Tuhan. Saya sebenarnya mau itu apa namanya, kemarin kan kami membahas itu masalah nama Allah yang di dalam Alkitab. Oh, kalau itu kita tidak akan nyambung itu. Enggak, maksud saya gini, saya hanya mau apa namanya, sharing aja. Artinya gini, kalau menurut saya sih, Ya. nama Tuhan itu tidak perlu kita perdebatkan, ya kan? Karena kalau itu nanti kita perdebatkan, malah nanti malah bumerang ujung-ujungnya. Karena gini posisinya, seandainya lah nanti ibarat di Alkitab itu dihapuskan nama Allah itu kan, dihapuskanlah, karena umat Muslim mengklaim itu adanya di Quran kan gitu kan. Seandainya umat Yahudi, ya kan, agama Yahudi mengklaim kalau nama-nama nabi mereka itu yang ada di Quran itu dihapuskan dari Al-Quran, apakah mungkin umat Muslim akan mau menerima itu? Karena itu nabi yang dari umat Yahudi dan itu ada di dalam kitab mereka kan gitu kan. Iya. Jadi nanti jadi problem nanti ujung-ujungnya semua, karena ini jatuhnya dunia kan nanti kan. Satu lagi, kalau kita merujuk ke nama Allah atau posisinya, apakah nama Tuhannya Nabi Ibrahim itu Yusuf, Musa di dalam kitabnya Yahudi? Belum sudah pasti tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala kan, tetapi menggunakan nama Yahweh, kalau enggak Adonai, Elohim kan gitu kan. Maka nanti semuanya akan serba salah kita nanti semua. Iya. Itu yang saya bilang, makanya saya selalu merujuk kita nih yang namanya umat beragama, janganlah contohnya terlalu jauh kita mengkritisi nama Tuhan si A, nama Tuhan si B begini, nanti ujung-ujungnya nanti jadi panjang nanti. Tetapi marilah kita mempelajari, saling membuktikan kebenaran ajaran-ajaran yang kita imani dalam kitab kita, itu sebenarnya yang saya mau. Ya, maksudnya gini loh Bang. Apa ya bilangnya? Sebenarnya ada sisi benar apa yang Abang sampaikan ini, kalau misalnya di dalam kitab suci itu tidak ada seruhan untuk kemudian memuliakan nama daripada pencipta alam semesta. Karena nama pencipta alam semesta itu kan diperintahkan agar dimuliakan, diagungkan, disucikan, dikuduskan namanya. Karena itulah kemudian nama daripada pencipta alam semesta masing-masing keyakinan itu harus punya panduan masing-masing berdasar terhadap kitab sucinya kan gitu ya. Nah, kalau misalnya yang Abang sampaikan bahwa orang-orang Yahudi kelak nanti akan marah atau komplain adanya nama-nama adanya nama di dalam Al-Quran, nama yang berkesesuaian dengan nama sosok Nabi di dalam kitab mereka, itu tidak ada dasarnya Bang. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kitab independen, kitab yang berdiri sendiri. Kalaupun misalnya nanti ada kesamaan nama, itu bukti bahwa sumbernya memang betul-betul sama. Misalnya tentang Ibrahim, yang tadinya Abraham di dalam penyebutan bahasa Ibrani misalnya. Artinya bahwa apa yang kemudian muncul di Al-Quran, itu adalah sesuatu yang bersumber dari hal yang sama yang kemudian diajarkan kepada umat terdahulu. Itu poinnya. Nah, kenapa kemudian ada protes atau ada komplain terhadap penggunaan nama Tuhan di dalam ajaran agama Islam yang digunakan oleh sahabat-sahabat Kristen? Kalau sahabat Kristen mengakui Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah, dan Allah itu adalah Tuhan pencipta alam semesta, tidak masalah. Karena konsep iman kami ya Allah itu adalah memang satu-satunya Tuhan. Tuhannya juga umat Kristen.
tapi umat Kristen tidak mengakuinya. Jadi adalah satu hal yang sangat khilaf, keliru menurut saya, tidak diakui tapi diambil, diklaim namanya. Kalau kami menggunakan kata Ibrahim, Abraham, karena memang kami mengakui berdasarkan kitab suci kami bahwa beliau adalah sosok nabi, dia rasul untuk keturunan daripada kelak keturunannya beliau, di mana beliau sendiri adalah bapak para nabi. Itu kami imani. Kalau orang-orang Yahudi komplain, nggak boleh. Karena itu di dalam kitab kami ada. Yang salah kalau kami ambil dari kitabnya beliau, kami masukkan ke dalam kitab kami. Nah, kalau mereka mengatakan, oh itu kalian ambil, mana buktinya? Siapa yang melakukan seminar? Siapa yang melakukan penelitian? Investigasi dilakukan kapan? Dan oleh siapa? Terhadap kitabnya Bani Israel, kemudian diadopsi masuk ke dalam Al-Quran. Harus dibuktikan. Kalau tidak, berarti adalah wahyu. Wahyu itu apa? Pernyataan sang pencipta alam semesta kepada sosok Nabi melalui penglihatan Nabi tersebut dan melalui mimpi Nabi tersebut. Itulah wahyu. Artinya kalau wahyu tidak boleh diganggu gugat. Nah, tinggal dibuktikan apakah itu wahyu atau bukan. Saya rasa begitu, Bang. Tapi kalau misalnya Abang nggak mau membahas tentang Naba, silakan. Tadi juga saya diminta sama sahabat saya, Bang Zion, untuk cukup membahas tentang firman sesuai dengan yang abang saya ini mau bahas gitu. Saya katakan, oh iya, nggak apa-apa. Selama materi itu bisa kita jadikan sebuah objek pembahasan di mana dua agama ini membicarakan satu hal itu. Gitu loh maksud saya, Bang. Jadi kalau mengenai penamaan abang tidak permasalahkan, ya silakan. Itu hak abang saya. Saya tidak punya hak untuk melakukan penekanan. Hanya saja saya menggarisbawahi bahwa di dalam ajaran agama Islam, Allah itu adalah Prophet Naim dan tidak ada tawar-menawar. Itu adalah nama pribadi daripada Sang Pencipta alam semesta menurut konsep Islam. Tentu kalau sahabat Kristen, oh enggak, itu adalah gelar. Silakan dengan ilmunya Kristen, silakan dengan definisinya Kristen, dan tentu kita membutuhkan adanya penjabaran yang ilmiah tentang itu. Nah, saya rasa itu akan berat nantinya, karena itu kita pilih tema yang lain aja, Bang. Nah, itu dia, Bang, yang maksud saya, Bang. Karena gini, Bang, posisinya kan Abang tadi mengatakan Al-Quran itu berdiri sendiri, sedangkan umat Muslim itu menyatakan bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, berarti merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya, kan gitu kan? Kalau dibilang bukan penyempurna dengan berdiri sendiri, ya oke saja. Tetapi kalau dibilang penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan nabi-nabi sebelumnya, berarti merujuk kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Maksud saya di situ, Bang. Karena posisinya gini, kayak model Musa lah, Nabi Musa diutus kepada kaumnya. Kaumnya siapa? Bani Israel. Artinya apa? Bukan kaum Arab, kan? Artinya gini loh. Secara tidak langsung, mereka pun bisa mengklaim kalau seandainya mereka mengatakan itu nabi kami. Dan Musa diutus kepada kaum kami. Ibarat kata kasarnya seperti itu. Makanya saya selalu mengatakan, janganlah kita terlalu merujuk terlalu jauh mempermasalahkan nama Tuhan itu. Kan gitu kan? Karena apa? Nama Allah pun di dalam Alkitab itu pun terjemahan. Ya kan? Bukan nama yang aslinya, karena aslinya kan Yahweh, Adonai, Elohim, kan gitu kan. Tetapi Allah itu kan Yahweh bukan dong. Si Jabat, kalau bilang sama Kristen yang ngerti, Yahweh itu bukan dari bahasa asli loh. Yahweh itu bahasa orang Amerika. Yod-He-Ha-Ve benar, tapi kalau Yahweh salah loh. Nanti mereka komplain. Iyalah, makanya saya bilang Yahweh, ya gitu kan. Jadi ya, itulah yang saya Yahweh jangan. Kalau Yahweh orang Kristen yang dari timur itu marah. Kalau yang dari barat nggak masalah. Nah, itulah makanya saya bilang, Bang, dari tadi, kalau kita merujuk ke sana semua, seperti yang bilang tadi, ya pasti Al-Quran itu dikatakan kitab penyempurna. Berarti merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya. Berarti Al-Quran itu tidak berdiri dengan sendirinya, Bang. Kalau dia berdiri dengan sendirinya, maka tidak mungkin isi Al-Quran itu sebagian merujuk kepada kitab-kitab yang sebelumnya.
Sedangkan di dalam Quran juga dikatakan apa? Berimanlah kepada kita-kita sebelumnya, ke nabi-nabi sebelumnya. Iya, cuman ke kitab yang belum diubah. Lu pagi-pagi udah ceramah di sini, bukannya ngopi dulu? Ini lagi ngopi nih, Bang. Ini kopi udah nambah, udah 10 gelas ini malah nih nunggu ya, Bang. Berapa nomor kamu sekarang? Kalau begitu saya usulkan itu judulnya apa, kriteria kitab suci menurut Islam dan Kristen. Itu judulnya barangkali bagus. Gimana Pak Usman? Ya, saya ikut aja Bang. Yang penting kita jangan membahas nama Tuhan karena saya rasa umat Islam sudah final. Sementara teman Kristen kan seperti yang kita dengarkan menurut beliau bahwa nama Tuhan itu Allah itu adalah terjemah. Ini kita tidak punya kita tidak dalam sesi mengajar. Lain cerita kalau dalam meja perkuliahan ya saya harus mengurai, tapi ini kita mau berdialog tentang dua hal, ya satu hal yang mungkin pada sisi penilaian dan penjabaran Kristen itu memiliki nilai-nilai tersendiri termasuk ajaran agama Islam itu. Seperti tapi, misalnya, Bang, ya. Ada pertanyaan saya, Bang. Apakah sama Tuhan yang disembah oleh Abraham di dalam Abraham, Musa dan lain nabi-nabi sebelumnya dengan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran? Karena gini posisinya. Ya. Karena nama di dalam kitab-kitab sebelumnya itu kan tidak menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Maksud saya gini, jika memang itu sama, apakah mungkin nama Tuhan mereka di dalam kitab para nabi itu dirubah nama Tuhannya? Dan bahkan juga nama-nama nabi pun sebagian ada yang berubah namanya, cuma hanya perbedaan kata gitu kan, di dalam Al-Quran juga. Apakah juga nama-nama nabi tersebut juga dirubah-rubah sama nabi-nabi sebelumnya di dalam kitabnya itu? Sehingga harus di dalam Al-Quran itu namanya bisa berganti-ganti gitu loh. Boleh saya jawab ini? Sepertinya ini udah nyambung topiknya ini. Mari kita memulai diskusi pada pagi hari ini. Topiknya adalah apakah sembahan Kristen, sembahan Islam, sembahan Yahudi sama dan siapa yang berbeda? Silakan Bang Juma, topiknya udah mengerucut. Ya, minta persetujuan dulu Bang, biar sahabat kita tidak berat dengan pembahasan kita gitu. Ya tidak apa-apa Bang, tidak apa-apa Bang. Oke. Saya mulai ya, nanti ditanggapi ya Bang ya. Oke Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun sahabat saya berada, jumpa lagi kita pada pagi hari ini, sesi tanggal 26 Januari 2022. Di sini kami di ZZZ bersama dengan sahabat kita dari agama Kristen, sahabat Jagat ya. Dan juga di sini ada bersama saya Adinda Catahta Channel, kemudian Bang Handi, ada Sion, ada Bunda Josi, Pejuang Tauhid, dan saya tidak bisa nyebutkan satu-satu, ada Peta Lempuk, yang pada intinya teman-teman yang ada di Zulkifli Emabas Official, saya minta untuk supaya mensubscribe semua channel yang ada di ZCC, termasuk channel daripada sahabat kita Jagat, kalau beliau ada menara siarnya. Ya, terkhusus kepada Adinda Catahta untuk supaya teman-teman subscribe agar bisa ruang daripada penyampaian dakwah kita itu selalu mengarah kepada syiar ke seluruh umat. Baik, terkait dengan tema kita. Jadi gini, pandangan kami berdasarkan Al-Quran, Bang, bahwa terkait dengan umat-umat terdahulu, saya secara logika aja dulu, sebelum saya masuk mengurai berdasarkan kitab suci. Yesus yang sahabat saya imani sebagai Tuhan, datang kepada Bani Israel. Ini Tuhan loh. Tuhan menurut pemahaman sahabat Kristen. Sosok yang maha kuasa.
pencipta langit dan bumi, nusul ke atas muka bumi di tengah-tengah Bani Israel. Diterima, ditolak? Ditolak. Ditolak. Jadi kalau sosok Tuhan aja ditolak, bagaimana dengan untayan firman-Nya? Satu hal yang harus dipahami di situ. Maka karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan, afatatma'una aw yu'minu lakum. Wa kad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluh wa hum ya'lamun. Allah menerangkan 1400 tahun silam. Maka apakah kamu wahai umat Islam sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami, padahal mereka mengetahui. Berkaitan dengan penyebutan nama Allah. Kalau yang namanya Tuhan ditolak, dibuatkan sebuah kitab tafsir yang disebut Talmud, yang Tuhan ini kemudian disebut sebagai manusia Dajjal yang akan direbus di atas tinja yang mendidih di neraka. Maka bagaimana mungkin kemudian kita berharap kalamullah itu bisa tetap murni di tengah-tengah mereka. Kata Musa, sedangkan aku masih hidup, kamu memperlihatkan pembangkanganmu terhadap Allah, terhadap Tuhan, terhadap Hasem. Bagaimana nanti ketika aku mati? Nah, ini poin. Lalu kemudian terkait dengan ini, Al-Quranul Karim menerangkan kepada kami umat Islam, bahwa penyebutan Allah berdasarkan Al-Quran itu sudah diserukan oleh Allah kepada Bani Israel. Khususnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lizikri. Ini perintah Allah kepada Musa. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Allah sudah memperkenalkan namanya kepada Nabi Musa berdasarkan Al-Quranul Karim. Lalu kemudian, di dalam Al-Quranul juga diterangkan. Surah Al-Anbiya antara ayat 20 sampai 25. Di situ Allah mengatakan bahwa wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuh ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Saya wahai Muhammad tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau selain aku mengajarkan, aku mewahyukan, aku menyampaikan, aku mendokma mereka para rasul ini untuk menyampaikan kepada manusia bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Akulah Allah, maka karena itu sembahlah aku. Jadi poin ini sangat jelas dalam ajaran agama Islam bahwa kami mengimani Tuhan pernah berfirman kepada Bani Israel, kepada Abraham, Ishak, Yakub, Nuh, Musa, Daud, Salomo, bahkan kepada Yesus. Dan Tuhan yang berfirman itu kami kenal kemudian dengan sebutan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Kalau hari ini kita melihat ada sebutan Hasem, ada sebutan Yotevate, ada sebutan Adonai, ada sebutan Yahweh, ada sebutan Elohim, ada sebutan Yehova dan seterusnya. Wallahu alam, wallahu alam. Kami umat Islam berlepas diri dari itu. Karena panduan kami sekarang ini adalah Al-Quranul Karim yang mengabarkan ada kitab, ada kaum yang lebih dulu yang gemar merubah firman Tuhan yang mereka sudah pahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Demikian untuk sementara Bang. Semoga penjabaran saya ini bisa disikapi dengan baik. Silakan. Ya, terima kasih Bang buat penjelasan. Saya singkat aja Bang sebenarnya. Saya kalau dari penjelasan Abang kan tadi mengatakan bahwa Musa pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan saya, di dalam kitabnya para nabi yang sebelum-sebelumnya, apakah ada tertulis nama Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Itu Bang. Oke. Saya boleh jawab? Boleh Bang. Oke, sahabatku yang semoga diberkati oleh Tuhan pencipta alam semesta. Pertanyaan Anda sangat bagus ya. Mengarahkan kepada kami, khususnya saya, untuk kemudian mengkaji dalam Al-Quran tentang apa yang Anda kemudian teorikan hari ini sebagai sebuah pertanyaan, agar kemudian saya bisa menjabarkan. Jadi gini, Al-Quran yang kami imani itu adalah salah satu hal yang saya nikmati, yang kami umat Islam nikmati, yang kami umat Islam bisa lihat hari ini. 1400 tahun silam,
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah ilmu, sebuah mukjizat yang bisa kami tenteng hari ini. Musa, Abraham, Ishak, Yakub, Yesus juga adalah utusan Tuhan, memiliki mukjizat, memiliki keluarbiasaan. Mereka mampu melakukan hal-hal gaib, yang mampu melakukan hal-hal yang sangat luar biasa. Tapi sangat disayangkan, mereka tidak mampu mewariskan apa yang mereka punya. Musa tidak mampu memperlihatkan mana kitab Tauratnya. Yesus tidak mampu menunjukkan mana hikmat Injil yang dia ajarkan. Begitupun Daud dan Salomo. Yang kita lihat hari ini hanya salinan-salinan, terjemahan-terjemahan yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan bahwa ini adalah mutlak benar absolut dari mereka yang diutus oleh Allah. Al-Quranul Karim menerangkan begini. Fawailul lilladina yaktubunal kitaba bi'aidihim thumma yakuluna hadza min indillah. Jadi ada kekuatan yang digalakkan oleh para penulis kitab yang kemudian mereka tuliskan dengan tangan mereka, lalu mereka katakan itu dari Tuhan. Jadi kalau sahabat saya bertanya, apakah kitab terdahulu ada menerangkan tentang nama Allah? Subhanallah, saya katakan bahwa saya tidak bisa menunjukkan itu. Kenapa? Di tangan saya tidak ada kitabnya Nabi Musa, di tangan saya tidak ada kitabnya Yesus alaihissalam. Jadi bagaimana mungkin kemudian sebuah kitab yang menceritakan atau tidak menceritakan objek, kemudian saya mengatakan, ya, saya hanya mampu mengatakan bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lizikri. Al-Quran menerangkan Allah pernah berfirman kepada Musa dengan mengatakan, wahai Musa, aku inilah Allah, tidak ada pencipta alam semesta selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah tunduk kepatuhan terhadapku agar engkau mengingat aku. Ini yang bisa saya sajikan, Bang. Tapi kalau abang bertanya, apakah kitab-kitab terdahulu pernah menerangkan tentang Allah, nama Tuhan adalah Allah, yang saya bisa katakan kepada sahabat saya, di dalam kitab yang Anda pegang hari ini, Tuhan pernah mengatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku, aku tidak nyatakan kepada mereka. Kemudian kalau kita melihat original teksnya, Allah hanya menerangkan, Ehye, Esher, Ehye, aku adalah aku, namaku adalah namaku, aku Tuhan, itulah namaku. Gimana kita bisa mendefinisikan ini? Akulah Tuhan, itulah namaku. Berarti bisakah kita mengidentikan bahwa nama Tuhan itu adalah Tuhan? Nama manusia itu adalah manusia. Nama hewan itu adalah hewan. Nama tumbuhan itu adalah tumbuhan. Tentu tidak. Tentu Allah memiliki nama pribadi yang merupakan proper name dari dia yang tidak bisa diganggu-gugat. Masalahnya sekarang adalah kita tidak mampu menunjukkan kitab 2 loh batu yang diterima oleh Musa. Kita tidak bisa menunjukkan hikmat Injil yang Yesus terima. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mahasa kitab, mana kitab itu? Kita tidak bisa menunjukkan itu. Oleh karena itu saya berlepas diri. Kalau sahabat saya bertanya, mana kitab yang menyebut nama Allah di dalamnya yang datang dari nabi-nabi terdahulu? Bagaimana saya bisa menunjukkan? Yang datang dari mereka, membela laut, itu tinggal sejarah. Membangkitkan orang mati tinggal kenangan. Membuat orang lumpuh berjalan hanya merupakan cerita. Membuat orang buta melihat, itu hanya sebuah kenangan. Kita tidak bisa melihat mana kitabnya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Al-Quranul Karim 1400 tahun silam yang masih bisa dinikmati hari ini. Sehingga ketika kita ditanya, apakah 1400 tahun silam nama Tuhan itu sudah Allah? Hari ini kita melihat, wahai sahabatku, Bang Jagat, teman-teman Kristen selalu menghujat saya dengan mengatakan, ketahuilah wahai Zulkifli Abbas, sesungguhnya yang pertama menyebut nama Allah bukan Islam, tapi Kristen pra-Islam sudah menyebut nama Allah. Itu indikasi bahwa nama Allah memang adalah nama Tuhan pencipta alam semesta. Demikian. Terima kasih, Bang. Jadi gini, Bang. Jadi kalau menurut penjelasannya Abang itu, berarti apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu tidak dapat digenapi, Bang. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di dalam Quran itu kan dikatakan tuh untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Sedangkan Muslim sendiri tidak memiliki kitab-kitab sebelumnya itu. Bagaimana bisa digenapi ayat itu?
jika memang Muslim tidak memiliki kitab-kitab yang sebelumnya yang aslinya itu. Gitu Bang. Boleh saya jawab, Abang? Boleh. Baik. Ya, sekali lagi saya katakan, sahabat-sahabat di luar sana agar mensubscribe channel-channel Muslim yang lagi berafiliasi dengan Zulkifli Abbas dan ZTZ, termasuk channel abang saya, Bang Sejagat, supaya bisa kita melihat bagaimana kemudian bahwa Islam Kristen bisa berdialog tanpa harus hujat menghujat. Pertanyaannya, bagaimana kemudian Al-Quran itu bisa dikatakan mampu menggenapi gitu? Ketika dikatakan harus beriman kepada kitab terdahulu, sementara Al-Quran tidak mampu menunjukkan kitab itu. Al-Quran menjawab sendiri, Bang. Al-Quran menjawabnya sendiri. Tadi saya sudah mengurai kepada abang ini, tapi mungkin saya harus mengulang. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'u kalamallahu. Oke, kalamallahu thumma yuharrifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Jadi Allah menerangkan bahwa orang-orang terdahulu itu mereka mengetahui kebenaran, tahu firman Tuhan, tahu kalam Allah, mereka ngerti Musa itu menerima firman dari Allah, dari pencipta alam semesta, tapi mereka membuat patung. Mereka tahu Yesus itu adalah utusan Allah, tapi mereka tolak. Mereka tahu Abraham itu adalah sosok yang diutus oleh Allah, tapi mereka iman, tapi tidak menjabarkan dalam kehidupan keberagamaan mereka. Artinya bahwa Al-Quran menerangkan konsep iman Islam itu adalah harus memahami bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah tercemari dengan perbuatan tangan-tangan manusia. Al-Quran menerangkan, "Wailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim." Lalu kemudian diterangkan, "Yaquluna hadza min indillah." Dia mengatakan dari Allah, pada sesungguhnya itu adalah goresan tangan mereka. Nah, artinya bahwa menggenapinya di sini adalah beriman, satu, mengakui bahwa Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, memberikan kitab Torah. Kepada Daud diberikan Mazmur atau Zabur. Kepada Isa diberikan hikmat Injil. Imani itu, tapi tidak sebatas itu. Kedua, mengimani bahwa kitab itu diwahyukan untuk kaum terdahulu, kaumnya masing-masing. Ketiga, ajaran-ajaran mereka telah disembunyikan, diubah-ubah oleh orang-orang yang memiliki sifat tegar tengkuk. Itu makanya di awal saya katakan, jangankan kitab suci, jangankan goresan-goresan suci, sosok Nabi bahkan dibunuh oleh mereka. Sosok utusan bahkan ditolak oleh mereka. Bahkan Tuhannya sahabat Kristen pun ditolak oleh mereka. Jadi bagaimana mungkin kemudian kitab yang hanya salinan-salinan wahyu itu bisa kita temukan hari ini? Kalau Nabi aja mereka bunuh. Karena itulah kemudian Allah mewahyukan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai corong pembenaran daripada instruksi yang datang kepada Allah yang telah dirubah, dan umat manusia bisa mengetahui keadaan yang sesungguhnya terjadi terhadap Nabi, terhadap Rasul, terhadap kitab, kondisi keadaan umat pada masa-masa dahulu. Al-Quran yang mengurai itu. Karena itulah kemudian pertanyaan abang sangat baik, pertanyaan abang saya ini sangat luar biasa. Jadi kami mengimani penggenapannya sangat jelas. Ketika Al-Quran menerangkan yang mereka tuliskan dengan tangan mereka itu, mereka rubah. Mereka menulis dengan tangannya sendiri. Sekarang bagaimana cara membuktikan? Apakah Al-Baqarah ayat 79 ini benar-benar tergenapi? Sahabatku, saya mohon izin dan saya minta maaf. Yang Anda tenteng itu adalah karya tulis, bukan pewahyuan. Penggenapan dari surah Al-Baqarah ayat 79. Kemudian, kita lihat praktis Yudaism hari ini. Mereka melilit lidah ketika kita berbicara mengenai sosok Mesias bernama Yesus. Mereka memutar logika agar orang-orang tidak mengimani Yesus itu sebagai nabi. Agar umat Islam meninggalkan keimanannya bahwa Yesus yang datang pada Bani Israel di tengah-tengah mereka itu adalah utusan mulia yang dimuliakan oleh Allah. Sosok manusia yang diangkat derajatnya tinggi, terkemuka di dunia dan di akhirat. Mereka melilit lidah. Jadi bagaimana mungkin kemudian Torah yang ada di tengah-tengah mereka
Injil, Yesus yang ada di tengah-tengah mereka masih murni informasinya di tengah-tengah kita hari ini. Itu adalah hal yang mustahil. Itu ya adalah hal yang mustahil. Karena itulah solusi satu-satunya kembali kepada kalamullah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan bagi orang-orang bertakwa terhadap kitab suci Al-Qur'anul Karim. Demikian sementara abangku. Oke bang. Jadi gini bang. Jadi kalau menurut abang, Tuhan yang disembah oleh Musa dengan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Tuhan yang sama, Sang Pencipta, maka saya juga mau mempertanyakan, kebetulan di dalam kitabnya para nabi tidak pernah dikatakan Allah itu, Tuhan itu berfirman kepada Musa untuk menyuruh kaumnya untuk mengajarkan bertobat, bunuh diri supaya masuk surga. Sebab di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 54, itu ada. Coba abang baca di surah Al-Baqarah ayat 54. Maksud saya gini, apakah itu sesuatu firman yang digenapi juga di dalam Quran? Karena di dalam kitab-kitab Nabi terdahulu itu tidak ada sama sekali perintah seperti itu. Karena gini, Allah berfirman tidak pernah mengajarkan ajaran yang salah. Karena Allah itu selalu mengajarkan yang baik. Sebab yang mengajarkan yang salah itu hanyalah iblis. Memang yang baik dan yang buruk itu berasal dari Allah sendiri. Tetapi Allah tidak pernah mengajarkan yang buruk. Semuanya, ciptaannya, ajarannya itu baik awalnya. Seperti itu bang. Coba abang jelaskan, apakah Al-Baqarah itu sebagai penyempurnaan juga di dalam Al-Quran? Al-Baqarah ayat 54. Al-Baqarah ayat 54. Silakan dibaca bang. baik. Ya, yang Bentar. Tunggu, saya ambil Al-Quran saya dulu bang. Al-Baqarah ayat berapa tadi? 54. Al-Baqarah ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumullah Masya Allah. Bittikhazikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Baik. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu, itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu, dia akan menerima tobatmu, sungguh dialah yang maha menerima tobat dan maha penyayang. Oh, saya pernah membaca satu literasi di dalam di dalam perjanjian lama ya, di mana kemudian cuman saya lupa datanya di mana ya, nanti coba mana tahu ada teman-teman di sini yang bisa kemudian menunjukkan di mana pasukan itu mengurus pedang mereka, kemudian mereka lari ke sana kemari dengan cara bunuh diri. Itu ada di dalam perjanjian lama, cuman saya rada lupa saya di mana datanya. Insya Allah nanti akan saya tunjukkan ya, bahwa yang dimaksud di mana? Ya lanjut bang. Ya. Di dalam Keluaran 21 ya, saya cuma bisa menunjukkan data ini sementara di pasal 13 kalau nggak salah. Di situ diterangkan bahwa jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Nah ini ada rangkaiannya dengan Keluaran, mungkin satu perikop itu menerangkan itu. Jadi Keluaran pembunuhan 21, itu ya, coba Anda coba lihat di pasal 13. Keluaran 21 ayat 13. Ya, coba kita ambil satu ayat dulu, satu pasal dulu, nanti kita coba di satu perikop ini nanti. Saya seingatku satu poin itu aja.
jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan oleh Allah melakukan itu. Artinya ini ini adalah perilaku bunuh diri. Maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat berlari. Jadi memang ada pada saat itu tentara-tentara disuruh menghunuskan pedang, kemudian berlari di sekeliling prajurit yang lain sehingga saling membunuh satu sama lain. Itu ada dalam perjanjian lama. Mungkin Adinda Tahta masih ingat data ini yang pernah dulu kita ributkan di Facebook? Iya, saya di Al-Baqarah itu sama dalam Alkitab. Ini masih saya cari dulu. Ini bukan masalah bunuh diri nih, Bang. Iya, itu ya. ada juga yang di Ya. Al-Baqarah itu ada juga di Perjanjian Lama. Ini masih saya cari. Saya nyimpan itu, Gurunda. Ada, Bang. Kalau nggak Saya salah pernah itu, baca. Bang, Al-Baqarah 54 itu berkaitan dengan surah An-Nisa ayat 66 itu. Di Al-Baqarah itu menceritakan tentang Nabi Musa di zamannya Musa itu. Ada juga di Perjanjian Lama. Nanti saya tunjukkan. Teruskan dulu, Gurunda. Lanjut. Ya, baik. Saya mengurai ayat yang tadi ya. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bariikum. Ya. Jadi Musa di sini diterangkan bahwa ayat ini berbicara tentang pertobatan. Ya. Jadi ayat ini merupakan peringatan bahwa Allah menyampaikan kepada Bani Israel sekarang merupakan peringatan Al-Quran bahwa Allah itu pernah menyatakan kepada Bani Israel sebuah peringatan untuk disampaikan melalui Nabi Musa alaihissalam. Ya, di mana perubahan yang disampaikan peringatan ini memberikan sinyal bahwa kedurhakaan Bani Israel itu sudah sangat keterlaluan sehingga Allah itu seolah-olah tidak mau lagi memperdulikan mereka. Dan ini juga ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Sekiranya bukan karena Musa, maka mereka semua akan dibinasakan. Sekiranya tidak ada Musa di tengah-tengah mereka. Karena mereka adalah kaum pembangkang. Makanya Nabi Musa berkata, wahai kaumku, kau benar-benar telah melakukan kedurhakaan kepada Allah. Itu berarti kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Perbuatan kamu dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan kamu adalah perbuatan yang telah mensyirikkan Allah dan membuat kamu layak diberi hukuman. Nah, itulah makanya di sini ditekankan menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri itu sama halnya dengan bunuh diri. Itu sama halnya dengan bunuh diri. Karena itulah kemudian perintahnya, bertobatlah dengan memohon ampun kepada penciptamu Allah yang Maha Pencipta dan bunuhlah dirimu. Yang dimaksud bunuh diri di sini adalah bertaubat, bunuh hawa nafsumu. Bukan bunuh jasadmu, tapi hawa nafsu, pembangkanganmu, tegar tengkukmu. Sama seperti dengan sunat hati. Sunat hati itu sama dengan membunuh hasrat, membunuh kesombongan, membunuh keangkuhan. Itu namanya bunuh diri, membunuh apa yang ada pada diri. Karena di dalam Al-Quran diterangkan, Rasulullah juga menjelaskan bahwa musuh yang paling berat itu adalah dirimu sendiri. Nah, karena itulah musuhmu harus kau bunuh. Harus kau tenangkan dirimu. Harus kau tenangkan jiwamu agar tidak memberontak terhadap perintah Tuhan. Jadi bunuh diri bukan dalam arti kata yang sesungguhnya. Itu yang perlu dipahami. Ya. Tapi begini, Bang, artinya kan gini, Ya. bertobatlah. Arti bertobat itu sudah jelas kita memaknai. Berarti bertobat kembali ke jalan yang benar. Kita semua perilaku buruk kita tinggalkan. Kembali ke jalan yang buruk. Tetapi di situ dikatakan bukan cuma hanya bertobatlah supaya tobatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu, melainkan bertobatlah dan ada kata dan di situ, dan bunuhlah dirimu supaya tobatmu diterima oleh Allah. Itu loh. Jadi maksud saya gini loh. Kalau cuma hanya kata bertobat sudah jelas itu membunuh perilaku jahat kita. Tetapi kalau dibilang bunuhlah dirimu, itu menyatakan secara fisik, Bang. Oke. Baik. Jadi di sini dijelaskan ya, Bang ya, bahwa faqtulu anfusakum. Ya. Dzalikum khairul lakum. Nah, ini jelas diterangkan bahwa lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Apa itu? Itu yang tadi yang saya terangkan kepada Abang. Jadi ada perintah, bertaubatlah kepada penciptamu. Ini bertaubat
artinya menyesali perbuatan. Tapi kalau tidak membunuh sifat kecongkakan, kesembohan, keangkuhan, hari ini bertaubat, besok berperilaku lagi. Karena itulah kemudian yang diperintahkan di sini adalah hati, ketundukan. Makanya Islam itu selalu minta ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Hari ini, pagi ini, siang ini boleh kita bertaubat. Kita merasa bersalah di hadapan Allah. Tapi besok sejengkal dari kita mengingat Allah, kita lupa diri. Maka itulah ada perintah ini, bukan disuruh bunuh jasad, tapi bertaubat dalam arti kata menundukkan hasrat, menundukkan hawa nafsu. Makanya saya terangkan kepada sahabat saya, musuh yang paling berat setelah kita perang adalah dirimu sendiri. Berjihad melawan nafsu. Karena itulah kemudian nafsu ini harus dibunuh, harus ditundukkan. Sama seperti di dalam pengajaran Bani Israel, mereka harus sunat rohani. Itu artinya membunuh keinginan-keinginan jasmani. Ini yang dimaksud, bukan perintah membunuh jasad. Karena tidak bisa. Al-Quran, Allah itu melarang bunuh diri. Maksud daripada bunuh diri kamu itu maksudnya adalah agar orang-orang yang tidak berbuat kejahatan di antara mereka itu benar-benar merasa bersalah terhadap apa yang mereka lakukan. Itu yang perlu sahabat saya mungkin pahami. Bahwa pernyataan tobat kepada Allah tidak cukup tanpa ada pembuktian. Tunduk terhadap aturan Tuhan yang adalah merupakan perintah, di mana hati, di mana keinginan seseorang itu kadang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Harus dibunuh keinginan hasrat, keinginan hati, dan menerima apa yang menjadi ketentuan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan bunuh diri. Seperti misalnya, sedikit lagi Bang, seperti misalnya nih, ketika ada perintah anfusakum, itu berarti nafsu. Artinya nafsu ini yang harus dibunuh. Anfusakum, jelas di situ berarti adalah nafsu. Berarti yang dibunuh adalah nafsu diri. Contoh misalnya nih sekarang, saya bujang nih sekarang. Saya ingin melakukan sesuatu yang bisa memuaskan badan saya, bisa memuaskan batin saya. Tapi perintah Allah kemudian, la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina, maka saya harus bunuh nafsu saya. Saya harus bunuh hasrat saya. Saya harus tunduk kepada perintah itu. Saya harus berpuasa untuk menjaga syahwat saya agar saya tidak ditimpa azab. Makanya ada ayatnya, ada kata yang di dalamnya ayat ini mengatakan anfusakum, merujuk kepada hal yang esensial pada diri manusia. Apa itu? Nafsu. Saya kira begitu. Anfusakum itu sangat jelas Bang. Bukan merujuk kepada jasad, tetapi kepada nafsu. Waqtulu anfusakum, bunuhlah nafsumu. Bukan dikatakan bahwa bunuhlah jasadmu. Nah ini perlunya kita mengerti original teks. Sekira gitu abang saya untuk sementara. Silakan. Ya, begini Bang. Jadi secara tekstual kan jelas di sini. Dan bunuhlah dirimu. Arti kata dirimu itu sudah sangat jelas. Dirimu mencakup keseluruhan. Artinya apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Dan ruh, ya kan? Itu satu kesatuan loh dirimu, ya kan? Boleh. Tetapi kalau dikatakan bertobatlah dan bunuhlah sifat-sifat kejahatanmu, sifat-sifat nafsumu yang tidak bisa kamu yang menjatuhkan kamu ke dalam dosa. Mungkin iya merujuk kepada rohani, kan gitu kan? Hati gitu. Tetapi kalau di situ dikatakan dirimu merujuk kepada tubuh, jiwa, dan ruh. Itu satu kesatuan itu Bang. Itu nggak bisa dipisahkan kalau menyatakan dirimu. Sama seperti saya, diri saya. Kalau diri saya berarti semuanya utuh. Tetapi kalau dikatakan hatimu, ya utuh hati saya. Saya hanya membacakan apa yang ada di situ kan gitu kan. Tetapi kalau masalah contohnya abang menafsirkan seperti itu, ya itu haknya abang karena bukan kitab saya. Saya hanya bertanya karena saya membaca apa adanya di situ gitu Bang. Baik Bang, jadi kalau berbicara mengenai bunuh diri dalam arti kata yang sebenarnya itu bukan anfusakum, tapi boleh al-jism atau jasam, ya itu artinya jasad. Berbicara mengenai jasad seperti diri sendiri. Nah itulah kemudian kenapa saya ketika berdialog dengan teman-teman Kristen, saya bilang gini, tolong jangan kemudian Anda mengkritisi kitab saya dengan hanya menggunakan satu poin disiplin ilmu, yaitu terjemah. Tapi Anda pun harus masuk ke dalam critical text, agar tahu makna yang sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian?
umat Islam itu sedunia, Bang, tidak ada yang memaknai ayat ini bunuh diri dalam arti yang sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka mengerti kata anfusakum itu artinya adalah syahwat, nafsu. Makanya tidak ada kemudian itu orang bertaubat lalu bunuh diri. Nggak ada. Justru bunuh diri itu adalah satu perbuatan haram dalam Islam, dan apa ganjarannya? Kekal di dalam neraka, Bang, bunuh diri itu. Itu data dalilnya ada. Iya, betul yang Abang bilang itu. Ya. Ya, otomatis lah yang namanya penganut suatu kitab, kaum muslim tidak mungkin berani mengatakan itu bunuh diri secara tubuh, kan gitu kan? Pasti dia akan menafsirkan ke sana larinya, karena otomatis dia akan membela apa yang tertulis ada di situ. Sedangkan saya hanya menyampaikan apa adanya, karena kata dirimu itu merujuk kepada keseluruhan tubuh, jiwa, dan ruh. Bukan hatimu, bukan nafsumu. Kan gitu, kalau kita merujuk ke kata dirimu. Karena gini loh, kalau dibilang bertobatlah, arti bertobat ini sudah jelas, tanpa dipanjangkan dan bunuhlah dirimu. Bertobatlah, sudah jelas itu kita kembali ke jalan yang benar, meninggalkan, membunuh semua perbuatan-perbuatan niat jahat, niat nafsu yang tidak terkendali dalam diri kita. Itu sudah sangat jelas, kata bertobatlah itu sudah merujuk keseluruhan. Makanya saya selalu berkata seperti ini, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh orang bertobat ke jalan yang benar, setelah dia bertobat menyuruh dan bunuhlah dirimu? Apakah bunuh diri itu masuk surga? Tentu tidak, kekal di neraka, seperti yang Abang bilang tadi. Makanya saya merujuk ke situ, karena saya juga membutuhkan kepastian, karena kata dirimu yang ada di situ, bukan hatimu, bukan nafsumu. Seperti itu, Bang. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Bang bahwa yang dimaksud di situ anfusakum itu adalah jiwa, nafsu. Bukan berarti jasad. Karena di dalam Al-Qur'an itu dosa bunuh diri itu jelas, dalilnya sangat nyata. Orang itu akan kekal di dalam neraka, dan itu tidak tanggung-tanggung. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi itu sangat jelas pelarangannya. Karena itulah kemudian ketika kami umat Islam memahami data ini, itu bukan perintah bunuh diri dalam arti yang sesungguhnya, tetapi yang dimaksud di sini kata anfusakum ini merujuk kepada nafsu. Saya kira sudah jelas di situ, Bang, ya. Oke, Bang, kalau itu menurut Abang, ya saya sih nggak bisa bantah pernyataan Abang, karena itu haknya Abang untuk menafsirkan kitabnya Abang, kan. Saya nggak bisa, cuma saya membaca itu karena satu kesatuan di situ, gitu, Bang. Jadi masalah ya, itu tafsirnya seperti itu yang Abang jelaskan, ya oke-oke saja. Kalau saya nggak bisa memaksakan kehendak saya kepada Abang. Iya. Ya, karena kalau disuruh bertaubat, kemudian ada perintah bunuh diri, ya sama aja berarti. Ngapain bertaubat? Langsung aja bunuh diri gitu ya. Jadi yang dimaksud, jadi yang dimaksud di sini adalah sekarang begini, Abangku. Seorang pelaku maksiat itu, ketika dia bertaubat, apakah tidak menutup kemungkinan dia melakukan kemaksiatan yang sama, bahkan kemaksiatan yang lebih dahsyat? Tentu sangat berpotensi melakukan kemaksiatan yang lebih dahsyat, meski dia sudah bertaubat. Karena itulah kemudian agar orang ini setelah bertaubat bisa istiqomah tetap pada pendirian pertaubatannya, maka dia harus menanggalkan sisi dirinya yang disebut syahwat, nafsu. Dia harus membunuh itu. Dia harus menghilangkan, ya, menyatakan pembunuhan terhadap karakter dia yang buruk. Jadi membunuh di sini, bunuh diri di sini adalah karakternya, syahwatnya, nafsunya, sehingga dia bisa istiqomah, mati di dalam pertobatan, bukan kembali kepada jalan yang disesatkan oleh iblis. Itu yang dimaksud yang kami pahami umat Islam. Demikian. Oke, Bang. Jadi gini, Bang. Saya menanyakan itu sebenarnya karena yang seperti yang saya bilang tadi, di dalam kitabnya Yahudi tidak pernah ada ayat seperti itu yang diimani oleh orang-orang Yahudi pada zamannya Nabi Musa. Makanya aku menanyakan itu, apakah ini sesuatu juga firman yang digenapi di dalam Quran? Makanya itu dijelaskan di dalam Quran, itu yang makanya saya tanyakan tadi, gitu, Bang. Oke.
Jadi Bagaimana dengan abang saya? Bagaimana dengan data yang saya katakan tadi? Atau gini deh, coba kita lihat di dalam keluaran. Coba kita sama-sama masuk. Mungkin ada teman saya yang bisa menunjukkan keluaran 25 sampai 28. Keluaran 25 28 mohon di-share Iya, screen. ya. Saya sudah ingat, Bang. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Tapi ini tergantung pemahaman kita ya. Oke, mungkin Bang Handi atau yang lain minta tolong dibacakan, Bang, biar jangan saya yang baca gitu. Sepertinya Bang Richard aja yang Keluaran berapa, Bang? Keluaran 25 coba. Bang Richard aja yang baca. Nomor berapa? Keluaran 32, sorry, Keluaran 32. Keluaran 32 pasal 25 sampai pasal 23 gitu. Sorry, saya ingat. Pasal 32. Keluaran 32. Ini pernah kami bahas dengan Ustadz Ahta dulu di Facebook. 25 pasal apa namanya? Nomor 25 sampai 32 Pak Yan. Keluaran 32 pasal 25 sampai 28. Boleh dibacakan, Bang? Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. 26 Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, titik 2, pembuka, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku, tanda seru, penutup, lalu berkumpullah kepada seluruh Bani Lewi. 27 Berkatalah ia kepada mereka, baiklah, kamu masing-masing mengikatkan pedangmu pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Kurang lebih seperti 28, Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang daripada bangsa itu. Ya, mohon maaf Bang, saya harus tunjukkan ini data jelas. Oh, tidak apa-apa, Bang. Ya, bahwa justru perintah bunuh diri itu ada di dalam Perjanjian Lama. Demikian. Jadi gini, Bang. Kalau Ya. di sini, Bang, sangat jelas, Bang. Kalau kita merujuk mulai dari ayat 23, ya kan? Itu kan merujuk kepada orang yang yang tidak berjalan di jalan Allah sendiri kan, di jalan Tuhan kan. Makanya dikatakan di ayat 23 itu, mereka berkata kepada aku, buatlah kami Allah. Allah itu huruf kecil ya, ilah. Ya kan? Yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Sampai nanti kelanjutan ayat 28 itu. Jadi ini merujuk, artinya apa? Mereka melakukan saling membunuh pun tidak pernah dikatakan di situ mereka masuk surga. Karena apa? Mereka kalau merujuk dari sini mau menjadikan sesembahan lain selain Tuhan yang disembah oleh Musa. Maka Musa sendiri di sini mengatakan apa di sini? Tapi ada kejadian bunuh diri ya, Bang? Ya? Ada kejadian bunuh diri ya di sini ya? Di sini kejadian bunuh diri nggak ada di sini. Oh. Justru yang ada di sini, biarlah mereka masing-masing membunuh saudaranya dan teman dan tetangganya. Artinya apa? Saling membunuh. Bukan mereka dikatakan bunuh diri. Bunuh diri itu kan berarti menghilangkan nyawa kita dengan diri kita sendiri. Sedangkan di sini membunuh Itu sama saudaranya itu, dan temannya dan Itu tetangganya. yang di dalam Al-Quran itu menceritakan ini, Bang, sama. Baca tafsirannya itu sama ceritanya itu. Karena Al-Quran mengulang kejadian yang ada di Keluaran ini. Karena gini, Bang, di dalam Quran itu kan sangat jelas dikatakan, bertobatlah dan bunuhlah dirimu supaya tobatmu diterima oleh Iya, Allah makanya sendiri. baca tafsirannya, Bang. Di dalam tafsirannya itu. Seperti ini dalam tafsirannya.
yaitu mereka saling membunuh gitu loh. Di sini kan gitu juga kan dalam Keluaran 32 ini. Iya, mereka saling membunuh di situ, tetapi tidak dikatakan mereka itu tobatnya diterima dan akan masuk surga. Tidak ada di situ, Bang. Tuh. Terus apa gunanya kalau Allah merintahkan bunuh diri, suruh bunuh, tetapi tidak masuk surga? Ya tidak mau mereka. Ya, karena lebih baik mereka mati daripada menyembah berhala itu. Makanya mereka saling bunuh diri di situ, saling membunuh, bukan bunuh diri. Saling membunuh, bukan bunuh diri. Membeda membunuh dengan bunuh diri. Oke ya, biar Bang Juma habis ini meneruskan ya. Intinya apa yang diceritakan Al-Baqarah ini menceritakan kisah ini sama dalam tafsirannya sama seperti ini. Oh, nggak bisa, Bang, karena di dalam Al-Baqarah itu sangat jelas, dan bunuhlah dirimu, bertobatlah dan bunuhlah dirimu. Sedangkan di sini tidak ada dikatakan bertobatlah kamu dan saling membunuhlah kamu supaya kamu masuk surga. Tidak ada di sini. Oke, Bang, boleh saya tanggapi sedikit? Adinda Tahta, saya tanggapi sedikit boleh ya? Silakan, Bang. Monggo. Ya, oke, makasih. Jadi kita kembali kepada data Keluaran 32. Saya menghargai pendapat sahabat saya tadi. Bahwa ketika saya diperintahkan menghunus pedang, dan Anda juga diperintahkan menghunus pedang, di mana Anda tahu pedang yang saya hunus adalah untuk membunuh Anda, dan pedang yang Anda hunus diperuntukkan, dan saya tahu itu untuk membunuh saya. Itu sama halnya bunuh diri kan? Oh, enggak, Bang. Saya tahu kalau saya loncat ke dalam jurang saya mati. Tapi saya loncat, bunuh diri atau tidak? Meloncat bunuh diri. Tetapi kalau saling membunuh, Bang, begini, Bang. Enggak, kalau saling membunuh, Bang, saya menghunus pedang, si A menghunus pedang, maka yang mati hanya ada satu, Bang. Tapi ini perintahnya di sini kan kita harus saling bunuh kan? Ya, perintahnya kan harus saling bunuh kan? Saling bunuh itu artinya apa? Tidak semuanya mati tuh, Bang. Artinya apa? Bukannya semuanya mati dong. Orang lain baru bunuh diri lagi dia. Tidak ada di sini bunuh diri, Bang. Oke, abangku, Obe. Oke. Sekarang begini, kalau saya kasih abang pedang terus untuk tebas leher saya bunuh diri atau apa ceritanya tuh? Ya? Kalau saya kasih pedang ke abang, saya minta abang tebas leher saya, itu bunuh diri atau tidak? Bisa dikatakan bunuh diri, tetapi tetapi gini, Bang. Tetapi Musa mengatakan itu menghunus pedang bukan untuk membunuh Musa. Sebab Musa bukan dibunuh. Karena yang dibunuh itu sesama mereka, yang mereka yang saling membunuh. Iya. Tetapi kalau Musa tunggu dulu, Bang. Tetapi kalau Musa yang mengatakan dikasih pedang kepada kaumnya terus disuruh membunuh Musa, itu Musa bunuh diri. Begitu, Bang. Ya, oke. Saya hargai pendapat sahabat saya. Jadi gini, Musa datang ke tengah-tengah mereka. Berkata Musa kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Berarti yang menginginkan mereka saling membunuh ini Tuhan kan? Iya kan, Bang? Ya. Yang menginginkan mereka saling bunuh ini Tuhan kan yang menginginkan mereka saling bunuh? Yang mana? Di data Keluaran 32. Di data Keluaran 32 pasal 27, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Ini perintah Tuhan atau bukan? Iya, perintah Tuhan. Apa akibatnya kalau mentaati perintah Tuhan, Bang? Ya? Apa akibat daripada mentaati perintah Tuhan? Akibatnya surga. Mentaati perintah Tuhan. Surga atau neraka? Ya, surga. Oke, berarti orang-orang yang saling bunuh ini akibatnya adalah surga kan? Oh, tidak, karena mereka yang saling membunuh itu yang tidak percaya kepada Tuhan. Loh, kalau nggak percaya kepada Tuhan, kenapa mereka harus saling bunuh? Sementara mereka ini adalah Bani Lewi. Bani Lewi ini adalah imam di antara 12 suku Bani Israel. Bukan dari Bani Benyamin yang serigala itu, bukan. Tapi ini Bani Lewi, Bang. Di situ diterangkan tewas kira-kira 3.000 orang dari Bani Lewi. Betul ini, itu, Bang. Anda mengatakan bahwa ketaatan itu adalah upahnya surga. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Dan Musa menyampaikan kepada mereka
lalu kemudian mereka mempraktekkan perintah itu, berarti bunuh, saling membunuh, ya. Mereka sudah tahu bahwa ketika hal ini kita laksanakan, maka ini adalah sama halnya dengan bunuh diri, dan ternyata upahnya adalah surga. Di sini tidak pernah dikatakan bunuh diri membunuh itu masuk surga, Bang. Di sini tidak pernah dijelaskan. Baik. Tapi Tuhan menerangkan di dalam Amsal 13 pasal 13, siapa yang meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Mereka Bani Lewi tidak meremehkan. Mereka melakukan apa yang diperintahkan. Lalu kemudian di ayat ini dikatakan, tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Yesaya 51 pasal 1. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Dan keadilanku akan dinyatakan. Berarti ketika perintah Tuhan itu dilaksanakan, mau dia bunuh diri, saling membunuh, ini ketetapan Tuhan. Barang siapa yang mentaati ketaatan Tuhan, maka dia akan masuk ke dalam sorga. Yesus menerangkan di dalam Yohanes 14 nomor 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kalau Tuhan perintahkan hunus pedangmu, berlarilah kian kemari, lakukan itu agar kamu dan saudaramu dan juga tetanggamu saling bunuh satu sama lain. Yang mentaati berarti itu upahnya adalah kerajaan sorga. Apa endingnya, Bang? Di dalam pasal 29 di Keluaran 32 itu. Kemudian Musa berkata, berbaktilah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan. Jadi apa yang dilakukan itu adalah sebuah kebaktian. Wujud ketaatan kepada Tuhannya Musa. Oke, saya kira kita tidak usah perpanjang lebar itu, Bang. Artinya ketika abang saya tadi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum. Ayat apa tadi itu? Yang mengenai bunuh diri tadi itu yang Anda Al-Baqarah ya. Di situ diterangkan wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi innakum, ternyata itu sudah terjawab. Nah, kalau sahabat tunggu Bang Sik lagi. Kalau sahabat saya ini mengatakan itu harus bunuh diri betul. Karena di situ bertobat lalu bunuh diri, dijawab oleh Keluaran 32. Tapi kami umat Islam tidak berdasar ke situ, Bang. Yang dimaksud di dalam ayat ini, paketulu perintah ampusakum itu adalah nafsu, syahwat, bertaubat, lalu kemudian betul-betul istiqamah, seperti yang diterangkan oleh adinda saya Cahtah tadi. Saya kira gitu. Jadi Bang, perintah membunuh itu di dalam Keluaran 32 itu, karena mereka menjadikan ilah lain patung lembu emas, ya kan? Makanya di dalam ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Artinya apa? Orang-orang yang berdosa yang saling membunuh pada saat itu tidak masuk surga. Dihapuskan dari kitabnya. Iya. Itu Bang, karena tapi jelas di sini. Tapi yang tadi yang saling bunuh itu atas perintah Tuhan atau bukan? Itu Tuhan memerintahkan itu sebagai teguran kepada kaum Lewi yang menjadikan sesembahan lain patung lembu emas. Iya, perintah Tuhan. Ya kan? Akhirnya apa? Untuk memberi peringatan itu, mereka diperintahkan untuk saling membunuh, dan setelah itu Musa berdoa kepada Tuhan dan meminta di situ, jika kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Artinya apa? Musa mengatakan apa di sini? Jika perlu namaku hapuslah dari kitab yang kau tulis itu, karena dia yang memberikan perintah itu, menyampaikan firman-Nya itu kepada Bani Lewi. Tetapi di dalam ayat 33 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitab. Artinya apa? Orang-orang yang mati pada saat itu yang saling membunuh Bani Lewi itu, yang telah menjadikan sesembahan lembu emas, yang mati yang saling membunuh itu, dihapuskan karena berdosa kepada Tuhan. Bukan masuk surga, Bang. Sangat jelas di sini, Bang, penjelasannya, Bang. Begitu, Bang. Oke.
Saya ngerti, saya paham. Jadi saya pinjam 2 ayat ya, dua pasal di kitab Keluaran 32 ini. Di situ Musa mengeluh kepada Allah. Ketika Musa menghadap kepada Allah, dia mengatakan begini, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah, ya, atau membuat Tuhan dari emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kata Musa, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Sekarang saya ingin tahu dari sahabat saya, nama Musa itu masih ada nggak di dalam kitab Torah? Kenapa Bang? Nama Musa masih ada nggak dalam kitab Torah? Nama Musa yang jelasnya itu, ya saya tidak bisa memungkiri, ya jelas ada. Karena apa? Karena di dalam kitab saya pun itu ada. Gitu Bang. Oke. Berarti orang-orang yang bunuh diri tadi diampuni dosanya atau tidak? Diampuni dosanya atau tidak, sangat jelas di sini dikatakan, ya kan? Masalah diampuni atau tidak tergantung iman mereka, karena dikatakan di sini apa? Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Artinya apa? Orang-orang yang saling membunuh itu, yang menjadikan lembu emas itu menjadi patung sesembahan orang Bani Lewi, akhirnya Allah berfirman kepada Musa supaya menyuruh mereka saling membunuh sebagai teguran atas perbuatan mereka, karena mereka sudah dibebaskan dari tanah Mesir, dibawa keluar dari perbudakan. Terus yang menyampaikan itu Musa, dan Musa merasa saya yang menyampaikan dan saya harus bertanggung jawab. Makanya Tuhan berdoa. Berdoanya apa? Kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Musa itu memohon kepada Tuhan. Kiranya ya Tuhan, ampunilah dosa mereka, kan seperti itu. Dan jika kau tidak mengampuni ya Tuhan dosa mereka itu, maka hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Malah Musa mau berserah diri karena dia merasa dia yang menyampaikan firman itu, maka dia bertanggung jawab. Kalau tidak kau ampuni, hapuslah saya dari kitabmu, seperti itu kan. Tetapi Tuhan berfirman, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari kitab. Artinya apa? Musa itu baik di mata Tuhan, maka nama Musa tidak pernah dihapuskan. Karena apa? Yang berdosa itulah yang melakukan penyembahan kepada lembu emas inilah yang dihapuskan dari kitab yang ditulis oleh Allah itu. Bisa izin kembali ke topik gitu? Saya rasa ini topik ini udah kembali ke topik awal. Apa benar sembahan Islam, Kristen, Yahudi itu sama apa beda? Ini kan topiknya tadi di sana. Nah ini nggak dibahas gitu. Gimana Bang Juma? Ya, jadi pada intinya Tuhan itu cuma satu ya. Tuhan itu cuma satu. Tuhan berfirman kepada Musa, Abraham, Ishak dan Yakub, dan itulah kemudian yang berfirman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu iman Islam, nggak boleh diganggu gugat. Nah, kenapa kemudian ketika sahabat Kristen mengimani kitab mereka dengan menganggap bahwa Tuhan itu 3 pribadi, yaitu ceritanya konsepnya beda lagi. Poinnya beda lagi, karena Tuhan di dalam kitabnya para nabi itu tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Sehingga ketika sahabat saya tadi menguraikan tentang apa yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat berapa tadi, 54, tentang bunuh diri, tugas saya sudah selesai menjelaskan itu. Ketika Anda, sahabat saya, mengatakan adakah perintah di dalam kitab terdahulu kalau memang Tuhan itu sama memerintahkan bunuh diri, ternyata nyata di hadapan kita dipertontonkan perintah Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Musa untuk menyampaikan firman-Nya kepada Bani Lewi, dan Bani Lewi melakukan itu. Satu hal yang kemudian sahabat saya sanggahkan tadi, bahwa Nabi Musa berkata kepada Allah, mengeluh kepada Allah ketika dia menghadap kepada Allah, bangsa ini telah berbuat dosa besar sebab mereka telah membuat Tuhan emas bagi mereka. Tetapi sekarang, nah ini Musa mengadu kepada Allah. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu,
Dan jika tidak, artinya kalau kau tidak mengampuni dosa mereka, hapuskan namaku dari kitab yang kau tulis. Tapi Allah menerangkan, siapa yang berbuat dosa kepada aku, nama itulah yang kuhapuskan dari kitab suciku. Sayangnya, suku Lewi itu masih ada namanya. Bahkan dialah satu-satunya suku yang menjadi imam di tengah Bani Israel yang harus menerima puluhan. Artinya bahwa nama mereka pun tidak dihapuskan. Berarti dosanya mereka ini dihapuskan dengan cara bunuh diri. Ditegaskan lagi bahwa ketetapan Tuhan yang taat kepadanya upahnya adalah masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi Bang gini Bang, Artinya Abang jangan langsung ke situ Bang. Karena gini Bang, pada saat mereka saling membunuh itu, tidak semuanya yang meninggal Bang. Makanya tetap ada suku Lewi. Karena di dalam ayat yang 34 dikatakan, tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Artinya apa? Suku Lewi itu masih ada yang tersisa yang percaya kepada Tuhan, yang tidak melakukan penyembahan kepada lembu emas itu. Masih ada yang bertobat dan sadar menerima Tuhannya Musa. Jadi itulah sebabnya bangsa Lewi itu masih ada, suku Lewi tidak pernah dihilangkan dari kitab. Nah, terus siapa nama mereka yang dihapus ini? Yang dihapus itu yang meninggal, yang percaya, kan namanya namanya sebelum mereka menyembah patung lembu itu dari emas, siapa namanya? Kan suku Lewi di situ. Suku Lewi itu kan mencakup banyak orang dan satu persatu tidak disebutkan namanya di situ. Oke. Berarti tidak perlu pun diucapkan data ini karena namanya memang tidak pernah disebutkan sebelumnya kan. Hanya mengatasnamakan suku Lewi. Ya, sama. Artinya bahwa sama Bang, sama seperti di Al-Baqarah. Di Al-Baqarah memang dikatakan di situ siapa yang bertobat dan bunuh diri itu tidak disebutkan Bang. Tetapi ada perintah itu Bang. Oke. Nah, artinya gini, kalau di dalam surah Al-Baqarah diperintahkan bunuh diri, artinya adalah membunuh syahwat, membunuh hawa nafsu, tapi di dalam Keluaran malah benar-benar bunuh diri. Itu kan kata Abang, itu kan penaksiran Abang. Sedangkan Bang, saya tadi mengatakan itu dan bunuhlah dirimu merujuk kepada utuh satu kesatuan, yaitu tubuh, jiwa dan roh. Sekarang begini abangku, ketika ada perintah ya dalam satu komunitas, taruhlah Anda dengan saya itu dalam satu komunitas. Kita ini adalah penggemar daripada Cat Tahta. Kita berjumlah 40 orang. Diperintahkan kemudian diinstruksikan semua penggemar daripada Cat Tahta kumpul. Ya. Kita kumpul. Lalu kemudian diperintahkan hunus pedang. Kita hunus pedang. Kita diperintahkan saling bunuh. Dan kita tidak meninggalkan perintah itu. Kita tahu bahwa kalau kita tinggal di situ pasti kita mati. Tidak ada upaya lari dari perintah itu. Apakah itu sama dikatakan bahwa kita menyerahkan diri kita untuk dibunuh? Itu dibunuh, bukan bunuh diri, Bang. Yang Anda maksud bunuh diri yang mana coba? Bunuh diri itu adalah menghilangkan nyawa kita sendiri atas kemauan kita sendiri. Nah, sekarang atas kemauan siapa? Apa? Orang ini meninggal tadi atas kemauan siapa? Ya? Atas kemauan siapa orang ini tadi meninggal? Atas kemauan dari perkataan Musa. Nah, sekarang mereka mengiyakan. Iya. Beda enggak itu? Ya, kan mengiyakan. Pada saat saling menghunus pedang, maka tidak semuanya akan mati, Bang. Yang namanya saling membunuh itu pasti ada yang hidup, Bang. Tetapi kalau dibilang dikatakan di situ di bumi hanguskan semuanya, bisa jadi tidak ada sisa. Tetapi kalau dibilang saling itu beda kalau di bumi hanguskan, beda kalau di bumi hanguskan berarti ada kondisi di mana mereka tidak sadar akan di bumi hanguskan, itu beda. Ini sadar bahwa mereka diperintahkan saling bunuh dan mereka taatin, berarti sama halnya mereka bunuh diri. Gurunda. Contoh, ya, silakan. Biar kita nanti kembali ke topik yang asal, saya akan bacakan dengan tafsirnya dulu. Sebenarnya itu sama dengan yang ada di 32 itu. Nah, ini Abang Rikat ini
Dia mengatakan, kok Islam Al-Quran mengajarkan bunuh diri? Ini ayatnya, padahal itu menceritakan Nabi Musa, bukan ajaran Islam kan gitu. Nah, sekarang saya bacakan dengan tafsirannya. Musa tidak pernah mengajarkan bunuh diri di dalam. Iya, makanya. Nah, Bang, kepada kaumnya saya bacakan di dalam. dulu, Bang, saya bacakan dulu dengan tafsirannya ya. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya yang telah menyembah patung anak lembu itu, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu karena kamu telah mengambil anak lembu sebagai sembahan. Maka bertobatlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu atas kesalahanmu, tidak menyembah kepadanya. Maka bunuhlah dirimu. Maksudnya, hendaklah yang tidak bersalah di antaramu membunuh yang bersalah. Demikian itu, yakni membunuh itu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu. Hingga dituntunnya kamu untuk melakukannya. Dan dikirimnya awan hitam agar sebagian kamu tidak melihat lainnya yang akan menyebabkan timbulnya rasa kasihan di antara kamu yang akan menghalangi pembunuhan itu. Maka berhasillah pembunuhan massal itu sehingga yang tewas di antara kamu tidak kurang dari 70.000 orang banyaknya. Maka Allah berfirman, tobatmu orang banyak, maka Allah menerima tobatmu. Sesungguhnya Dia Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. Jadi itu sama seperti di dalam 32 itu. Allah menceritakan kisah itu dalam Al-Quran. Sehingga abang jangan mengatakan berbeda, saling membunuh dengan bunuh diri itu berbeda. Nah, iya, tadi kan begitu kan, disuruh membunuh kan. Sama persis dengan kalau saya membunuh orang dengan saya membunuh diri saya sendiri, berbeda itu, Bang. Udah kayaknya ini untuk kata-kata, sebentar moderator ambil alih dulu. Kayaknya kata-kata begini nggak bisa diulang-ulang. Ini kan live di YouTube, nggak enak didengar. Ada kata-kata bunuh diulang-ulang. Udah dijelaskan tadi kok. Adapun kalau Pak Richard nggak terima ya silakan. Nggak mungkin juga memuaskan Anda di sini gitu loh, Bang Juma ya. Ya, saya jelaskan analoginya gini, Bang. Ada racun satu ember ini. Disuruh ke kita untuk saling meminumkan. Kamu suapin saya minuman itu. Tapi saya tahu itu racun. Saya juga tahu ini racun, saya diperintahkan meminumkan Anda. Kita saling kasih suap minuman gitu. Menuangkan gelas ke mulut. Ya, bahasanya analoginya gitu. Dan kita tahu racun ini membunuh. Kita biarkan itu terjadi. Betul, dia yang membuat kita mati. Karena dia yang menuangkan racun itu ke dalam mulut kita. Tapi kita sadar bahwa akan terjadi seperti ini. Kita sudah tahu racun itu membunuh, pedang itu membunuh ketika dihunuskan menuju leher, terpenggal, mati. Kita tahu itu. Tapi kita lakoni. Sama halnya dengan bunuh diri. Orang gantung diri di atas tali. Tahu. Kalau dia taruh lehernya di atas tali, lepaskan kaki dari kursi, mati, tahu. Karena bukan tali yang membunuhnya. Karena dia sendiri bukan tali yang membunuhnya. Oh tidak, itu sama. Berbeda, bukan Bapak. Dia bukan tali itu yang membunuhnya dia, tapi keinginannya dia. Nah sama, dia sudah sadar bahwa kelak pedang sahabatnya, temannya akan tertancap di jantungnya misalnya atau di lehernya. Dia sudah sadar, tapi dia lakukan itu berarti itu bunuh diri. Sudah jelas. Yang namanya bunuh diri itu pasti ada penyebabnya, Bang. Orang bunuh diri karena racun disebabkan karena apa? Disebabkan karena ada racun dia minum. Kenapa dikatakan bunuh diri? Karena dia sudah tahu racun itu membunuh tapi dia minum. Dia tahu bahwa pedang ketika disabetkan ke lehernya dia akan mati, tapi dia lakoni, berarti dia bunuh diri. Bang, kalau abang merujuk kepada racun, mencontohkan ibaratkan racun, kalau racun itu saya ambil, saya tuangkan ke minuman saya minum, itu bunuh diri, Bang. Tetapi kalau orang lain yang menuangkan ke gelas saya menuangkan racun itu ke gelas saya, ya kan? Terus saya minum, ya kan? Dituangkan ke gelas, terus orang lain memberikan itu kepada saya, dituangkan ke mulut saya, maka saya bukan bunuh diri, Bang. Berbeda itu, Bang. Tapi kalau anda sudah tahu dan Anda yang minta, gimana? Ya, Anda sudah tahu. Emang Bani Lewi yang meminta mereka saling membunuh tuh tidak? Iya, tapi kan ada perintah. Berarti dia tahu.
Dia tahu kan? Betul. Nah, sekarang kalau misalnya saya minumkan racun, tapi perintah itu Anda tahu bahwa racun itu ketika masuk ke mulut Anda akan mati, dan Anda tidak menolaknya, apakah itu beda dengan bunuh diri? Begini bang. Kalau abang pernah dulu di zaman kerajaan Romawi kuno, ada itu yang namanya pertarungan itu bang. Oke, pertarungan sampai mati. back to tema ya. Bentar Pak Saling Richard. membunuh artinya apa? Satu yang mati bang itu bang. Enggak Back semuanya to mati. Bang. tema Bang Richard, kembali ke tema gitu ya. Ada pertanyaan dari netizen. Tuhan Anda itu bunuh diri apa dibunuh Bang? Ini pertanyaan netizen. Kesana aja biar to the point gitu. Tuhan Yesus itu menurut Anda kan Tuhan. Itu dibunuh atau bunuh diri Enggak. Bang? Silakan, Abang Bang. harus ketahui dulu. Yang dikatakan Tuhan bagian dari mananya dulu. Kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Abang harus tahu. Karena Tuhan itu bukan fisik bang. Tuhan itu roh bang. Yesus bunuh diri apa dibunuh Bang? Ya. Yesus bunuh diri apa dibunuh, itu topiknya. Pindah dulu ke situ di. Yesus itu bukan bunuh diri. Oke, baik Bang Juma, silakan ditanggapi. Ya, sama seperti yang tadi, sudah tahu bahwa kedatangannya, dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Ya, saya katakan itu bunuh diri. Oh, nggak bisa. Karena dia bang. sudah tahu. Sekarang begini, kalau Anda sudah tahu bahwa Anda loncat ke dalam jurang itu adalah mengantar nyawa Anda, lalu kemudian Anda lakukan, itu bunuh diri. Karena kita yang melakukan itu bang. Betul. Karena kita langsung yang melakukan itu, meloncat itu. Betul. Berbeda Betul. dengan didorong bang. Berarti Nah, kalau sekarang didorong itu, ada faktor lain bang. Ada unsur lain, pihak lain yang melakukan itu. Sekarang begini, kalau tidak ada jurang, meskipun ada niat, bisa nggak? Ya? Kalau tidak ada jurang, meski ada niat bunuh diri melalui jurang, bisa nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah sekarang, meski Yesus itu datang yang adalah Tuhan, kalau sudah tidak niat mati di atas tiang salib, bisa nggak? Bisa. Kalau dia niat. Iya. Kalau dia tidak niat mati, bisa nggak dia itu lolos dari salib? Bisa. Orang dia maha segalanya kok. Nah, artinya dia sudah niat bunuh diri. Bukan bunuh diri. Karena yang melakukan, yang menyalibkan dia bukan dirinya sendiri. Yesus melawan atau pasrah? Yesus datang itu untuk apa? Untuk sebagai guru saja atau endingnya mati? Yesus itu datang, Allah turun ke dunia dalam rupa manusia. Biar saya kasih tahu ya, kenapa Yesus dikatakan utusan, perantara. Siapakah perantara itu? Perantara itu adalah firman yang menjadi manusia. Siapakah itu? Tubuhnya Yesus. Sedangkan Allah sendiri yang menjadi rohnya dia. Karena itu harus digenapi di dalam Yesaya 9 ayat 6. Karena dikatakan apa di situ? Anak yang lahir itu akan disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Tidak pernah dikatakan di situ Yesus yang perkasa, anak yang kekal, tidak pernah. Kenapa dikatakan Allah yang perkasa? Kenapa dikatakan Bapa yang kekal? Karena apa? Merujuk kepada Allah yang diam di dalam diri Yesus yang sebagai rohnya. Ya. Yesus ketika sebelum datang menjadi manusia sudah tahu kalau dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Maksudnya? Yesus sudah tahu kalau dia datang itu sebagai manusia untuk mati di tiang salib. Tahu dia. Sebelum turun ke dunia. Ya. Kan belum diciptakan itu, Bang. Siapa yang belum diciptakan? Belum, firman-Nya itu belum menjadi manusia. Belum, yang belum diciptakan siapa menurut Anda tadi? Jadi gini, Bang. Penciptaan dan menjadi itu sama, Bang. Saya jelaskan sama Bang. Berarti Yesus diciptakan ya? Begini, Bang. Tubuhnya, rohnya tidak, Bang. Jadi makanya saya katakan seperti ini. Allah berfirman, menciptakan segala langit bumi dan segala isinya dengan firman-Nya. Iya. Ya kan?
berfirman, makanya ada yang kun fayakun, ada yang menggunakan dengan tangannya seperti membentuk debu tanah menjadi baru ditiupkan napas kehidupan, ya kan? Nah, jadi gini, makanya saya selalu merujuk kepada contohlah saya bilang sama abang, apakah abang itu sudah mengenal apakah firman itu? Karena mayoritas agama di dunia tidak mengetahui apa itu firman, hanya mengetahui hanyalah perkataan, perwujudan dan lain sebagainya. Nah, itu tadinya yang harus dibahas, Bang, firman. Karena apa? Karena gini, firman itu bagian dari dirinya Allah, bagian dari apanya Allah lah itu, firman itu. Apakah abang tahu? Baru abang berbicara tentang firman ini. Ya, tadinya kan kita harusnya bahas firman. Nah, itu dia bang, maksud saya. Jadi gini bang, jadi firman itu, kenapa dikatakan manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah itu, ya kan? Dan terbukti, buktinya di mana? Manusia bisa menciptakan segala sesuatunya dengan akalnya, sama seperti Allah menciptakan segala sesuatunya dengan firman-Nya. Maka firman itu, yang dikatakan firman itu adalah isi pikirannya Allah yang diwujudkan. Satu, diwujudkan dalam apa? Dalam benda, langit, bumi, dan segala isinya. Diwujudkan dalam apa? Perkataan. Diwujudkan dalam apa? Perkataan itu diwujudkan dalam apa? Dalam tulisan, itulah kitab. Dan firman yang menjadi manusia, yang diwujudkan langsung menjadi manusia, hanyalah tubuhnya Yesus. Kenapa? Hanya tubuhnya Yesus. Karena Adam itu diciptakan bukan langsung dari firman, tetapi Allah itu menciptakan langit dan bumi terlebih dahulu, baru mengambil unsur debu tanah, dibentuk, baru ditiupkan ruh. Maka itulah sebabnya tubuh manusia akan kembali kepada tanah. Ruh manusia yang diberikan oleh Allah itu berasal dari yang kekal, akan kembali kepada yang kekal. Yang tidak kekal kembali yang tidak kekal. Itu kunci utama. Makanya saya selalu merujuk, kalau kita sendiri tidak pernah mengetahui apakah firman itu, nggak bakalan tuntas keimanan di dunia ini. Begitu bang. Oke, berarti Anda sudah akui bahwa Yesus itu ciptaan? Tubuhnya, makanya dikatakan apa? Tubuhnya. Jadi gini bang, pada saat Allah menjadikan firman-Nya, menciptakan tubuhnya Yesus, mewujudkan firman itu menjadi tubuhnya Yesus, ya, otomatis Pak bang, Richard, otomatis gini Pak bang. Richard, yang ciptakan tubuhnya Yesus siapa? Ya, Yang ciptakan tubuhnya Yesus siapa? Allah sendiri. Allah itu siapa? Tuhan sang pencipta. Tuhan itu siapa? Dia pencipta langit bumi ini. Siapa namanya? Ya. Bukan namanya di dalam kitab saya dikatakan Allah. Bukan Yesus. Ya. Bukan. Itu nanti kenapa nanti pada saat perjanjian baru dikatakan merujuk kepada Yesus, ya kan? Karena merujuk kepada penggenapan firman-Nya di dalam perjanjian baru. Berarti Yesus Tuhan baru di perjanjian baru. Oh, bukan. Gimana bukan itu Tuhan ceritanya? baru. Gimana itu ceritanya? Karena jelas karena jelas Bang, di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 7 itu kalau nggak salah itu. Apakah Yesus apakah Yesus yang menciptakan fisiknya sendiri? Ya? Apakah Yesus yang menciptakan fisiknya sendiri? Oh, tidak. Tidak, berarti ada Tuhan lain selain Yesus yang menciptakan dia. Yesus itu biar saya kasih tahu sama Abang ya. Yesus, kata Yesus merujuk kepada tubuhnya. Iya, kalau bukan kata Yesus Tuhan, yang dengerin dulu Bang. Tuhan, ini waktu saya ini waktu Bang Juma. Kata Tuhan merujuk kepada ruhnya. Maka itulah dikatakan. Ini saya berbicara fisik Bang. Itu adalah satu. Apakah Anda tadi menjawab bukan Yesus yang menciptakan fisiknya, berarti ada pencipta yang lain menciptakan fisiknya Yesus. Siapakah yang menciptakan fisiknya Yesus itu? Silakan. Rohnya Yesus, Allah sendiri. Berarti ada dua Tuhan di sini. Satu. Siapa itu? Satu, hanya Allah sendiri. Berarti Yesus yang menciptakan fisiknya sendiri. Oh, tidak. Berarti ada dua Tuhan. Oh, tidak. Tuhan yang mana? Yang menciptakan tubuhnya Yesus, mewujudkan firman-Nya menjadi tubuhnya Yesus adalah Allah sendiri, yaitu rohnya Yesus. Yang mana yang Anda sembah? Ya, yang saya sembah adalah rohnya Yesus, karena tubuh itu tidak kekal. Orang tubuhnya naik kok. Itulah sebabnya waktu Yesus itu pusing ini, Bang Juma kembali dari kematian, bangkit dengan tubuh kemuliaan.
tubuh kekekalan. Itulah sebabnya Silakan Banyuma, sorry Banyuma, agak nyala dikit. daging dan darah Ya, itu Bang, nggak tidak apa-apa. memiliki bagian di sorga. Artinya apa? Pada saat kita memiliki tubuh kekekalan, tubuh yang kekal, tubuh kemuliaan, bukan berwujud seperti daging yang terbentuk dari debu tanah lagi. Itulah sebabnya di surga nanti tidak ada. Oke Bang, nafsu saya birahi, tidak simpulkan ada kalau seksual. saya ya, kalau bukan Yesus yang menciptakan fisiknya sendiri, berarti ada dua pencipta. Itu aja Bang ya. Tidak. Jadi abang tinggal ngomong ikuti kata-kata saya bahwa Yesus adalah pencipta, Yesus pula yang menciptakan fisiknya sendiri, clear Bang? Saya tidak bisa mengatakan seperti Yesus, hanya Yesus. Tetapi kalau Anda mengatakan Tuhan Yesus, saya katakan iya. Berarti Tuhan Yesus yang menciptakan fisiknya sendiri? Iya, betul. Betul, artinya ada pencipta lain selain Tuhan Yesus. Silakan Oh, Banyuma, tidak. terima kasih. Tidak. Itu tidak pernah. Ya, Anda jangan memframing ke situ. Kalau Ba- Anda mau berdiskusi, berdiskusilah dengan benar. Bagaimana Kalau cara Bang, saya itu selalu berdiskusi dengan ya. transparan. Ya Apa begini adanya. Bang Jabat, terakhir dari saya. Tolong tunjukkan ayat di Bible Anda, bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan fisiknya sendiri. Ada nggak Bang? Ya, Ada nggak Bang? Di Bible Tuhan Yesus menciptakan fisiknya sendiri. Ada nggak Bang diceritakan di sana? itu kan sangat jelas. Di mana Bang? Itu kan mujizat di situ. Mujizat itu bukan punya Tuhan Bang. Tolong Bang, coba di ayat Apaan? berapa Bang? Di ayat berapa Bang di Bible Tuhan Yesus menciptakan fisiknya sendiri? Udah saya katakan sama abang. Itu firman yang menjadi manusia itu terjadi karena kuasa, karena mujizat. Makanya kenapa tubuhnya Yesus itu tidak berasal dari debu tanah, tidak berasal dari air mani. Ini Tidak abang berhasil melihat ditanya apa, jawab apa Bang? Makasih Banyuma, sorry. iya. Jadi itulah kemudian Abang yang kita bahas dari awal, bahwa Tuhan yang ada berfirman di dalam Al-Quran adalah Tuhan yang juga berfirman kepada para nabi. Ketika konsep firman-Nya ini kemudian diplesetkan, maka keadaan yang tercipta kemudian adalah seperti keadaan Abang tadi ketika menjelaskan tentang Yesus yang adalah ciptaan tetapi dia pencipta. Ketika Anda membahas Al-Quran, Anda seakan seperti profesor. Tapi ketika membahas iman sahabat saya, ya di mata saya layaknya anak TK pun tidak cukup gitu loh Bang. Allah berfirman di dalam kitab Kejadian, di dalam Yesaya 55 pasal 11. Di situ sangat jelas. Engkaulah saksi-saksiku. Tidak ada Tuhan yang di dalam Yesaya 43. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Yesaya 43 nomor 10. Emang tidak ada Tuhan yang dibentuk. Emang tubuhnya Yesus Tuhan, bukan Tuhan tubuhnya Yesus. Siapa bilang tubuhnya Yesus Tuhan? Orang tubuhnya Yesus itu hamba kok. Oke, Jelas kalau itu begitu saya boleh bertanya kepada sahabat saya terkait dengan sanggahan Anda. Tubuh kemanusiaan Yesus sekarang itu di mana? Ya? Tubuh kemanusiaan Yesus sekarang itu di mana? Itulah yang dikatakan Bang, pada saat dia bangkit dengan apa? Tubuh kemuliaan, tubuh kekekalan Bang. Tubuh manusianya yang saya tanya kemana? Kalau itu yang namanya mujizat Bang, artinya gini Bang, dia sendiri punya menjadi manusia di rahimnya Maria, tidak berasal dari air mani, seperti manusia pada umumnya. Oke, abangku. Bagaimana saya menjelaskan itu? Bagaimanapun, aku tidak akan bisa menjelaskan di mana tubuh aslinya dia, karena itu mujizat. Itu dia. Abangku ini mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tubuhnya bukan Tuhan, ya kan? Betul. Nah sekarang tubuhnya yang bukan Tuhan itu kemana? Nah, kan sudah saya katakan sama abang tadi. Kalau abang bertanya seperti itu, itulah dibilang kuasa, mujizat. Kenapa abangku ini tidak mau jujur bahwa tubuh kemanusiaannya itu terangkat ke langit juga? Markus 16 nomor 19. Iya, kenapa abang nggak mau mencoba untuk jujur bahwa yang Anda imani itu bangkit dari kubur itu adalah jasadnya juga, makan ikan goreng, minum madu, kemudian terangkat ke langit? Kenapa enggak Itulah jujur tubuh kekekalan Bang. Artinya tahu nggak Bang? Tubuh kekekalan itu, ya kan? Tubuh kekekalan itu bukan lagi yang namanya
uh, berupa daging. Oke, berarti yang tadinya daging berubah menjadi Tuhan. Abangku, berarti yang tubuh manusianya Yesus berubah juga menjadi Tuhan. Yang mana? Tubuh kemanusiaan Yesus ini berubah juga menjadi Tuhan. Tubuh kemanusiaannya Yesus Anda katakan menjadi tubuh kemuliaan. Berarti tubuh manusianya Yesus anak Maria yang tadi berasal dari jasadnya Maria itu juga menjadi Tuhan pencipta langit dan bumi gitu. Yang sudah diubahkan. Oh, berarti di dalam konsep iman Anda manusia bisa berubah menjadi Tuhan. Ya. Manusia. Saya tidak perlu mengulangi, Bang. Tidak bisa, Bang. Silakan. Karena gini, Bang. Manusia lalu kemana? Lalu kemana tubuh kemanusiaan Yesus? Manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Nah, mana tubuh manusia Yesus? Karena tubuhnya dia adalah firman sendiri, bukan berasal dari debu tanah. Berarti salah Yesaya 43 pasal 10 yang mengatakan Tuhan tidak bisa dibentuk. Apanya? Saya tidak perlu mengulang. Memang Tuhan tidak bisa dibentuk. Siapa bilang Tuhan bisa dibentuk? Yang dilahirkan Maria siapa? Ya. Yang dilahirkan itu adalah firman, itu adalah anak yang disebut dengan anak sulung sebagai. Berarti bisa. Berarti Tuhan bisa dibentuk dalam rupa manusia. Oh, tidak bisa karena Tuhan itulah rohnya dia. Lalu Tuhan Yesus siapa? Yesus ini siapa? Yang dilahirkan ini siapa? Firman yang menjadi manusia. Berarti firman bisa dibentuk menjadi manusia. Bisa, orang jadi langit bumi pun bisa firman kok dibentuk. Bisa. Berarti bukan cuman Yesus yang pada mulanya firman menjadi manusia. Terus siapa? Tadi Anda sebutkan siapa aja yang bisa menjadi ciptaan? Siapa? Alam, langit dan bumi menurut Anda kan? Iya. Berarti apa bedanya dengan Yesus? Apanya? Bang, biar abang tahu ya, Allah menjadikan firman-Nya menjadi langit menjadi bumi lah saya bilang. Allah tidak pernah mengatakan bumi memiliki ruh. Allah menciptakan binatang dengan firman-Nya. Allah tidak pernah mengatakan kalau dia menjadi ruhnya binatang. Sekarang gini, abangku, ruh yang ada dalam diri abang itu ruhnya siapa? Ya? Ruh yang ada di dalam diri abang itu ruhnya siapa? Ruh pemberian dari Allah sendiri. Artinya apa? Secara tidak langsung ruh saya ini diberikan sebagian kecil dari ruhnya Allah itu sendiri. Tubuh dari anak Maria itu ruhnya dari siapa? Allah sendiri langsung yang menjadi ruhnya di situ. Oh, berarti Anda ingin mengatakan bahwa bahwa Theos itu nete sama Maria. Bang, aku jelaskan sama Bang. Yang namanya Tuhan, Bang, ruh, Bang, ruh. Tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah berak. Bukan nete, Bang Juma, tapi nenen. Pada saat dilahirkan, apakah ruhnya abang ikut nete? Abangku, boleh nggak jasadnya Yesus tanpa ruh itu nenen? Ya? Boleh nggak mayat nenen? Oh, nggak boleh. Nah, jasadnya Yesus berupa bayi boleh nggak nenen tanpa roh? Oh, nggak boleh. Berarti roh juga ikut nenen? Oh, tidak. Dia hanya menggerakkan kedagingan kita. Oh, artinya mulutnya bergerak itu karena instruksi roh. Betul. Berarti di situ roh juga ngambil bagian. Memiliki bagian dalam menggerakkan tubuh. Nah sekarang kalau demikian, pada saat Yesus bayi, apakah dia sudah Tuhan? Pada saat Yesus bayi, apakah dia sudah menjadi Tuhan? Secara spesifik di Alkitab itu tidak pernah dijelaskan. Tetapi Anda nggak baca Lukas 2, bro. Baca Lukas 2 nomor 11. Tetapi saya sendiri mengatakan, ya kan, dia sudah jadi Tuhan. Artinya apa? Sampai dia meninggal pun tidak ada yang mengetahui bahwa dia adalah Tuhan. Lukas 2 ayat 11, bro. Baca Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Bunda Maria melahirkan Tuhan, bro. Kan maka saya katakan, saya mengatakan Tuhan, kan saya katakan seperti itu. Karena apa? Kedagingan tidak akan bisa hidup tanpa ruh. Abangku, berarti
apapun yang terjadi pada diri Yesus yang dari aspek ruhnya itu adalah Sang Bapa, kan gitu ya. Betul. Dan jasad tidak mampu melakukan apapun tanpa ada keterikatan terhadap ruh. Betul, itulah Bang sebabnya dikatakan Ya, apa yang apa yang dikatakan Yesus, yang dilakukan Yesus itu semuanya atas perintah oleh Bapa, yaitu Allah di dalam dirinya. Karena tubuhnya dia adalah sebagai perantara, sebagai utusan, sebagai nabi yang bisa dilihat oleh mata manusia secara langsung. Oke, itulah kemudian abangku Al-Quran menerangkan begini. Tolong waktu sedikit buat saya. Wa masalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la ya'qilun. Kenapa kemudian Al-Quran menggambarkan sosok orang yang seperti abang ini, laksana diseru gembala, diteriaki, tapi tidak mendengarkan panggilan dan teriakan. Abang saya tahu, abang saya mendengar, tetapi abang tidak ngerti apa yang abang jelaskan. Ini yang Al-Quran terangkan. Ketika abang berbicara mengenai Tuhan, bahwa Yesus itu jasadnya digerakkan oleh ruh, itu sama halnya Anda mengatakan jasad tidak bisa melakukan apa-apa tanpa ruh. Jasad tidak bisa merespon apapun tanpa ruh. Dengan demikian, ketika Yesus lapar, maka yang lapar adalah ruh. Ketika Yesus ngantuk, maka yang ngantuk adalah roh. Ketika Yesus ketakutan, maka yang takut adalah roh. Karena jasad tidak mungkin ngantuk, jasad tidak mungkin lapar, jasad tidak mungkin ketakutan tanpa ada aspek roh di dalam dirinya. Betul? Sekarang saya tanya sama Abang. Abang. Ya. Apakah pada saat manusia itu meninggal, ruhnya ikut mati? Enggak. Makanya bukan hanya Yesus yang kekal. Saya pun kekal, Bang. Saya pun kekal. Kenapa kita kekal? Karena kita diberikan, diciptakan dari yang kekal. Yesus gimana? Yesus ya Allah sendiri ruhnya. Dari mana Anda mengatakan Yesus sendiri? Sementara Yesus itu hanya ditiupkan dari roh. Tidak ada ditiupkan. Itu ada di Quran, di Nabi Isa. Sedangkan di kitab saya tidak ada dikatakan. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Yesaya 9 itu. Ayat 6. Kalau tidak ditiupkan, lalu siapa yang masuk ke dalam rahim manusia bernama Maryam? Ya Allah sendiri. Berarti Allah pernah dikandung. Ya. Berarti Allah pernah dikandung oleh manusia. Makanya dikatakan Bang, Allah itu merendahkan dirinya untuk biar abang. Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan itu, abangku? Apanya? Siapa yang mengatakan bahwa Allah merendahkan dirinya? Untuk menjadi sama dengan manusia. Ya firman-Nya. Ya, siapa yang mengajarkan abang seperti itu? Ya firman-Nya. Di mana itu tertulis? Sebentar, saya sebenarnya enaknya nih ketemu sebenarnya nih, jumpa langsung kalau dari. Boleh nanti saya programkan. Nanti saya programkan. Boleh abangku. Kebetulan saya di Jakarta Timur. Nanti gampang. Ya di Ciracas ya. Aku juga di Taman Mini ini, gampang. Saya di Makassar Barat, Bang. Taman Mini. Wah, ya. Taman Mini mah saya belakang Polsek saya tinggalnya. Ya udah, saya di Polsek. Nanti aku ketemu saya. Boleh. Oke, baik. Al-Quran menerangkan abangku, inna sarrad dawabi indallah kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling rendah dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak beriman. Nah, abang sampaikan tadi itu sangat merendahkan pencipta alam semesta. Allah dikandung oleh manusia, Allah ketakutan, Allah ketiduran, Allah kelaparan, itu tidak disifati kepada pencipta alam semesta. Di mana ketakutannya? Yesus ketika didatangi malaikat takut nggak? Yang waktu dia berdoa. Ya, ketika didatangi malaikat memberikan kekuatan kepada dirinya, Yesus takut nggak sampai keringatnya seperti titik-titik darah? Abang mengerti nggak makna ayat itu untuk apa itu? Yang saya tahu Yesus dicas, ya, diberi kekuatan. Jadi tahu nggak abang makna ayat itu? Silakan apa tujuan ayat itu sebenarnya? Yang saya maknai ada sosok Tuhannya Kristen yang lagi lemah, kemudian diberi kekuatan oleh makhluk lain bernama malaikat. Jadi gini bang, kalau saya mau menjelaskan itu bang, biar saya jelaskan ya, biar nggak salah paham tentang ayat itu ya. Ya. Yesus berdoa itu bukan berarti Yesus berdoa kepada Allah, kepada Bapa atau kepada dirinya.
Kata siapa? Ya. Biar saya jelaskan sama abang. Kata abang kan? Perlu abang ketahui. Abangku, bentar dulu. Allah turun ke 10 dunia detik abang. ini. 10 Allah detik turun ke abang. dunia ini untuk Abangku. menggenapi firman-Nya. Artinya Abangku, 10 detik. 10 detik. Dengarkan. 10 detik, dengarkan. Yesus yang Anda sembah berkata begini. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Sosok Tuhan Anda saja tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Sekarang Anda berkata-kata atas dasar siapa mengatakan semua itu tentang Yesus? Jadi gini bang, konteks Oke, dia berkata aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, artinya apa? Menyatakan tubuhnya, karena apa? Tanpa Allah yang diam di dalam dirinya, dia tidak akan bisa berkata-kata bang. Iya, sekarang ada Allah di dalam dirinya, tapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Tapi abang yang manusia biasa hidup di tahun 2022 menyatakan Allah makan, Allah ketakutan, Allah tidur, Allah dikandung dalam rahim manusia. Itu yang ngajarin abang siapa? Yesus aja yang adalah Tuhan itu sendiri menurut Anda tidak mengatakan itu, nggak berani mengatakan itu. Abang berani kali. Yang ngajarin abang siapa? Abang harus ketahui bang, di dalam pemahaman firman Tuhan itu, di dalam Alkitab tidak cukup dengan mengandalkan pikiran kita bang. Ini bukan pikiran, abangku. Ini secara Alkitabiah. Saya jelaskan sama secara gospelia. Bang, kenapa Yesus itu tidak pernah berkatakan, aku adalah Bapa ada di dalam diriku? Kenapa? Takut dilempar batu sama Yahudi? Bukan. Karena apa? Jika itu sampai dikatakan, aku adalah Tuhan, maka otomatis manusia akan menjadikan tubuhnya dia menjadi Tuhan. Lah, faktanya sekarang Anda menjadikan tubuhnya Yesus menjadi Tuhan. Faktanya sekarang tubuhnya. Tunggu dulu. Abang mengatakan tubuh kemanusiaannya telah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Betul. Nah, berarti Anda menuhankan tubuhnya. Oh bukan, rohnya yang kami sembah. Kalau begitu saya cari tubuhnya mana? Tubuhnya Yesus. Ya? Tubuhnya Yesus mana? Yang makan ikan goreng, yang makan ikan goreng, yang minum madu, ya, yang minum anggur, mana tubuhnya itu sekarang? Tunjukkan kepada saya. Yang disunat, yang kulupnya masih ada di bumi, tunjukkan mana tubuhnya. Yang sekarang. Waktu dia makan ikan goreng itu setelah dia kebangkitan itu, ya kan? Itu dia naik ke surga. Ya, menjadi Tuhan. Ya, bukan tubuhnya yang menjadi Tuhan. Lalu mana tubuhnya, bangku? Ya, mana tubuhnya Yesus? Tubuhnya Yesus, tubuh kemanusiaannya mana? Tubuh kemanusiaannya itu menjadi tubuh kemuliaan. Berarti Anda menjadikan Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan. Oh tidak. Lalu justru yang dijadikan Tuhan itu adalah rohnya sendiri. Itulah Allah sendiri. Makanya saya bilang sama abang. Yang saya tanya jasadnya abang. Lah, itulah yang dikatakan bang. Kalau abang berkata seperti itu bang, sekarang saya tanya dulu sama abang dulu. Silakan. Dari mana tubuhnya Isa datangnya? Dari unsur tanah. Unsur tanah? Ya. Kok bisa dari unsur tanah? Betul. Karena dia berasal daripada saripati yang dimakan oleh ibundanya sehingga dia berkembang di dalam jasad bundanya sehingga dia menjadi manusia. Lalu kemudian dari anak-anak, remaja, dewasa. Apakah itu sel telurnya Maria bisa dibuahi tanpa sel sperma? Oh bisa. Wow, bisa. Luar biasa. Buktinya, Bagaimana caranya? Coba buktinya terjadi. Bagaimana caranya? Abangku, saya tidak bagaimana. Tadi kan abang bilang. Sekarang gini, abangku, apakah Anda menafikan bahwa Maria mengandung? Oh tidak. Nah, berarti nyata kan? Orang perempuan bisa hamil tanpa ada pembuahan dari seorang laki-laki. Betul? Karena apa? Karena firman yang dimasukkan ke dalam dirinya diwujudkan menjadi manusia di situ. Yang memasukkan siapa? Allah sendiri. Oke, itu sudah terjawab. Sip. Betul. Nah, sekarang Anda mau sekarang sahabat saya yang saya tanya sama abang sekarang, kenapa bisa Maria mengandung Isa? Dari mana bibitnya? Loh, jangankan yang sudah ada ruangnya berupa rahim, dari tulang rusuk dari tulang rusuk kering saja Tuhan bisa menciptakan istri Adam. Tulang rusuk itu adalah debu tanah, bang.
Ya Perlu itu kamu ketahui. jangan lihat aspek dari situnya. Sperma kita bibit yang kepada Udah perempuan kembali itu ke topik. abangku. Kembali ke topik. tetapi yang menjadi bibit untuk membuat Maryam itu mengandung Nabi Isa itu bibitnya dari mana? Abang harus ketahui itu, Bang. Sekarang begini, Abang, sekarang begini. Tulang Elisa yang sudah menjadi tulang belulang itu mampu menghidupkan mayat yang sudah membusuk. Luar biasa kan? Mujizat kan? Nah, apa susahnya bagi pencipta alam semesta membuat seorang wanita menjadi hamil? Iya, apanya? Apa yang dimasukkan ke situ? Ya, itu urusan Allah karena Dia yang Maha Kuasa menciptakan itu. Oh, tidak tahu. Bilang dong kalau tidak tahu gitu loh. Oke, yang penting hamil aja, walau-alam gitu aja. Ya, silakan coba Anda uraikan. Kan gitu. Kalau saya jelas. Ya, Firman silakan. yang diwujudkan menjadi manusia melalui rahimnya Maria. Artinya apa? Makanya itulah dikatakan di tubuh Yesus itu dikatakan anak sulung yang dipersembahkan untuk menggenapi firman-Nya supaya dia bisa di dalam, supaya bisa terlihat oleh mata manusia. Oke. Penggenapan firman-Nya. Sekarang saya tanya sama Abang. Sekarang saya tanya sama Abang. Boleh, silakan. Apakah Allah Subhanahu wa taala bisa diam di dalam firman-Nya di dalam firman-Nya gitu. Maksudnya maksud pertanyaan apa ini? Contoh nih, yang Abang ketahui kan firman itu ada di dalam diri Allah itu kan, melekat pada Allah itu sendiri kan? Gimana? Firman itu kan, firman dan Allah itu kan satu kan? Iya, sifat, berupa sifat, bukan makhluk. Maka firman itu berada di dalam Allah itu sendiri kan? Iya, sifat Allah itu berada pada diri Allah, betul. Sekarang saya tanya dulu sama Abang. Iya. Bisa nggak Allah itu diam di dalam firman-Nya? Allah diam di dalam firman-Nya. Bisa nggak? Oh, itu bahasa gereja. Yang benar adalah sifat Allah diam di dalam diri Allah. Jangan dibalik. Enggak, saya tanya sama Abang. Allah menciptakan langit bumi ini dengan apa? Dengan sifatnya. Iya, betul. Cantik. Dengan sifatnya. Oh iya, oke. Berarti tidak merujuk ke kata firman ya. Sekarang saya tanyakan sama Abang. Bisa nggak Allah itu diam di dalam sifatnya? Nah, memang Dia bersatu dengan sifatnya, nggak bisa pisah. Iya, maksud saya gini loh. Sifat itu kan ada di dalam diri Allah itu sendiri. Betul. Terus apa yang ingin Anda jajakan? Apa kaitannya dengan Yesus yang adalah makhluk? Tunggu dulu, Bang. Allah itu sifat-sifat Allah itu kan diam di dalam Allah itu sendiri kan? Iya. Apakah Allah itu bisa diam di dalam sifatnya? Allah diam di dalam sifatnya. Yang benar, sifat Allah diam dalam diri Allah. Iya, kan aku tanya. Jangan dibalik. Jangan dibalik, Bang. Kan saya nanya. Yang Abang ketahui itu kan, sifat-sifat Allah itu ada di dalam diri Allah itu. Betul. Itu yang benar kan? Iya. Pertanyaan saya, apakah mungkin Allah itu bisa diam di dalam sifatnya? Itu yang saya tanya. Enggak bisa lah. Tidak bisa. Sifatnya mencipta, masa dia hidup di ciptaannya gimana ente? Berarti tidak bisa diam di dalam sifatnya. Iya. Tidak bisa sama sekali. Sifatnya ini melekat. Enggak. Saya tanya dulu, tidak bisa. Enggak. Begini, Bang. Tinggal ngomong. Oke, Abangku. Coba kita sederhanakan pertanyaan Abang ini, analogikan sederhana gini. Abang punya sifat kan? Ya. Abang punya sifat, misalnya Abang pencemburu. Misalnya sifat-sifat saya itu berada dalam akal saya semua, Bang. Berada pada diri Abang. Akal saya bukan dalam diri saya, akal saya. Karena akal saya itu melekat pada roh saya sendiri. Oke. Nah, sekarang diri Abang itu bisa nggak menyatu menjadi akal? Ya? Bisa nggak menjadi akal? Diri saya Bang, saya bisa diam di dalam akal saya, Bang. Oh, jadi berubah, hilang itu konsep wujud Anda menjadi manusia menjadi akal. Tidak merubah wujud sama sekali. Tidak merubah wujud sama sekali. Nah, itulah Allah, sama seperti yang ditanyakan Abang. Abang tidak mungkin berubah menjadi akal. Lah, bukan berubah menjadi akal, Bang. Saya tidak pernah berubah menjadi akal, tetapi saya bisa diam di dalam akal saya, Bang. Iya, begitulah Allah. Allah itu berada pada sifatnya. Berarti Allah
Allah itu bisa diam di dalam akalnya, di dalam sifat-sifatnya kan? Betul, karena dia adalah satu esensi yang tidak terpisah. Maka kenapa kamu menyangkal kalau Allah itu bisa diam di dalam firman-Nya, di dalam diri Yesus? Itu yang masalah. Sekarang gini, coba analoginya gini. Abang mengatakan Anda diam di dalam akal Anda. Sekarang ketika akal Anda ya menghayalkan ingin membuat sebuah ingin memasak nasi, apakah kemudian Anda itu nuzul menjadi nasi? Bang, kalau mau saya contoh, Bang, saya kasih contoh yang benar, Bang. Tunggu dulu, abangku. Tunggu dulu. Anda mengatakan Yesus itu ada Allah di dalam diri Yesus. Berarti Anda ada di dalam nasi. Bang. Ketika Anda ingin menciptakan nasi, Anda berada di dalam nasi. Betul? Betul. Saya tanya sama Bang ya. Sifat-sifat Allah itu bisa menjadi benda kan? Diwujudkan menjadi benda kan? Oh, nggak bisa. Siapa bilang? Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Terus sifat Allah itu tidak bisa berubah menjadi benda. Nggak bisa. Yang berubah menjadi benda adalah manifestasi dari unsur sifat yang ada pada diri Allah. Contoh saya kasih. Dengar dulu. Dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu, biar Bang cuma kelar. Apakah bisa sifat-sifat Allah itu diwujudkan menjadi benda? Nggak bisa. Tidak bisa. Terus? Iya. Nggak bisa. Bumi ini diwujudkan pakai apa nih? Ini bukan sifat Allah yang berubah menjadi bumi. Bukan sifat Allah. Tetapi yang menjadi bumi adalah kehendak. Kehendak Allah yang menginginkan kemudian di antara daripada ciptaannya ada yang disebut bumi. Kehendak. Bukan kehendaknya Allah berpisah dengan dirinya langsung ujuk-ujuk menjadi bumi. Bukan. Makanya diterangkan di dalam Yesaya 55 pasal 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi apa yang diperintahkan oleh sifat Allah yang adalah kalamnya Allah itu akan muncul menjadi apa yang diinginkan. Kalau Allah menginginkan Anda menjadi monyet hari ini, Anda akan menjadi monyet. Tidak mungkin menjadi ayam. Itulah firman Allah. Maka ketika malaikat Gabriel diperintahkan oleh Tuhan datang kepada seorang perawan bernama Maria, maka apa yang terjadi? Maria hamil melahirkan anak sesuai dengan kehendak Allah. Bukan kehendaknya Allah yang membulat masuk ke dalam rahim lalu menjadi manusia, bukan. Tapi keinginan, ide. Sama seperti Anda menganalogikan diri Anda. Anda bisa bersatu dengan akal Anda. Tapi akal Anda ketika memikirkan nasi, bukan kemudian Anda yang menjadi nasi. Betul. Nah, ketika Anda mengidekan, mengkaryakan, mengilustrasikan dalam akal Anda sebuah kursi yang bagus, kemudian Anda membuat kursinya, bukan Anda yang menjadi kursi. Ketika Allah menghendaki Maria melahirkan seorang anak dengan bantuan Roh Kudus, bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi keinginan Allah yang menjadi kemudian. Makanya pada saat saya menjadikan kursi, ya kan? Apakah Anda yang menjadi kursi? Oh, bukan. Nah, udah paham. Makanya Al-Quran menerangkan abangku, inna matala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Nah, itu dia. Bang. Ya. Saya tanya sama Bang. Oke, kembali. Dengan apa Abang menciptakan mobil? Apa? Dengan apa Abang menciptakan mobil? Dengan materi-materi yang ada. Materi-materi itu apa? Ada kabel, ada fiber, ada karet, ada besi, ada timah. Gitu. Ya, betul. Sekarang saya tanya sama Abang, bisa nggak Abang menciptakan mobil itu seandainya benda-benda tersebut sudah ada di depannya Abang? Bisa nggak Abang membentuk itu tanpa akalnya Abang? Nggak bisa dong. Berarti akalnya Abang yang Abang wujudkan menjadi mobil kan? Nah, sekarang akal saya bisa nggak jadi mobil? Bisa akal menjadi mobil. Nggak bisa. Di sini dia masalahnya nih. Di sini dia nih. Itu akal-akalan Abang. Lah, berarti pertanyaannya begini sebentar. Anda menyangkal kalau mobil ini bukan saya biar nggak muter-muter. Abangku. Biar nggak muter-muter. Makanya akal manusia. Makanya abangku, Allah ketika ingin mencipta, dia hanya mengatakan qala lahu kun fayakun.
Pak Jangan Jabat. lari dulu ke situ, Bang. Sebentar, Jangan Pak lari. Jabat. Sebentar, saya Jangan ambil alih lari, dulu biar Saya nggak Sama menanyakan dengan kepada Yesaya Abang. 55 pasal 11 itu. Akal manusia itu bisa stop dulu, menunjukkan stop dulu. Ini benda muter-muter ini. bukan menjadi Kelamaan. sebuah mobil, bisa enggak? Stop dulu Kalau ya. Anda tidak lulus di sini, Ya, stop dulu berarti Pak nggak tahu Jabat. apa-apa. Stop dulu ya, biar nggak muter-muter. Pak Jabat, apakah akal Anda ada di mobil? Akal saya bisa saya wujudkan menjadi mobil, tetapi Oh akal saya iya tidak iya pernah iya iya. tidak pernah Apakah berkurang pertanyaan nih? dari dalam diri saya. Jadi jawab aja, Akal itu tetap apakah utuh di dalam diri saya, tetapi akal saya bisa ini saya biar wujudkan. biar nggak muter-muter, apakah saya tanya kedua pembicara ini ya, apakah akal kalian itu berada pada ciptaan Anda? Kita kasih contoh mobil. Enggak. Tidak Enggak. berada dalam ciptaan saya, tetapi diwujudkan menjadi benda. Nah itu tadi sudah dijelaskan Bang Juma kayak begitu, kenapa lagi dengan- dipersoalkan? Dengan Udah, satu syarat, clear. Bang, pada saat saya mewujudkan akal saya menjadi sebuah mobil, akal Maka saya itu Anda tidak adalah pernah mobil. berkurang dari dalam diri saya, Bang. Tetap utuh Oke. melekat pada diri saya. Oke, nah sekarang apakah Anda adalah mobil? Ya? Oh bukan, Apakah tetapi saya bisa masuk ke dalam Sekarang mobil. apakah Yesus adalah Allah? Ya kembali ke Tetapi situ. saya bisa masuk ke dalam mobil, Ya Bang. kembali ke Seperti situ. itulah- Kembali ke Yesus. Seperti itulah Yesus menjadikan firman-Nya menjadi Oke, manusia, kembali diwujudkan, ke dilogoskan Yesus. menjadi tubuh manusia, Kembali ke dan Allah Yesus. itu diam di dalamnya. Kembali ke Yesus Seperti pertanyaannya. Kembali ke Yesus. Sama seperti Dengerin dulu. saya Biar nggak mewujudkan muter-muter. akal saya menjadi mobil, setelah dia Ah. menjadi mobil, maka Oke Pak Jagat. saya bisa masuk ke dalam akal Iya itu Pak Jagat sendiri. udah kelar tadi itu. Biarlah pemirsa yang menyimpulkan. Pertanyaan sekarang kedua nih. Lewat Belum mana? kelar, Bang. Belum kelar, Bang. Udahlah. Belum kelar, Lewat Bang. mana? Maksud saya gini, apakah di dalam Muslim itu Allah itu bisa diam di dalam sifatnya? Itu yang saya katakan. Udah dijawab tadi itu. Menyapa bisa. Aduh. Tidak bisa. diulang. Ya kalau begitu silakan Anda ajari kami tentang Al-Quran. Kalau Anda katakan tidak bisa, berarti Anda selama ini tidak pernah merasakan kehadiran Allah itu di dalam dirimu. Oke baik. Itu pendapat Anda dijawab Bang Juma. Silakan Bang Juma. Silakan. Abang, Al-Quran itu selalu panduan umat Islam di dalam menjabarkan iman, bukan akal-akalan. Terkait pertanyaan abangku yang terakhir, berarti umat Islam itu tidak disertai dengan Tuhan? Enggak. Saya jawab gini, pemahaman dan pertanyaan abang itu sangat-sangat apa ya istilahnya, tidak memahami konsep Islam. Allah menurut kami itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi Tuhan itu tidak pernah tidur, Tuhan itu tidak pernah Betul, ngantuk. tidak pernah. Nah, lalu kemudian dikatakan bahwa Allah itu memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Betul sekali. Kekuatannya, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Betul Berarti sekali. kalau Anda mengatakan betul sekali, lalu buat apa Tuhan Anda datang dalam rupa manusia? Bang, biar abang Kalau tahu ya, dia meliputi bumi. Bang, saya jelaskan Ya, sama Bang. Ya, Biar saya jelaskan sama Bang. Hmm, Adam sama Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Kenapa? Konsep Itulah doktrin lagi. Kenapa lari ke dasar sana? manusia. Itulah Doktrin, dasar doktrin. manusia diusir dari surga. Ya. Karena apa? Makhluk yang hidup di dalam surga tidak boleh hidup dengan satu dosa pun. Hmm. Nah, jika mereka tetap ditempatkan di sana, ya kan? Maka mereka akan semakin banyak berbuat dosa nanti di sana. Abangku, sebelum Adam dicipta Tunggu itu dulu. diperuntukkan untuk di surga atau di bumi? Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Tunggu dulu penjelasan saya. Iya. Pada saat Adam sama Hawa Hmm. dikeluarkan dari surga ke bumi, ya kan? Ya. Maka otomatis, Bang, pintu surga itu tertutup bagi manusia, Bang. Hmm. Ya, sama Siapa yang bilang? keturunannya semua Ya. tertutup semua, ya Ya. kan? Siapa yang... Sama seperti iblis. Iblis Kau Kak Sedang. diusir dari surga, tak akan pernah bisa masuk lagi dia ke surga. Ya kan? Habis dari situ apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan ciptaannya, akan manusia. Bagaimana caranya dia harus memberikan jalan kebenaran kepada manusia untuk membuka pintu ini kembali. Itulah sebabnya dikatakan manusia itu masuk ke dalam surga bukan karena perbuatan kita, Ini ngomong tetapi apa? karena karunia oleh Allah sendiri. Karunia Allah ini karunia Yesus apa bukan? Ya? Karunia Allah ini karunia Yesus, bukan?
karunia Allah, ya kan? Bukan karunia Yesus. Bukan melalui karunia Yesus. firman-Nya. Melalui firman-Nya berarti yang kerjasama. diwujudkan menjadi manusia, yaitu tubuhnya Yesus. Berarti kerjasama karunia ini. Ya, karena firman dan Allah itu adalah satu. Ya kerjasama. Tidak bisa dipisahkan, Bang. Kerjasama. Tunggu dulu, Bang. Habis itu, ya kan? Tanpa penebusan ini, Bang. Kok penebusan lagi sih? Tanpa penebusan Kok lari-lari, Bang? Jangan lari-lari, Bang. Nah, lari-lari gimana? Saya lagi jelasin dipotong-potong mulu. Gimana mau jelasin, Bos? Ya lari-lari, Bos. Orang mau jelasin. Sekarang saya tanya sama Abang. Apakah iblis, setan, dan jin itu termasuk utusan dari Allah sendiri? Kok lari ke sana ya, Bang ya? Enggak, biar Abang tahu bahwa setiap manusia, setiap makhluk yang sudah dibuang dari surga itu, biar kita jelas. Enggak, kembali ke Yesus saja, Bang. Kembali ke Yesus, Bang. Kan topiknya di sana. Kembali kepada Yesus, saya jelaskan kepada Yesus, dipotong-potong. Ya gini, Bang, coba terangkan, Bang. Ini pertanyaannya sederhana, Bang. Detil kepada kalian. Kalau ya dengerin, Bang. Dengerin, Bang, pertanyaannya begini. Selesai, Bang. Ini kan firman ini kan menurut Anda firman masuk ke dalam rahim Bunda Maria toh? Betul ya, Bang ya? Enggak. Sekarang gini, Bang. Ya masuk dalam rumah ke sana dulu, Bang. Yang kok Anda melarang ke sana? Saya bertanya tidak pernah tuntas, Abang jawab. Sudah dituntaskan oleh Banjuma itu, Anda aja nggak paham. Bisa nggak Allah itu diam di dalam sifatnya? Anda mengatakan tidak. Maka saya katakan, manusia itu adalah sifatnya Allah yang diwujudkan menjadi manusia. Terus? Menjadi langit dan bumi. Terus? Bukan berarti sifatnya Allah itu berkurang, tidak. Dia tetap melekat pada diri Allah itu sendiri. Abangku, saya luruskan dulu. Itu sifatnya itu. Saya tidak mengatakan bahwa Allah tidak bisa diam di dalam sifatnya. Berarti Allah itu bisa turun dari tahtanya, kan? Loh, memang sifatnya Allah itu bisa gimana keluar dari dirinya gitu? Ya? Sifatnya Allah itu bisa keluar dari dirinya? Tidak bisa, tetapi diwujudkan bisa, Bang. Berarti yang wujud ini ciptaan atau bukan? Ciptaan. Nah, oke. Apakah Tuhan itu bisa menjadi ciptaan? Oh, tidak. Tetapi berarti dia bisa. Yesus ini bukan Tuhan. Dia ciptaan. Bang, tetapi Tuhan itu bisa diam di dalam ciptaannya, Bang. Nggak bisa, Bang. Gimana ceritanya? Nggak bisa. Kalau Anda mengatakan Tuhan tidak pernah bisa diam di dalam ciptaannya, maka Anda beriman selama ini tidak pernah merasakan Allah itu hadir di dalam dirimu. Abangku, jangan Anda samakan pencipta dengan ciptaan. Bagaimana mungkin kemudian abang ini bisa masuk ke dalam sebuah bangku yang Anda bikin? Tidak bisa, Bang. Bisa saya duduk di bangku itu, Bos. Duduk bisa. Allah itu selalu bertahta di atas langit dan bumi. Karena yang saya sekarang begini. Sekarang kalau mobil, Bang, mobil tertutup, Bang. Saya bisa masuk ke dalam mobil itu enggak? Astagfirullahaladzim. Bentar. Aki, ini saya kasih ayat bentar. Saya kasih ayat 2 Tawarin 6. Kalau saya menggerakkan itu mobil, akal saya itu. Iya. Dengan siapa? Saya sendiri yang menggerakkan, Bang. Ayat 21 coba dibaca. Dia nggak merasa. Bentar, Pak deh. Dia nggak merasa dikeroyok. Silakan. Oh enggak, saya nggak pernah merasa dikeroyok. Ya, lanjut. Saya orangnya simpel aja. Saya berdiskusi ini walaupun dikelilingi. Oke, abangku, ketika abang masuk ke dalam mobil, itu tadi abang masuk ke dalam diri Anda. Bukan masuk ke dalam diri saya, bukan. Tapi masuk ke dalam ciptaan Anda gitu. Iya. Oh, berarti maksud Anda Tuhan itu bisa berupa makhluk. Saya tidak, pada saat saya masuk ke dalam mobil, saya tidak pernah berubah. Pada saat Tuhan masuk ke dalam dirinya Yesus, menjadi rohnya, Tuhan itu tidak pernah berubah, karena Tuhan itu adalah roh. Tidak pernah berubah sama sekali. Tidak pernah berinkarnasi, tidak pernah. Oke, berarti Anda adalah mobil. Ya? Berarti mobil itu adalah Anda. Bisa saya katakan kalau saya di dalam mobil itu, udah datang si jabat. Bisa saya katakan seperti itu. Nah, kalau sekarang maksud saya gini, mobil itu kan buah karya daripada akal Anda. Betul. Nah, sekarang mobil itu sebabnya dikatakan, Bang, mobil itu adalah Anda. Belum kelar. Ya? Mobil itu adalah Anda. Secara secara akal-akalan. Bukan. Pada saat saya di dalam mobil itu, saya tidak tanya pada saat Anda di dalam mobil.
Saya tanya, mobil itu adalah Anda? Oh tidak. Oke. Tapi saya bisa dikatakan apa namanya, kalau mobil ini terlalu, karena ini terlalu ini ya, kalau dibilang tuh contohnya terlalu kurang pas kalau kita contohkan dengan Yesus ya. Mari kita contohkan kepada baju yang kita ciptakan dengan akal kita yang berbentuk robot. Oke. Ya, berlapis baja. Pada saat saya gunakan itu, boleh nggak dibilang itu si jabat? Boleh, Bang. Oh, jadi kalau orang berbicara mengenai baju itu Anda? Apa? Selembar baju itu adalah Anda gitu? Makanya, Bang, pada saat Abang menggunakan baju, sekarang Abang menggunakan baju nih. Iya. Ya kan? Iya. Saya katakan apa? Oh, ini Bang Juma. Iya, Bang Jumanya di situ adalah abangnya atau bajunya? Kenapa saya katakan, oh ini Bang Juma? Karena Abang Juma juga ada di balik dari baju itu. Oh, nggak bisa begitu, Bang. Sekarang begini, Bang. Dengar dulu. Bang, di dalam diri Anda, dulu, Bang. Coba kalau bajunya Abang itu dicopot sekarang dari badannya Abang, gantung. Saya tidak bisa mengatakan, oh ini Bang Juma, nggak bisa, Bang. Iya. Sama seperti Yesus. Kalau Allah itu tidak ada rohnya di dalam diri Yesus, Yesus tidak bisa dikatakan Tuhan, Bang. Oke. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi begini. Iya. Oke. Jadi begini. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah karena ada roh di dalam diri Yesus. Betul kan? Iya kan? Nah, sekarang yang jadi masalah adalah jasadnya Yesus. Kan sudah saya Anda mengatakan bahwa baju tadi ketika dicopot dari badan saya, baju itu bukan saya. Oke, saya ikut alur itu. Nah, sekarang ketika Yesus ini jasadnya terpisah dari roh, apakah jasadnya ini juga adalah roh? Oh, tidak. Nah, kemana jasad yang bukan roh ini? Ya, jasad yang bukan roh itu kan sudah kemana dia? Pakaian Suma ini tadi kemana? Menjadi Suma? Oh tidak. Nah, jasadnya Yesus tadi ini kemana? Saya katakan itu Bang Juma, Bang. Iya, sekarang ketika jasadnya ini dicari, dia kemana? Apanya? Jasadnya Yesus ini kemana dia? Pada saat menjadi roh. Pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan itu, tubuh kekekalan itu, jasadnya dia menjadi roh. Allah di dalam rohnya, Bang. Ya, berarti jasadnya juga menjadi roh. Oh tidak, roh itu diam di dalam tetap dirinya. Menjadi jasad. Bukan. Tetap menjadi jasad. Roh itu tidak pernah berubah, Bang. Nah, enggak, yang menjadi masalah sekarang adalah jasadnya Yesus. Pada saat Abang memakai baju, apakah? Iya, yang menjadi masalah sekarang ini baju saya. Baju saya ini gimana ceritanya bisa menjadi Suma? Karena kamu pakai, kan? Masa dia menjadi Suma karena saya pakai? Gimana sih Abang ini? Ini pertanyaannya sebentar. Kalau benar sebentar. Biar moderator ambil alih, biar enggak ini muter-muter. Kalau Bang sebentar Bang Jagat, ini moderator ambil alih dulu, biar enggak muter-muter. Tuh Tawarik 6 tuh baca tuh 2 Tawarik 6. Kalau Bang Juma enggak pakai baju, apakah Bang Juma adalah Bang Juma? Bang Juma. Bang Juma, berarti enggak ada pengaruhnya baju dong? Ya. Oke, udah jelas. Pada saat dipakai juga Bang Juma. Iya, kalau nggak pakai, ya. Kalau nggak pakai, bukan baju mah. Kalau nggak dipakai bajunya. Ya sama aja kalau begitu, ngapain ambil analogi, nggak nyambung. Ya sama gitu. Seperti Tuhan itu. Pada saat Allah keluar dari tubuhnya Yesus waktu Yesus mati, Yesus tidak bisa dikatakan Tuhan. Berarti jasad Yesus adalah Tuhan? Oh tidak. Berarti Tuhan Anda pernah stop 3 hari? Oh tidak, Allah itu tetap hidup karena Allah itu roh. Waktu Yesus mati, rohnya kemana? Kemana? Rohnya. Kalau tidak salah itu ada di anak Maria menjadi Tuhan. Itu intinya. Iya. Anak Maria yang adalah manusia menjadi Tuhan. Biar dulu dia jawab dulu banyak. Waktu Yesus mati, rohnya kemana? Dikata manusia itu bukan tubuhnya. Iya dulu jawab dulu. Waktu Yesus mati, rohnya kemana? Waktu Yesus mati 3 hari, rohnya kemana? Kalau saya udah lupa ayatnya ya. Iya. Ada itu apa namanya itu pergi ke kemana lupa saya lagi enggak saya minggir dulu.
minggir dulu menghindari mati, 3 hari bergabung lagi gitu ya. Itu Oh iya, kalau makanya mau kita lu si jabat dulu. Iya, Ini iya, si iya. jabat nggak ngerti Alkitabnya sendiri pun, aduh. Oke, baik. Coba suruh baca ini nih, 2 Tawarin 6 ayat 18 nih. Ya, silakan baca. Kan saya katakan Bang, saya itu bukan sekolah teologi ya, jadi saya tidak menghafal begitu banyak, Bang. Tapi Ya, kalau sama. contohnya kita ketemu langsung, Bang, ketemu Ya, langsung, nanti boleh akan- kita cari ayat, saya cari, Oke, Bang. nanti akan saya jadwalkan. Anda kan di Jakarta. Insya Allah Betul. akan saya jadwalkan. Telepon Anda ada sama tim. Nanti akan saya undang Anda. Anda tinggal duduk aja. Akomodasi semuanya ditanggung oleh JCC, oke? Tapi gini, Bang, kalau saya jujur aja, Bang, karena ini menyangkut sensitif, kalau saya, Bang, selalu berbicara secara transparan sampai detil saya, Bang, takut nanti menyinggung perasaan Oh, dari enggak. umat Muslim. Enggak. Saya gini, jikalaupun Polda Metro, Kabar Eskrim mengadakan ini, saya siap hadir, Bang. Enggak perlu Saya ada harus begitu. harus Kita dijamin Enggak sampai keselamatan saya. sejauh Bang. itulah Saya nggak bisa, Bang. Enggak Karena perlu. Kita ngobrol pada saat biasa saya aja, nanti menyampaikan ngobrol-ngopi ini, gitu. takut tersinggung kepada 1-2 orang. Kita nggak tahu, yang namanya manusia beda-beda Nggak ada, hatinya, Bang. dibatasi peserta, Itu Pak. bisa Kalau terjadi, hanya abangku, bukan begitu saja, kalau enggak. kalau abang itu mencoba untuk memaparkan Al-Quran, tapi ternyata membacanya pun tidak bisa, itu bisa terjadi. Tapi kalau Anda minta dijelasin, itu beda ceritanya. Betul. Makanya saya kan selalu minta sama Abang. Saya tidak bisa membaca Al-Quran, makanya saya minta apa terjemahannya, coba Ya. kasih tahu. Dari terjemahan itu nanti karena- saya bisa menjelaskan, Bang. Bagaimana Anda mau Contoh menjelaskan? saya Anda bilang sendiri sama Abang. bertanya. Contohlah saya bilang sama Abang. Coba Abang baca surat Al-Anbiya ayat 82. Pada saat nanti Abang terjemahkan, saya akan bertanya di situ. Ya udah cukup nanti begitu ya formatnya ya. Baik. Betul. Nanti akan saya buat JCC tentunya ya melalui Dewan Suro termasuk Bang Juma, Amir. Nanti akan kita jadwalkan schedule ini kalau Anda udah bersedia nih. Ini direkam, di-live-kan berarti Anda udah bersedia hadir kalau diundang. Betul. Mohon Asalkan saya bilang, Bang, asalkan ada penegak hukum yang hadir di situ. Tenang aja, sebagai kami keamanan. Kami di sini ada penegak hukum di sini. Insya Allah Enggak, kami minta izin. Kalau nggak ada saya nggak berani, Bang. Kami itu minta bahaya. izin, ada surat resmi. Nanti kita minta izin surat resmi dari pihak Kalau hanya surat kepolisian. resmi mengadakan itu, Bang, tanpa dikawal, Bang, itu bahaya, Oke, Bang. kalau Jujur bisa aja. nanti saya minta petugas. Karena ini menyangkut iman ini juga sensitif, Bang. Makanya nanti. selalu saya meminta apa? Jikalau saya Ya, dengerin memberi dulu. pelanggaran, saya akan undang Polda Metro hadir di situ. Oke, dengerin dulu. Silakan Anda. Ini kok orang berbicara agama seperti berbicara saling bunuh-bunuhan ya. Padahal Iya. saya Bukan, sering kok ngobrol sama teman-teman lain iman. Kami ngobrol tentang gospel, tentang Yesus biasa aja. Begini, Bang. Yang masalah itu kalau niatannya hujat menghujat. Begini, Bang. Jujur aja, Bang. Saya katakan sama Abang ya. Abang yang pernah diskusi dengan, bilanglah contohnya apa mungkin Paul Zhang, apa mungkin Christian First, apa mungkin sang debater, jauh dengan saya itu, Bang. Iya, makanya Tidak sama nanti dengan saya, Bang. Abang. Saya orangnya transparan dan detil Ya, saya, Bang. Gini Pak Richard, biar nggak muter nih. Apapun persyaratan Anda kami penuhi. Yang penting Anda datang damai, kita peace semua, nggak ada masalah kok. Kami Muslim damai itu, nggak ada masalah. Maksudnya di sana, mungkin ya. abang barangkali maksudnya bang transparan dan ini mungkin hujat ya, menghina ya maksudnya. Oh bukan, Bang, karena saya gini, Bang. Saya itu contohlah saya bilang sekarang. Yang coba Abang baca surah Al-Anbiya, apa di situ? Al-Anbiya ayat 82. Jadi Wa gini ya, minasyayatini may yagusuna wa ya'maluna amalan duna dzalik wa kunna lahum khafizin. Nah, terus apa yang Anda ingin paparkan secara gamblang di situ? Coba Abang baca terjemahannya. Abang terjemahkanlah itu. Dan segolongan setan-setan yang menyelam untuknya dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu dan kami yang memelihara mereka itu. Apa yang abang ingin sampaikan? Coba, saya mau lihat. Di dalam tafsir Depak Bang, Departemen Agama, bahwa di situ Berarti dikatakan ilmu abang sudah hebat ini, udah sampai ke tafsir. Terus? Kami mengutus setan-setan. Di situ ada kata kami mengutus. Artinya, Memutus atau menundukkan? mengutus. Silakan buka di Di mana? di apa namanya?
Mana Di Al-Quran Tokopedia, Google. Oh, yang saya pahami di situ, ya Allah menundukkan kepada Sulaiman golongan setan-setan, bukan mengutus. Untuk membantu kan? Nah, Untuk terus? membantu kan? Iya, untuk membantu kan? mengerjakan pekerjaan selain itu. Untuk membantu Amalan Nabi tuna Sulaiman kan? dalik. Untuk membantu di Terus? situ kan? Terus? Maka kalau saya Bang, jujur aja Bang, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menundukkan ataupun mengutus setan-setan tersebut untuk membantu Nabi Sulaiman? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa mengutus atau mengutus malaikat-malaikatnya untuk membantu nabinya tersebut? Kenapa harus menggunakan setan-setan untuk membantu dia? Apakah setan-setan ini sekutunya Allah, temannya Allah di dalam mengerjakan firman-Nya? Nah, Begitu, Bang. sekarang begini, kalau di dalam iman Anda itu kan saingan Tuhan itu kan adalah setan kan, Lucifer kan menurut Anda kan? Iblis. Di iman Anda itu, iya, di iman Anda Tuhan punya saingan. Ya, Di iman Anda Tuhan punya saingan. Tuhan tidak punya saingan. Lalu yang memberontak melawan Tuhan siapa? Ya, iblis. Di dalam iman Anda yang memberontak ini melawan Tuhan, menyamai Tuhan siapa? Iblis. Nah, kalau di Islam Abang, kalau di iblis abangku, kalau di Islam Bang. Abang, Sama seperti dengar dulu, manusia. Bang. Dengarin dulu Bang, dijelaskan. Anda kan bisa bertanya. enggak saya menjelaskan? Ini Anda kan iman bertanya. saya. Bang Juma yang menjelaskan, silakan Bang Juma. Anda sudah mengatakan iblis di dalam iman Anda itu memberontak kepada Tuhan, ingin menyamai Tuhan. Kalau di Islam, iblis itu adalah makhluk yang tunduk kepada Tuhan, yang memberontak atas perintah Tuhan kepada dia untuk tunduk kepada Adam. Dia benci ke Adam, bukan bencinya ke Tuhan. Jadi dia tidak punya niatan untuk menyayangi Tuhan karena dia sadar dirinya adalah makhluk. Berarti sama Bang, seperti di kitab Anda. Nah, sekarang begini. berarti di dalam Muslim itu, di dalam Quran, Allah itu sengaja menciptakan iblis yang jahat. Kenapa? Allah sengaja menciptakan. Apakah iblis itu diciptakan sengaja jahat? Tidak ada kemudian Allah menerangkan sengaja diciptakan untuk jahat. Coba Anda lihat dalam Al-Quran. Bagaimana kemudian Allah mengawali tentang konsep hubungannya dengan manusia dengan penciptaan Adam. Diperintah mereka untuk sujud semuanya. Illa iblis. Kenapa iblis buktinya iblis disuruh sujud kepada manusia apa? Iya, memang diperintahkan mereka untuk bersujud. Kecuali iblis itu nggak mau bersujud. Berarti lebih kuat manusia daripada iblis ya? Jelas, manusia itu lebih hebat daripada iblis. Buktinya dia yang disuruh tuh. Dia yang tidak pernah itu Allah memerintahkan manusia sujud menghormat ke iblis, nggak ada. Yang ada iblis diperintahkan sujud menghormat kepada manusia. Begini Pak Jabat, sebentar Pak Jabat. Sebentar Pak Jabat, ini kan begini. Pak Jabat buat pertanyaan. Kenapa bukti di dunia ini manusia yang berusaha mendekati iblis? Begini. Bersekutu mencari ilmu, kekuatan dan lain sebagainya. Dengerin dulu Pak Jabat. Coba Anda jawab dulu Pak Jabat. Silakan buat pertanyaan. Supaya jelas pembuktiannya Bang. Ya, siapkan buat pertanyaan. Nanti Bang Juma yang jawab. Kalau Bang Juma jawab, jangan Anda bicara supaya dengerin baik-baik. Sekarang giliran silakan. saya ngomong sebentar dipotong, giliran Bang Juma ngomong saya diam aja. Silakan buat pertanyaan sebaik mungkin. Silakan. Begini. Buat kenapa yang Allah Subhanahu wa taala mengutus setan-setan untuk membantu Nabi Sulaiman? Apakah Allah itu tidak memiliki malaikat? Karena malaikat itu adalah utusan Allah yang sah untuk menjalankan semua firman-Nya. Ya kan? Dan kenapa iblis disuruh sujud kepada manusia? Apakah manusia lebih kuat daripada iblis? Tentu tidak. Kenapa saya katakan tidak? Ini Anda bertanya apa menjelaskan? Di dalam kehidupan manusia. Dia menjelaskan ya. Di dalam kehidupan manusia. Manusia lah yang berusaha mencari iblis, setan-setan
bertapa dan lain sebagainya untuk mencari. Sekarang ini sudah topik tanya jawab. Silakan buat pertanyaan yang terbaik. Jangan menjelaskan. Itu pertanyaan saya. Coba ulang pertanyaannya yang singkat, silakan. Dikasih pertanyaan itu tidak mesti harus singkat, Bos. Ya, silakan. Biar jelas jawabannya nanti. Apa pertanyaan Anda, silakan. Sudah, dia sudah bertanya, Bang. Ya. Saya tinggal jawab. Oke, silakan. Iya. Jadi begini, Bang Jabat, yang paham Al-Quran itu kan saya, bukan Anda. Betul, maka saya bertanya. Tapi Anda mengatakan bahwa kalau dihadirkan dari Polda Metro, dihadirkan, saya akan menguraikan semua Al-Quran. Artinya kan Anda lebih tahu. Bukan, bertanya. Saya tidak bilang menguraikan. Nah, karena artinya kalau Anda bertanya, maka ayat yang Anda bawa, ayat yang Anda bawa di surah Al-Anbiya ayat 82 itu sangat jelas bagaimana kemudian Allah menundukkan iblis untuk taat kepada Sulaiman dalam satu masalah. Apa masalah itu? Yaitu iblis diperintahkan untuk menyelam ke dasar laut untuk mengambil sesuatu yang diperlukan oleh Sulaiman. Ayat ini menjelaskan bahwa, dengar dulu, Allah menjelaskan di ayat ini bahwa Allah memberikan rahmat dan karunia yang khusus kepada Nabi Sulaiman, di mana Allah juga mampu memperlihatkan kekuasaannya, menundukkan segolongan setan yang patuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman kepada mereka. Seperti yang saya terangkan tadi, menyelam ke dasar laut untuk segala sesuatu yang diperlukan oleh Sulaiman. Apa yang Anda pertanyakan? Kenapa tidak menggunakan malaikat? Ya sama, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel 16 pasal 14 sampai pasal 15. Pasal di dalam Hakim-Hakim 9 pasal 23, 1 Raja-Raja 22 pasal 19 sampai 23. Kenapa kemudian Tuhan mengutus roh jahat untuk ya itu saya barusan sebutkan kepada Anda. Sebab itu hamba-hambaku Saul berkata kepadanya, kami tahu bahwa roh jahat yang diutus Tuhan untuk menyiksa baginda. Kenapa bukan malaikat? Kenapa harus roh jahat? Kenapa harus setan? Mana ayat berapa itu? Ayat berapa? Coba lihat di dalam pasal 16, 1 Samuel. Pasal 16. Pasal 14, pasal 15. Adapun Saul telah ditinggalkan oleh roh Tuhan, dan kini ia disiksa oleh roh Tuhan, yaitu roh jahat yang diutus oleh Tuhan. Roh jahat alias iblis. Kenapa tidak menggunakan malaikat? Seperti mana itunya? Tunggu, ini lagi di share screen, Bang. Sabar ya. Sama ketika dia menghancurkan. Ayatnya di Samuel berapa? 1 Samuel, Bang. 1 Samuel bab 16 pasal 14 pasal 16. 1 Samuel 16 nomor 14 sampai 16. Dibuka dulu biar dia baca. Sampai 15. 1 Samuel. Saya baca ya. Enggak, biar tampil dulu di sini. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku, menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu mencari seseorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang dari Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Tahu nggak di sini, Bang? Sangat jelas. Abang saya tunjuk satu dua ayat, abang baca 5 ayat. Tadi saya tidak menambah ayat dari Anbiya ayat 82 loh. Saya cuma mengurai 1. Iya, yang mana? Artinya, data yang saya sebutkan kepada Anda, di situ roh jahat diutus oleh siapa? Oleh Tuhan. Kenapa harus dikata diutus? Tidak ada. Lah, kalau dikatakan dari Tuhan itu maksudnya apa? Hah? Roh jahat dari Tuhan maksudnya apa itu? Karena iblis itu berasal dari Tuhan. Nah, terus apa masalahnya kalau dikatakan digantikan posisinya yang tadinya? Karena yang tadinya roh itu menciptakan iblis. Makanya dikatakan yang dari Tuhan. Memang dari mana iblis datangnya? Diciptakan oleh Tuhan. Bentar, yang lain. Jadi di situ tidak pernah Tuhan mengutus kepada Saul. Justru iblis itu, setan-setan itu yang datang kepada Saul untuk mengganggu dia karena dia karena dia tidak taat kepada Tuhan. Itu, Bang. Kalau
Kalau Anda membahas atau membaca dalil yang lebih akurat lagi, terjemahan yang lebih lama, di situ diterangkan jauh lebih akurat. Roh jahat yang diutus Tuhan. Itu terjemahan 1985. Kalau Anda melihat di dalam terjemahan 2011, pada waktu itu roh Allah telah menjauh dari Saul dan ia diganggu oleh roh jahat yang diizinkan Allah. Begini Bang, kalau abang merujuk ke sana sini, saya jujur saya merujuk kepada kitab yang sekarang Bang, yang ada Bang. Itu dia. Itu masalah. Kalau Karena Anda apa? mau menggunakan Tidak, yang tidak. terbaru, kalau Anda ingin menggunakan terbaru, di situ dikatakan Simon iblis telah diberi izin untuk menggodai. Yang lain diam dulu. Karena Nah, apa? Saya jelaskan kalau sama mau Abang sama ya. saya nanti. Begini Bang, karena banyak orang berkata apa? Di dalam Muslim dikatakan semua atas kehendak Allah. Semua atas kehendak Allah. Iya kan? Iya, memang betul. Segala sesuatu itu terjadi karena atas kehendak Allah, atas izin Allah. Memang benar. Bahkan mencuri pun atas kehendak Allah. Iya betul. Ya. Tapi bukan berarti kalau atas kehendak Allah, Bang. Dengar dulu. Bang, Anda jangan kayak Rudi Yohanes lama-lama. Ya. Anda jangan seperti Rudi Yohanes lama-lama. Anda yang lebih tahu dari kami yang memahami Al-Qur'an. Sekarang begini, apakah ada sesuatu? Sebentar, Arjuna kalau masih ngomong saya taruh. Sekarang saya ingin tanya kepada Anda, apakah ada sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan? Diketahui, diizinkan iblis menggoda. Diketahui. Segala sesuatu itu dengar, segala sesuatu itu terjadi diketahui sebelumnya atau Tuhan tidak tahu sebelumnya? Tahu. Diketahui. Tahu. Kenapa Tuhan tidak menghentikan orang yang mau loncat dari gedung lantai 5? Kenapa? Karena manusia memiliki hak bebas. Nah, Tuhan izinkan tidak itu terjadi? Diizinkan, tetapi bukan atas seizin atau kehendak. Nah, itulah maksudnya. Segala sesuatu itu terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini kalau bukan atas kehendak Allah. Artinya bahwa kehendak di sini atas pengetahuan Allah. Tidak ada yang lalai. Bang, kalau dibilang kehendak Bang, berarti kemauan. Nah, itu karena Anda umat terjemah. Itu karena Anda umat terjemah. Jadi apa yang disajikan oleh bahasa Indonesia itu yang Anda pahami. Saya ajarin cara tata bahasa ya. Kehendak itu. Oke, Anda ajarin saya tata bahasa Quran deh, bahasa Quran. Kitab saya coba. Ya kan? Atas kemauan. Makanya saya katakan, kalau kemauan Allah kita mencuri itu, berarti itu bukan dosa. Nah, itu kemauannya Allah kok. Itu makanya aku bilang Anda itu umat terjemah. Al-Quran tidak mengatakan itu. Tapi bahasa Indonesia kita yang kekurangan kosakata sehingga mengatakan masa itu. Orang mencuri atas kehendak Allah bicaranya. Orang memerkosa atas kehendak Allah sendiri, berbuat dosa itu kehendak Allah sendiri. Itu pengertian Anda. Oke, begini aja. Sebentar saya ambil alih. Sebentar, biar dulu moderator. Allah itu berarti dengerin dulu. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan hal-hal yang buruk kepada manusia. Beneri, Richard, Anda terangkan sesuai dengan apa yang ada di Bible, kehendak siapa itu, Bang Juma nanti akan menjelaskan kehendak siapa itu. Silakan, giliran Anda dulu menjelaskan, jangan dipotong, silakan. Yang jelas Bang, udah saya katakan, kata kehendak, ya kata kehendak itu kemauan, berarti kemauan Allah sendiri. Pada saat Allah yang menginginkan kita untuk mencuri, apakah Allah pernah menginginkan manusia umatnya untuk mencuri? Tidak pernah Bang. Di mana itu? Di mana Allah mengatakan dalilnya? Allah menghendaki Anda mencuri, di mana dalilnya? Apanya? Bisa tunjukkan? Saya berkata sama Abang tadi, Abang kan mengatakan semua atas kehendak. Iya kan? Ya, semua atas izin Allah. Sedangkan saya mengatakan apa? Iblis diizinkan menggoda manusia, diizinkan itu terjadi, pencurian diizinkan terjadi, pembunuhan diizinkan terjadi, tapi bukan atas seizin atau kehendak oleh Allah itu sendiri. Ya, memang sama seperti di hukum nasional, tidak pernah yang namanya kepolisian mengizinkan manusia untuk membunuh, memerintahkan atas kehendak kepolisian untuk membunuh, tetapi itu diizinkan terjadi. Karena apa? Manusia memiliki hak bebas. Begitu Bang.
Oke. Anda Jadi diam, tidak Bang Juma. bisa kita samakan di situ. Kata Ya udah, kehendak itu selesai. susah ini, Bang. Selesai ya, Anda diam, Bang Juma lagi yang bicara. Silakan Bang Juma. Iya, jadi Al-Quran menerangkan ya di dalam surah Al-An'am 151, Anda boleh baca di situ. Bagaimana kemudian umat Islam itu memahami tentang perintah Allah. Situ sangat jelas bahwa janganlah kamu mendekati perbuatan keji. Jadi yang dimaksud Allah menghendaki segala sesuatu itu atau atas izin Allah itu artinya Allah Maha mengetahui. Tapi bukan Allah yang menghendaki Anda supaya Anda mencuri, supaya Anda berzina, bukan. Itulah celakanya kalau kehendak tadi. Anda diam dulu, Bang Juma lagi menjelaskan. Berarti Anda lebih tahu Al-Quran dari saya dong ya? Enggak, Anda mengatakan tadi Anda bukan diam, atas kehendak Allah aduh, tadi. Pak Tadi Saya Anda mengatakan atas izin Allah. Pak Richard, Anda diam dulu, Bang Juma belum kelar. Habis ini baru Anda lagi, saya kasih waktu kok. Tenang Saya aja. mengatakan segala sesuatunya terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah. Artinya atas izin Allah. Bukan berarti Anda berzina, oh karena Allah yang menghendaki. Oh Anda membunuh, oh karena Anda. Tidak, bukan begitu. Itu menandakan bahwa segala sesuatunya itu diketahui oleh Allah. Itu makanya kami memahami Al-Quran itu tidak seperti dengan Anda. Allah menerangkan bahwa Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yukhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Ini pemahaman kami umat Islam. Man zalladzi yasfa'u indah illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim. Itu pemahaman kami bahwa segala sesuatunya terjadi di atas muka bumi itu atas pengetahuan Allah, atas izin Allah. Allah sudah tahu semua itu terjadi. Tetapi Allah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Anda mau kafir silakan kafir, Anda mau beriman silakan beriman. Allah sudah tahu, Allah sudah. Berarti itu kehendak Allah itu. Loh, kok kehendak Allah? Ini Anda memelintir, artinya Anda memaksakan pemahaman Anda untuk supaya saya mengikuti. Allah kan sudah menerangkan di dalam Al-Quran. Ya, wala taqrabu. Dengar dulu. Wala taqrabul Astagfirullah. Ya udah silakan. Anda jelaskan Al-Quran kepada saya. Saya mau dengar. Silakan. Iya. Bang. Ya silakan. Kata seizin dengan diizinkan berbeda itu, Bang. Abangku, saya menghargai abang, tapi jangan kemudian Anda memahami Al-Quran, memahamkan Al-Quran ke saya dengan definisi bahasa Indonesia ke saya, ngerti? Paham? Anda tolong jelaskan, dengarkan saya. Tolong Anda jelaskan kitab suci saya dengan menggunakan pendekatan ilmu Quran. Qiraat, tajwid, nahwu, sorab, tafsir. Jangan definisi bahasa Indonesia Anda terangkan ke saya untuk mengurai kitab saya. Nggak boleh. Maka jika itu Bang yang Anda katakan Bang, jika itu yang Anda katakan, maka seharusnya semua ulama pun di Indonesia ini harus menjelaskan secara bahasa Al-Quran, secara bahasa Arab, ya, memang, bahasa Indonesia Bang. Memang begitu, memang begitu. Yang sekarang Anda lakukan, Anda menganalisa ilmu nahwu sharab. Dengar dulu. Sekarang Anda menjelaskan ke saya dengan pendekatan ilmu sharab yang Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau pemahaman gereja yang Anda bawa sekarang ini. Tetapi gini Bang, kenapa? Jadi Anda nggak bisa menjawab kan? Bang, tetapi kenapa ceramah-ceramahnya Abang Sebentar, menggunakan sebentar. bahasa Indonesia? Sebentar saya bertanya dulu. Ini yang Sebentar, saya Bang. menjelaskan ke abang itu dengan menggunakan pemahaman Quran, menggunakan bahasa Indonesia. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Jangan engkau mendekati perbuatan keji. Lalu Anda mengatakan bahwa izin Allah itu kita berzina, kita membunuh. Ini di mana nyambungnya? Anda menggunakan definisi Kan diizinkan. Sebentar. Kalau Sebentar saya diizinkan, ambil lagi. itu di situ Anda coba menjelaskan bahasa Indonesia dengan kaidah Quran. Itu nggak nyambung. Hanya karena kata diizinkan. Anda tidak memahami maknanya. Sebentar. Coba. Tadi Sebentar. abang atas seizin. Sebentar Pak Richard. Tapi kalau Pak Richard. kata diizinkan itu Pak Richard dengerin dulu Pak Richard. secara kebenaran. Iya Pak Richard. Sebentar dulu moderator ambil alih Ini lagi muridnya ya. Rudy Yohannes ini. Ya. Muridnya Rudy Yohannes. Sebentar Pak Richard. muridnya Rudy Biarkan dulu, standby dulu ya. Standby dulu, yang lain standby dulu. Dengarkan saya. Pak Richard, ilmu apa, metode apa, pendekatan apa yang Anda pakai
sehingga Anda bisa mengerti Al-Quran? Silakan dijawab. Saya Bang, memahami semua apa yang tertulis, yang saya ketahui, saya menyampaikan sesuai dengan apa yang ada, bahasa yang ada di Indonesia ini. Metode apa yang Anda pakai? Pertanyaannya, masa lu nggak ngerti pertanyaan sih? Metode apa, cara apa, pendekatan apa yang Anda pakai mengetahui Al-Quran? Silakan. Ya pendalaman materi. Metodenya apa? Metodenya apa? Yang lain diam, yang lain diam. Metode apa? Cara apa? Anda jangan salah. Makan dengan memakan itu berbeda, Bang. Ini nggak jawab dulu metode apa, cara apa? Itu. Biar jelas dulu. Sebentar dulu, dengerin dulu saya bicara. Itu berbeda, Bang. Dengerin dulu saya bicara. Berarti bukan atas kehendak oleh Allah. Dengerin dulu saya bicara. Kehendak Saya oleh mute dulu Allah. ya. Saya mute apa gimana? Dengerin dulu moderator. Metode apa, cara apa, pendekatan apa yang Anda pakai sehingga Anda mengerti Al-Quran? Dijawab aja dulu ini, biar Bang Jumat tahu pola Anda gitu loh. Silakan. Sekarang Bang, saya menjelaskan ini Bang, nggak usah pakai metode, pakai apa semua Bang. Jadi Anda nggak pakai metode? Nggak usah saya menggunakan metode. Terus bagaimana Anda? Nggak bisa dong kita dialog Bang. Nggak bisa dong dialog dengan saya Bang. Yang lain diam dulu, ini Bang Jumat doang dengan yang ini. Pasti jangan terlalu banyak moderator. Ini belum kelar. Biar Bang Jumat paham arah Anda kemana. Metode apa yang Anda pakai, cara apa itu loh. Biar Bang Jumat bisa menyesuaikan diri. Bang, ya apa? Metode itu tidak selamanya bisa benar Bang. Terus cara oke, kalau begitu cara apa yang Anda pakai? Tetapi kita punya akal untuk diberi akal yang begitu luas. Untuk memaknai Anda bahkan rahasia-rahasia. Ya, itulah yang terjadi tadi sama iman Anda. Merangkul. Ketika Anda mengajarkan tentang Yesus, ini itulah yang Anda gunakan ini tadi. Arjuna ngomong dulu ya. Mengganggu ini Arjuna ini. Tetapi kalau Anda mengatakan tadi seizin atas kehendak itu bukan kemauan Allah sendiri, yaitu bukan perbuatan dosa. Nah, ini jawab dulu biar Bang Juma bisa. Dengerin dulu saya. Ini moderator. Pak Richard, biar Bang Juma bisa menyesuaikan diri dengan Anda gitu loh. Biar Bang Juma nggak terlalu buang-buang waktu gitu loh. Jawab dulu bagaimana cara Anda mengetahui Al-Quran. Bagaimana caranya? Silakan. Saya mengetahui itu berdasarkan apa? Berdasarkan dari ayat-ayat yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi hanya terjemahan saja. Betul, dan dari terjemahan itulah kita kembangkan bagaimana pemaknaan. Baik. Tolong dijelaskan Bang Juma, apakah dengan terjemahan saja itu bisa memuaskan? Silakan Bang Juma. Gak bisa dong. Saya kasih contoh kepada Anda. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kitab yang dimaksud di sini kitab yang mana? Al-Quran. Jangan dulu, dari mana Anda tahu bahwa itu Al-Quran? Ya, ayo. Di terjemahan tidak ada tulisannya Al-Quran. Silakan dijawab Sejabat. Saya ingin Anda menjelaskan menggunakan kaidah ilmu Al-Quran. Silakan. Dikatakan seperti itu. Jelas karena itu tertulis di dalam Quran yang menyatakan ya kitab Al-Quran sendiri. Di mana diterangkan di ayat di terjemahannya bahwa itu adalah Al-Quran? Memang tidak ada, tapi dari pemaknaan kata itu sudah jelas merujuk kepada Quran karena itu tertulis di dalam Quran. Tanpa kalian pun menyebutkan menyatakan Quran. Tetapi Alkitab juga itu merujuk kepada Injil. Alkitab juga merujuk kepada Taurat. Alkitab juga merujuk kepada Zabur. Itu gimana cara membedakannya? Itulah sebabnya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu dipakai. Tidak pernah yang namanya dikatakan, ini Tuhan Yesus sudah datang ke dunia, kita nggak usah pakai Perjanjian Lama lagi. Terus kita mengatakan Yahudi sesat, kami tidak berani. Melainkan umat Muslim yang mengatakan apa? Justru tenang Bang. Justru umat Muslim setelah Quran turun, setelah Muhammad menjadi nabi dan diturunkan wahyu kepada dia itu Al-Quran, dari situlah umat Muslim langsung menyatakan semua Yahudi. Oke, saya kembali ke topik ya, dengerin dulu. Sebentar Bang, ini biar nggak melebar. Sebentar dengerin dulu. Ini buang-buang waktu. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi. Ya udah, ini buang waktu. Dengerin dulu saya. Hampir sudah semuanya. Dengerin dulu saya.
umat Anda muslim. dengerin dulu, Anda kan tadi mempelajari Al-Quran dengan terjemahan. Biar Bang Juma jelaskan, apakah dengan terjemahan saja itu bisa memahami Al-Quran? Bang Juma harus menjelaskan, silakan Bang Juma. Iya. Jadi memahami Al-Quran itu tidak bisa menggunakan satu disiplin ilmu tok, yaitu terjemahan saja, nggak bisa. Apalagi sampai mengkritisi Quran. Kenapa? Contoh. Di Al-Quran itu, di terjemahannya itu ada kata kami. Ya kan? Ini bahasa Indonesia. Ya. Nah, orang yang memahami Quran, apalagi mengkritisinya, akan berkata, oh Tuhan Islam itu banyak. Karena dikatakan di sana ada kata kami. Iya, betul. Nah, apakah Kata kami kemudian itu- orang Arab? Kata kami itu Dengerin mengartikan dulu apa? aja, jangan disanggah dulu. Anda ambil pulpen, dicatat semua apa yang diomongin Bang Juma, baru Anda bantah nanti gitu loh. Jangan dipotong-potong. Oke, begitu diskusi yang baik. Silakan Bang Juma. Ya. Nah, kata kami atau Anda memahaminya bahwa Tuhan itu jamak misalnya karena Anda hanya menggunakan kata kami di dalam memahami Quran. Ya. Nah, apakah kemudian orang yang mengerti tentang kata nahnu itu memaknai seperti maknanya orang Indonesia ketika memahami kata kami? Tentu tidak. Berarti kata Sedangkan kami itu sekarang tidak salah. Tidak salah kata kami itu. Enggak salah. Terus kami itu apa di situ? Artinya? Kami kami di sini Jangan ke materi dulu Bang Juma. Jelasin aja dulu Ya. bagaimana cara mempelajari Al-Quran. Nanti saya tanya dia bagaimana cara mempelajari. Langsung aja. Dengerin dulu Nggak usah yang saya. namanya. Bagaimana Kata cara kami itu merupakan dengerin dulu siapa? itu udah materi. Bagaimana cara mempelajari Al-Quran biar ngerti. Nanti saya tanya juga bagaimana cara mempelajari Saya Bible. tidak membutuhkan Waduh. cara mempelajari itu, Bang. Bagaimana Karena- Anda bisa tahu kalau karena nggak tahu saya caranya, Bro? Ya. Dengerin dulu, aduh. Karena Itu- saya mempelajari Quran itu berdasarkan ayat-ayat yang sudah diterjemahkan. Karena kebetulan saya tidak Berarti- bisa membaca. berarti Bahasa abang berarti abang tidak belajar Quran itu namanya. Abang Makanya belajar saya terjemah. bertanya sama Abang. Kata Tapi kami itu abang udah merujuk bertanya, apa? abang lebih tahu dari saya. Lah, makanya saya tanya. Jelaskan dulu baru saya bertanya nanti. Nah ini abang lebih tahu dari saya sekarang. Kata kami itu apa di situ? Merujuk Nah, kepada siapa? Kalau nah, memang Tuhan Allah itu Esa. Sebelum menjelaskan kata-kata Oke. kami, Bang Juma, saya tanya dulu kepada dia. Bagaimana cara mempelajari Bible supaya orang ngerti? Apa caranya? Bagaimana menafsirkannya? Apakah harus ngerti yang original teksnya dan seterusnya? Biar Caranya- imbang nih pertanyaan, silakan. Caranya mempelajari Alkitab itu. Mm-mm. Satu, Mm-mm. sucikan dirimu, Mm-mm. serahkan dirimu kepada Tuhan, berdoa kamu kepada Tuhan, Mm-mm. minta tuntunan Roh Kudus supaya diberitahukan rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam firman-Nya itu. Oke. Karena apa? Untuk memahami isi Alkitab dengan akal manusia sendiri tidak akan pernah mampu bisa Baik. menuntaskan itu. Tidak perlu baca original teksnya, tidak perlu. Ya? Tidak perlu. Begini Bang, Nah. untuk original teks itu Bang, Mm-mm. kita sudah percayakan kepada Mm-mm. para penerjemah-penerjemah. Mm-mm. Anda Karena yakin? mereka pun menerjemahkan itu. Anda yakin terjemahan Indonesia nggak ada yang salah? Mungkin ada sebagian 1-2 mungkin yang salah, tidak menutup kemungkinan. Karena apa? Manusia tidak, tetapi salah pun dia bukan berarti menghilangkan makna yang sebenarnya. Apakah salah itu adalah kitab suci? Ya, Apakah kesalahan terjemahan itu adalah kitab suci? makna tujuannya tetap merujuk kepada Apakah kalau ada Firman salah itu. masih dikatakan kitab suci? apanya? Apakah kalau masih ada yang salah masih dikatakan suci? Salah itu Bang, salah bukan berarti maknanya salah Bang, pemaknaannya. Apakah, pemaknaannya dengerin sesuai pertanyaannya, dengan firman Tuhan, maka kitab itu dikatakan kitab suci Bang. apakah kalau ada kesalahan di dalamnya masih bisa dianggap kitab suci? Selama kesalahan itu tidak menghilangkan makna yang sebenarnya, tetapi merujuk kepada makna yang Kalau kesalahan berbentuk angka, itu tetap kalau kesalahan Tidak berbentuk suci. angka, ya. kalau kesalahan berbentuk angka, apa ini nggak signifikan kesalahannya? Kesalahan berbentuk angka itu, iya kan? Mm-mm. Di mana bentuk kesalahan berbentuk angka? Banyak ayatnya Bang. Daud 40.000 pasukan, ada yang 4.000, 40.000, ada 7 hari, ada 3 hari, Itu banyak Bang, Bang, itu perlu kita ketahui, ya kan? Mm-mm. Bahwa
Alkitab itu, iya kan, Mm-mm. kesaksian Mm-mm. yang disampaikan Mm-mm. berdasarkan sejarah juga ada di situ. Mm-mm. Ya kan? Kenapa ada dua statement yang berbeda? Maka gini Bang, apa yang tertulis di situ dengan jumlah-jumlah di situ bukanlah sesuatu yang merujuk kepada ajaran untuk kita laksanakan. Tidak ngaruh. Oke, Pak Nyoma. Udah tidak kembali. Pengaruh untuk iman kita. Artinya apa? Kita tidak diajarkan. Contohnya menghafalkan jumlahnya sekian, sekian ribu orang. Itu tidak ada merujuk untuk iman kita selama kita hidup di dunia. Tetapi ajaran-ajaran yang bernilai-nilai moral dan bernilai-nilai manfaat, bukan ajaran yang melanggar nilai-nilai moral dan nilai-nilai manfaat. Begitu, Pak. Baik. Anda udah menjawab, Anda diam, Pak Nyoma akan menanggapi. Silakan Pak Nyoma. Iya, itu konsep di dalam agama Anda kan. Jangan samakan di Al-Quran. Beda, Al-Quran itu harus akurat. Kalau Anda kemudian mengatakan harus berdoa dulu, ya saya juga akan menuntun Anda untuk sama seperti apa yang Anda katakan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 207, Anda juga harus minta rahmat, ya, dan ridha Allah dulu, baru bisa membahas Quran, memahami Quran. Kalau itu yang Anda jadikan dasar, Anda juga harus memahami apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Bagaimana kemudian ketika Anda mau memahami Quran, pertama, Anda harus minta ridha dari Allah. Kedua, Anda harus bisa membaca Al-Quran sesuai yang diterangkan dalam surah Al-Quran 29 ayat 45. Ayat 1 dari Quran 96 dan seterusnya. Anda juga harus mampu kemudian memahami bahasa Arab. Anda harus mampu nahwu sharaf. Anda harus bisa i'rab, balaga, ilmu saraf dan seterusnya. Kalau Anda belum mampu ini, jangan pernah bisa mengatakan Anda lebih tahu, lebih paham, lebih kritis terhadap Quran. Jika Anda mengatakan Al-Quran itu akurat, coba dulu Abang jelaskan apa makna kata kami yang menyatakan Allah yang Esa di situ. Oke, baik. Ada enggak ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kami adalah Esa? Ada enggak? Kenapa Allah itu menggunakan kata kami di dalam Quran? Nah, itu pertanyaan yang benar. Kalau Anda mengatakan, kenapa kami itu Esa? Itu salah. Tapi kalau Anda mengatakan, kenapa di dalam Al-Quran itu ada kata kami, dalam terjemahannya itu baru benar. Karena kenapa? Allah tidak pernah menggunakan kata kami pada saat dia berbicara mengenai esensi pribadinya. Betul. Nah, ketika Allah kemudian... dulu dijelaskan Bang Richard. Anda sok tahu ternyata. Dan ketika Allah itu mengatakan sesuatu yang melibatkan makhluknya, maka Allah menggunakan kata kami. Oke, saya jabarkan kepada Anda. Kalau memang kata kami di dalam Al-Quran itu diartikan lebih dari satu, lalu mengapa orang Arab tidak menyembah Allah lebih dari satu? Mengapa tetap satu saja, yaitu Allah? Kenapa? Karena tentu mereka paham tata bahasa Arab itu sendiri. Dalam ilmu bahasa Arab, penggunaan banyak istilah dan kata itu tidak selalu bermakna zahir. Tidak selalu bermakna sesuai dengan apa yang ada di dalam pemahaman orang Indonesia. Sedangkan Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan muatan nilai sastra tinggi, yang sangat-sangat tinggi. Selain kata nahnu, ada kata antum, yang juga merupakan kata jamak yang selalu ditunjukkan untuk satu orang atau tunggal. Nah, secara rasa bahasa, kalau kita menyapa seseorang dengan menggunakan kata antum yang artinya kalian semua, ya, maka ada kesan bahwa ini adalah perkataan atau kalimat santun, penghormatan. Sehingga ketika Allah mengatakan kata nahnu, itu tidak harus berarti banyak, tetapi menunjukkan keagungan Allah. Ini Anda bisa pelajari di dalam ilmu balaghah. Dan karena Anda tidak memahami ilmu balaghah, Anda tidak akan paham tentang kata kami. Satu, Rasulullah Muhammad SAW mengajak orang Arab untuk meninggalkan dewa-dewa orang-orang Arab jahiliyah. Tapi kalau kemudian dia mengajak kepada Tuhan yang banyak, pasti mereka menolak juga loh. Percuma, kamu melarang kita menyembah Tuhan banyak, tapi ternyata kamu mengatakan kata kami. Ternyata tidak. Kata kami itu hanya penghormatan Allah. Kata kami bisa digunakan dalam perspektif tunggal dan bisa juga jamak. Nah, bahasa Indonesia mampu enggak untuk menjabarkan kata itu? Bahasa Indonesia tidak mampu menunjukkan
kata di mana Allah itu tunggal, tetapi pemaknaannya penghormatan. Tapi alhamdulillah, sekarang orang Indonesia memahami kata kami itu dengan sempurna. Kadang orang itu berbicara hanya untuk dirinya, tapi menggunakan kata kami. Artinya mereka sudah memahami sedikit demi sedikit tentang pemaknaan kata nahwu di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, bahwa hari ini kami mencanangkan agar semua karyawan di kantor ini mulai besok tidak boleh ada yang telat. Kami di sini artinya aku sebagai pemimpin. Tetapi penghargaan, saya mengatakan kami, itu saya melibatkan orang banyak. Padahal ketentuan itu, keputusan itu dari saya. Itulah makna dari kata kami. Sayangnya, bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata yang bisa mencerminkan kata kami itu dalam perspektif kata nahnu. Sehingga yang mendekati hanya kata kami. Celakanya kemudian adalah orang yang mendengarkan kata kami yang tidak ngerti ilmu balaghah mencoba mengkritisin Quran dengan mengatakan, loh kok ada kata kami? Padahal di dalam Al-Quran itu tidak ada kata kami. Yang ada adalah kata nahnu. Di mana kata nahnu itu bisa tunggal, bisa jamak. Tergantung daripada konteks ayat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah menerangkan kata nahnu, itu pasti tidak sedang berbicara mengenai esensinya. Tidak sedang berbicara mengenai zat Allah. Tapi sedang berbicara mengenai makhluk yang lain atau keterikatan makhluk lain terhadap penciptaan atau keberadaan alam semesta. Ketika Allah menerangkan tentang pribadinya, maka Allah mengatakan ana, tidak pernah mengatakan nahnu, tidak pernah mengatakan kami, tetapi dia selalu mengatakan aku. Contoh, innani anallah. Dia tidak menerangkan innani nahnullah atau nallah. Tidak ada itu, tetapi dia selalu mengatakan ana. Innani ana Allah. Selalu mengatakan ana kalau merujuk kepada pribadi dia. Tapi kalau dia berbicara mengenai pencipta, di mana pada saat dia menciptakan, dia memerintahkan, pada saat dia mewahyukan Quran, dia memerintahkan, maka di situ pasti dia menggunakan kata kami. Nahnu nazzalna dzikra. Kami yang mewahyukan Al-Quran. Kenapa dia mengatakan kami? Karena di situ ada melibatkan malaikat Jibril. Itu. Tapi ketika berbicara mengenai pribadinya sebagai Tuhan, dia selalu berbicara mengenai aku. Nahnu itu tidak berlaku di situ, tapi yang berlaku adalah ana. Nah, ini pentingnya harus mengerti original teksnya sehingga tidak serampangan memaknai terjemahan Al-Qur'an. Gitu. Mari. Itu sekelumit ya, sekelumit permasalahan orang Kristen yang mengkritisi Allah dengan menggunakan bahasa Indonesia kata kami. Demikian. Oke, saya paham maksudnya Abang itu, kata kami itu merujuk adanya disertakan di situ bersama malaikat. Mungkin bersama dengan rasulnya juga ya kan? Ya. Nah, pada saat dia tidak merujuk kepada dirinya sendiri, ke pribadinya kan? Ya. Betul nggak? Nah, maka sekarang coba kita buktikan. Coba dibaca dulu di surah Al-Baqarah ayat 34 kalau tidak salah. Apa di situ? Nah, ini sudah mulai mau mengkritisin lagi nih. Ya. Gak apa-apa. Al-Baqarah berapa? Coba Anda bacakan ke saya. Ya, coba dibacakan, Bro. Ayat 34 kalau tidak salah itu. Anda berdoa dulu seperti Anda berdoa dulu. Baca dulu. Supaya Anda disertai Roh Kudus menurut Anda tadi kan gitu ya. Silakan. Supaya Anda bisa baca. Kalau enggak ada tuntunan Roh Kudus, nanti keder jadinya. Jadi pakai standar apa ini, Bro? Lu pakai standar Bible apa standar apa nih? Cara mengertinya nih? Udah baca aja kok standar Bible gimana sih? Ya iya. Ya, Anda bacakan Al-Qur'annya ke saya. Ya. Suruh baca ayat juga. Saya minta Anda membaca kitab saya. Saya tidak bisa membaca di sini, Bang. Berarti Anda belum layak membahas Quran. Apalagi mengkritisinya. Saya baca ya. Ya. Terjemahannya ya. Oh, saya minta Anda membaca Al-Quran. Anda kan saya tanyakan tadi, salah satu konsep, Bang, salah satu konsep memahami Quran harus bisa baca Quran. Dengar, salah satu konsep bisa memahami Quran harus baca Quran. Makanya saya katakan dari tadi sama Abang, Abang yang bacakan bahasa Arabnya, terjemahkan ke saya akan bertanya. Dan Anda tidak akan bisa memahami karena Anda tidak ngerti original teksnya. Itu syarat.
makanya jawablah pertanyaan saya ini. Nah, makanya saya minta Anda membaca. Anda membahas kitab suci Tidak Quran. pernah takut untuk dikritisi dan dipertanyakan kebenaran. Saya tidak membutuhkan kritikan dari orang yang tidak bisa membaca kitab saya. Ingat, hanya orang sinting, dengar, hanya orang sinting yang mengkritisi sebuah buku di mana membacanya pun tidak bisa, tapi dia berani mengkritisi. Oke? Itulah. Makanya Apakah Anda bisa mengkritisi buku matematika yang membaca rumusnya aja tidak bisa? Saya tanya kepada Anda. Udah, maka saya katakan baca Al-Baqarah ayat 34. Kita buktikan. Silakan Anda baca. Anda yang mau mengkritisin, silakan Anda baca. Saya mau lihat apakah kemampuan Anda sudah mampu sampai kepada critical text atau tidak. Saya tidak takut sama sekali. Begini ya, dengarkan, saya tidak takut sama sekali. Saya hanya ingin mengangkat derajat Anda. Oke? Ya. Dan ingatlah. Ya, silakan. Ketika kami berfirman kepada para itu malaikat, terjemahan. Itu terjemahan. Maka mereka pun sujud kepada maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Artinya apa? Terus? Apakah benar di sini Allah menggunakan kata kami? Betul. Kalau Abang mengatakan benar itu kata kami di situ di Quran, maka saya pertanyakan. Kenapa Allah mengatakan kata kami sedangkan dia merujuk kepada dirinya sendiri? Nah, tadi bukankah saya sudah menjelaskan kepada Anda? Enggak kedengar dia penjelasannya tadi. Anda tidak mengetahui apa yang saya katakan tadi ketika saya menjelaskan kepada Anda? Tadi kan Abang mengatakan pada saat seorang kepala, mungkin seorang presiden berkata di depan publik, dia berkata apa? Kami. Betul, karena dia gabungan dari perangkat dari menteri-menterinya. Walaupun itu keputusan yang diambil oleh presiden itu sendiri. Tetapi pada saat presiden berbicara kepada menterinya, tidak pernah dia berkata kami, tetap presiden berkata, saya perintahkan kamu laksanakan ini. Ini sekarang dalam ayat ini katakan Allah itu berkata kepada malaikat dan kepada iblis. Artinya dia berdiri sendiri, kokoh, tanpa ada pendamping di situ. Tapi dia menggunakan kata kami. Maka, terus apakah kata kami itu menyatakan ketunggalan, menyatakan aku? Iya, betul. Ini saya tanya sama Anda. Saya menjelaskan tadi, ketika Allah sedang menjelaskan tentang esensi zatullah, pribadinya, hakikatnya, maka Allah akan mengatakan kata aku, ana. Ya. Tapi ketika Allah menjelaskan melibatkan makhluk lain, maka Allah menggunakan kata nahnu. Anda tidak sampai ke sana pemahamannya? Bang, ini Bang, perkataan ini Bang, menyatakan dia dengan zatnya Bang, dia sendiri Bang. Dia belum ada yang namanya, belum manusia jatuh ke dalam dosa di situ. Baru yang ada malaikat, iblis dan manusia, yaitu Adam sama Hawa. Dia berbicara kepada para malaikat. Iya, terus? Dan para iblis. Terus apa masalahnya? Kami, artinya apa di situ? Kalau Abang tadi merujuk kepada penyertaan gabungan. Artinya apa? Anda lebih tahu dong dari saya dong. Berarti Anda pernah belajar ilmu balaga dong ya? Gini aja. Ya. Gini aja sebentar kelamaan. Sebentar dulu Pak Sejabat. Ini muter-muter. Ya udah gini aja Pak Jabat. Tetapi pada sebentar ini muter-muter. Menteri-menterinya dipanggil dengerin dulu saya, dengerin dulu saya perintahkan kalian laksanakan. Oh iya, dengerin dulu Jabat. Kami perintahkan hargai moderator. Tidak pernah Bang. Hargai moderator. Apa pendapat Anda? Dengerin dulu Abang mengatakan tadi Al-Quran itu dengerin dulu biar muter-muter. Tidak ada dengerin dulu salahnya di situ dalam pemahamannya, makanya saya merujuk ke sana. Oke, dengerin dulu. Apa yang Anda pahami tentang ayat tadi? Silakan. Enggak diganggu, pakai waktu 60 hari, terangkan kepada kami, silakan. Kalau dalam pemahaman saya di situ, berarti secara tidak langsung Allah itu mengatakan dengan kata kami, berarti Allah itu lebih dari satu di situ. Karena apa? Dia berbicara kepada malaikatnya. Dia tidak berbicara kepada
kepada umat manusia menyampaikan firman-Nya. Pertanyaan kedua. Karena apa? Pertanyaan kedua, ya udah dengerin dulu. Metode apa yang Anda pakai sehingga Anda bisa berkata demikian? Silakan. Metode apa? Ya metode bahasa Indonesia, bahasa pemaknaan kata. Oke, metode bahasa Indonesia. Apakah Al-Quran bahasa Indonesia? Kan maka saya tanyakan tadi, apakah itu benar? Jawab dulu, apakah Al-Quran adalah bahasa Indonesia? Saya tadi bertanya kepada Bang Juma. Jawab dulu ini biar kelar. Kamu ini nggak bisa diajak damai. Iya, maka saya bertanya Bang. Peace bro, Anda udah berpendapat, Anda pakai metode bahasa Indonesia. Saya tanya, apakah Al-Quran adalah bahasa Indonesia? Kan sudah saya katakan sama Abang jawab tadi. aja dulu, bahasa Indonesia A, bahasa Indonesia B, tidak. Saya bertanya, saya mempertanyakan Anda ini mau diskusi apa enggak bro? Kami, Bang Juma mengatakan apa? Iya, sudah sesuai dengan bahasa Arab kah itu? Iya. Peace dulu, peace. Jawab dulu ini. Saya berkata apa adanya dan bertanya apa adanya. Damai bro, damai. Dengerin dulu bro, santai. Santai. Mengenai apa arti kata kami di situ? Apakah Al-Quran adalah bahasa Indonesia? Berulang-ulang abang itu dikasih Anda nggak jawab. Bagaikan abang itu kayak apa ya? Kalau dibilang tuh kayak nggak memiliki ilmu. Apakah Al-Quran itu adalah bahasa Indonesia? A, bahasa Indonesia, B tidak. Silakan dijawab. Kan sudah saya katakan tadi. Sebelum saya bertanya dulu apakah ini benar sesuai dengan Anda kan sudah berpendapat. Dengerin dulu ya, dengerin dulu. Kata Bang Juma. Makanya saya bertanya tentang kepribadian Anda langsung. Dengerin dulu. Anda nggak bertanya, bro. Tadi Anda kan sudah berpendapat. Anda pakai metode bahasa Indonesia. Nggak masalah. Saya tanya ke Anda, apakah Al-Quran berbahasa Indonesia? Berulang-ulang abang itu dikasih tahu memang. Supaya kena ini urusan, jawab aja dulu. Biar kembali ke Bang Juma nerangkan dulu. Enggak, saya sudah bertanya tadi Bang. Anda bahasa saya itu. Kalau begini aja. Panggil ahli bahasa Bang, ahli bahasa di dunia ini. Jangankan ahli bahasa, anak SMP. Susah emang ini. Saya boleh menjelaskan kepada saudara saya yang adalah umat terjemahan ini, boleh nggak? Boleh Bang Juma. Yang lain jangan dipotong ya, silakan. Tolong jelaskan dengarkan saya Bang. Anda harus mengakui kekurangan Anda. Di mata Quran, Anda itu bukan siapa-siapa. Membaca Quran saja Anda nggak bisa. Ya, jadi Anda statusnya belajar, jangan ngotot. Kalau Anda ngotot, Anda menjadi murid durhaka. Justru saya bertanya, Bang. Anda tidak bertanya, Anda nyolot. Dengerin dulu, Bang. Bertanya lagi. Dengerin Pak Jagat. Tapi kalau dijelaskan Anda lebih tahu dari saya. Dengerin dulu. Apa rupanya bekal Anda untuk mengkritisi Quran? Coba terangkan kepada saya. Apa yang Anda punya? Anda mengerti al-muttaqim, al-mu'azzim, al-linapsi? Anda ngerti? Ngerti enggak? Anda tidak akan ngerti. Kenapa? Permasalahan yang muncul sekarang yang Anda tidak sadari, wahai teman-teman Kristenku, terhadap kitab kami umat Islam adalah Anda menjadi bingung setelah Al-Quran yang berbahasa Arab dengan kekhasan gramernya diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Anda bingung. Kenapa Anda tidak memahami struktur bahasa Arab? Yang Anda pahami adalah struktur bahasa Indonesia. Sementara Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat kesusahan untuk memaknai Quran. Sehingga ketika Anda mencoba mengkritisi Quran menggunakan terjemah, sekali lagi saya katakan, bahasa Indonesia tidak bisa selevel dengan bahasa Arab. Jadi ketika bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, celakanya kemudian muncul permasalahan yang membingungkan orang Indonesia yang tidak mengerti ilmu nahwu shorab. Nah, pemahaman tentang nahnu, tentang antum, tentang ana, tentang kata kami yang tadi, itu di dalam ilmu sarab, ilmu nahwu disebut al-mutakallim, al-muazzim linapsih. Apa itu? Ya, kata ganti pertama yang mengagungkan diri Allah. Ini konsep, ini kaidah. Sehingga ketika Anda kemudian ngotot menjabarkan itu, nggak akan pernah nyambung. Kenapa? Yang Anda maknai adalah rasa kata kami. Anda tidak memahami rasa kata nahnu. Makanya ketika saudara saya bertanya tentang Al-Baqarah ayat 36, di situ kalau diurai, tidak ada kata nahnu, tetapi hanya mengatakan wa izkulna.
ada huruf nun. Yang merujuk kepada siapa? Merujuk kepada apa yang saya terangkan kepada Anda. Al-mutakallim, al-muazzim, linapsih. Itu dapat di mana? Dapat dalam grammar bahasa Arab yang namanya ilmu nahwu shorab. Pertanyaannya, apakah sahabat saya masuk ke dalam ilmu kaidah ini? Berapa SKS Anda mengikuti mata kuliah itu? Anda mondok di mana? Anda belajar di mana? Tapi tidak pernah. Tapi ngotot. Nah sekarang jangan ke Al-Quran. Saya kasih satu analisa sederhana. Supaya Anda itu bisa memahami betapa Al-Quran itu sangat susah dipahami dengan hanya menggunakan terjemah. Harus didukung oleh disiplin ilmu yang lain. Kita ambil di dalam misalnya kitab Yehezkiel misalnya. Contoh di dalam pasal 23 nomor 20. Dia birahi kepada kawan-kawannya berzina atau bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan sakar seperti sakar kuda. Ini kalau kita maknai menggunakan bahasa Indonesia, celaka. Celaka. Kenapa? Karena tidak seperti itu rasa bahasa dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Suria atau bahasa Aramaik. Tapi orang Indonesia ketika membaca ini akan tertawa, akan cabul memahaminya, padahal sesungguhnya makna yang tersirat di dalamnya, rasa bahasa original teksnya tidak sama seperti itu. Tapi ketika dia diindonesiakan, maka yang muncul kemudian adalah porno. Engkau menginginkan kemusuhanmu pada masa mudamu, waktu orang Mesir memegang buah dadahmu dan menjama-jama susu kegadisanmu. Ini kalau kita manai dengan rasa bahasa Indonesia, celaka. Karena itulah kemudian gereja tidak pakai toa dan tidak membacakan ini. Kenapa? Tidak semua orang Kristen Indonesia bisa bahasa Ibrani. Tidak bisa. Nah, begitu juga Quran. Ketika Anda mengatakan, oh di dalam surah Al-Baqarah di situ ada banyak Tuhan. Karena di situ diterangkan, wa izqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Oh di situ ada perintah dari sosok yang banyak berfirman kepada para malaikat. Itu pemahaman rasa bahasa Indonesia yang Anda terjebak di dalam kata per kata yang rasa bahasa Indonesia itu tidak selepel sama sekali dengan bahasa Al-Quran. Tolong dipahami apa yang saya jelaskan ini. Jadi ketika Anda mencoba untuk mengkritisi Quran, tapi membacanya pun tidak bisa. Anda itu salah, Bang. Ya sudah, kalau gitu Anda yang jelaskan ke saya, silakan. Makanya saya katakan sama abang dari tadi, salahnya Bang kalau Juma Anda mana? merujuk ke situ, Salahnya Bang Juma apa? Silakan diterjemahkan. Itu bukan Salahnya Bang Juma. sesuatu yang salah di dalam bahasa Indonesia yang abang bacakan di dalam kitab tadi. Tidak ada yang salah di situ, Bang. Karena itu pembelajaran supaya kita mengetahui jangan sampai berbuat seperti itu, Bang. Itu plesetan supaya Anda menyembunyikan sangat jelas apa yang termaktub. Coba Anda jelaskan kepada saya. Dengar. Apa maksud? Dengar. Tidak masalah coba kita Anda memberitahukan itu. Dengarkan wahai orang yang sombong. Dengarkan. Coba terangkan kepada saya dengan makna bahasa Indonesia menjama-jama susu perawan. Coba. Ya apa? Silakan. Salahnya? Ya jelas itu menjama-jama susu perawan udah telak di situ. Apa yang Anda maksudkan di situ coba? Apa yang mau dijelaskan di situ? Berarti orang Mesir di situ menjama-jama susu kegadisan gitu. Jelas itu perbuatan salah, makanya itu dijelaskan supaya kita dan apakah betul dan apakah betul orang-orang pada masa itu menjama-jama susu perawan? Begitu loh. Makanya saya katakan sama abang. Dengar dulu. Apakah betul orang Mesir pada saat itu menjama-jama susu perawan? Apakah betul seperti itu? Saya katakan dari sama abang. Abang mengaku sendiri. Apakah ini benar sesuai dengan Anda? Saya melihat dari beberapa jam ini kita berdialog. Ketika Anda mengkritisi terjemahan Al-Quran, Anda hebat. Tapi ketika Anda ditanya tentang kitab Anda, agama Anda, seperti level Anda itu mohon maaf sama seperti level ayam. Baru menemukan, nggak punya akal. Tuhan ngepek sama manusia. Tuhan dikandung oleh manusia. Tuhan mati, Tuhan bunuh, Tuhan dibunuh oleh manusia. Di mana sisi kemanusiaannya Yesus? Mana jasadnya Yesus? Anda seperti ayam menjelaskan. Tapi kalau Anda mengkritisi terjemahan Al-Quran, Anda hebat. Anda profesor. Biarkan dulu dia bicara. Biarkan. Saya dari tadi minta kepada Anda di mana
tubuh kemanusiaan Yesus. Benar kata Salto kami kemana-mana. sudah sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan bahasa Arab. Betul? Betul. Di saat saya bertanya, Anda kaget, kelimpungan, Ya, tidak bisa menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya. Memang sudah sesuai. Karena Memang Anda sudah baru- sesuai kata Karena kami Anda di baru situ. menemukan orang Betul. seperti saya yang Tetapi dipenuhi oleh Roh Anda Kudus untuk mempertanyakan segala kebenaran itu supaya Oke, sekarang Bang Handi, tolong Ya. tanyakan kepada makhluk ini. Sekarang tahu enggak dia saya pakai baju warna apa? Silakan. Ya. Saya mau tahu apa betul ada Tuhan di dia, di Roh Kudus itu. Coba. Coba Pak Saya Richard. pakai baju warna Ya, apa? Enggak, yang tadi belum selesai, Bang. Al-Baqarah 34 belum selesai, Bang. Bang, Udah jangan hilangkan dijawab rasa tadi. hormat saya kepada Anda. Anda mencoba untuk membodoh-bodohi kami umat Islam bahwa Anda ada Roh Kudus sehingga Anda lebih tahu tentang kata nahnu. Sekarang saya ingin tahu sedikit membodoh-bodohi? aja. Saya kan menyampaikan Anda apa yang- membodoh-bodohi kami karena Tidak. Anda lebih tahu daripada Tidak. kami. Apakah presiden pernah Lalu berkata apa ya kepada sekarang? menterinya? Apa yang Anda ingin Dipanggil pertontonkan menterinya sekarang? itu. Apa yang Anda Dipanggil dengar? menterinya. Sekarang apa yang Anda Iya, ingin iya, pertontonkan kepada saya? Presiden pasti Dengarkan. berkata, Apa yang aku perintahkan kalian Biarkan dia bicara menteri-menteriku, dulu, Pak. Biar dia puas dulu. laksanakan pekerjaan ini sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Tidak pernah presiden berkata kepada menterinya, kami tidak pernah, karena merujuk kepada dirinya sendiri. Tetapi kalau dia berbicara di depan umum, publik, karena itu hasil kesepakatan dari bersama. Oke. walaupun keputusan Saya yang maklumi, mengambil saya itu maklumi. presiden. Maka dia berkata, Bahasa Indonesia dia nggak apa-apa. Maklumi, iya. Nggak Saya apa-apa dia maklumi. pamer. Dia Kita kembali ke dia- topik. Maka dia tadi aku umat bilang sama terjemah. abang, Ya, sebelum siap. saya bertanya sama abang, Udah, apakah sudah sesuai baik. dengan Al-Quran? Oke, kembali ke Iya. topik. Sudah sesuai dengan bahasa Arabnya? Iya, betul. Itu Oke, kami kembali ke benar. topik ya. Maka saya Ya. tanya di situ, Oke. Anda langsung Nah, sekarang kelimpungan dan ada nggak tadi Anda bertanya kepada saya apakah sudah sesuai dengan rasa bahasanya? Ada nggak Anda Sudah. tanya? Oh, Hah? kalau berkata rasa bahasa saya tidak berkata, tapi saya berkata, apakah Coba sudah Anda sesuai tanya ke dengan saya. Al-Quran? Coba Anda tanya ke Apakah saya, sudah sesuai apakah dengan- sudah sama dengan rasa bahasanya kata kami Kan dengan saya nahnu? katakan tadi, apakah sudah sesuai dengan Al-Quran? Apakah sudah Sesuai dalam dengan arti apa dulu? bahasa Arab? Sesuai Betul. dengan arti bahasa kan? Abang bilang. Iya, Makanya sesuai saya dengan. bertanya, Tapi rasanya sama nggak? seperti itu, Bang. Jadi Sekarang sama nggak? kalau rasanya. abang itu hanya berasumsi aja, Bang. Oke, baik. Saya yang berasumsi lagi. Baik, apa-apa Wah, Bang Juma? hebat. Bang Juma Mantap. berasumsi dia yang menguasai Al-Quran, nggak apa-apa. Iya, iya. Anda yang lebih paham Al-Quran. Anda. Saya berkata apa adanya, Ya, Bang. baik. Saya Sekarang ini nggak biar mengambil- nggak sebentar, bentar, biar nggak. Nanti saya boleh belajar Al-Quran kepada Anda berarti ya? Saya tidak mengatakan abang itu belajar ke saya, tidak. Terus kenapa Tapi Anda Anda yang lebih tahu dari menjelaskan? saya kan? Hal urgent, maka saya katakan saya itu orangnya Oke, berbeda dengan Oke, saya bertanya teman-teman kepada yang dia abang yang pernah pembicara. Oke. Saya bertanya Anda- moderator bertanya Saya bukannya sombong kepada atau gimana? kedua pembicara biar clear nih Anda ya. tidak sombong tapi Anda bahlul. Oke, Maaf baik, saya harus dengerin katakan itu. baik-baik. Dengerin baik-baik dulu, sebentar standby dulu. Tahu bahlul? Tahu bahlul, Bang? Bentar dulu, Bang, biar nggak muter ya. kemana-mana. abang, Tahu abangku, kata bahlul itu, Bang? abangku, Dengerin saudaraku, dulu, Ya. dengerin dulu Pak Richard. Saudaraku. Tahu nggak kata Richard. bahlul itu, Bang? saudaraku. Ya. Ngomong-ngomong ini udah mau jam 1. Besok Ya. kita lanjut lagi deh, nggak apa-apa. Besok Oke. besok pagi lagi jam-jam 9. Ya. Dengerin dulu Saran sebelum saran ditutup. saya cari tahu dulu kemana itu anak Maria perginya. Oke, Yang diceboin, yang ditetein ya. Cari tahu kemana dia. Oke, pertanyaan Enggak, terakhir kemana-mana, nih. Ya. Itu Terakhir ya. pertanyaan saya tuh. ya Saya terakhir. katakan sama Ya udah abang, terakhir dulu, abang dengerin mau dulu. menghina pun mau menghina. Saya tidak Tuhan menghina, Yesus, Bang. mau menghina siapa juga. Saya tidak menghina, Bang. marah, Anda yang menghinakan diri Anda menyentuh Saya manusia. mengasihi Oke? Anda. Saya selalu berdoa untuk Saya nggak Anda. butuh dikasihani Begitu, sama Bang. Anda. Oke? Sekarang begini. Sekarang biar Anda cari tahu kemana sisi kemanusiaannya Yesus yang Semoga Anda Anda tuhankan itu. dipenuhi malaikat-malaikat Sekarang itu roh. Dengerin dulu sebelum ditutup Yang ya menunggu. harus berakhir dengan Di dalam damai. Dengerin dulu harus memahami berakhir. setiap firman-Nya. Pak Jabat dengerin dulu. Firman harus siapa? berakhir Firman dengan damai. Lukas. Dengerin ya, dengerin dulu. Siapakah yang lebih mengerti Al-Quran? Ya, saya buka polling untuk semuanya nih ya. Seluruh dunia silakan yang ada di live chat. Siapakah yang lebih mengerti Al-Quran? A. Bang Juma, B. Si Jabat. Silakan dijawab ya. Jabat dong. Jabat kan dia kan tahu kata nahnu itu apa. Oke. Menurut Pak Dia lebih Richard, paham ilmu nahwu. menurut Pak Jabat yang menguasai Al-Quran itu Pak Bang Juma atau Anda? Silakan dijawab Bang Jabat sebelum selesai. Kan sudah jelas Iya saya dong, katakan, Bang. Saya tidak menguasai bahasa Arab. Tetapi saya bisa berdiskusi untuk memecahkan masalah-masalah yang tersembunyi di balik itu semua. Wih,
Wis, mantap. Berarti Anda lebih hebat dari ilmu yang memahami Quran dong. Dia lebih hebat. Nah, bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan diri Anda lebih hebat memecahkan masalah yang ada di dalamnya sementara membacanya pun tidak bisa? Itu makanya saya katakan bahlul. Abangku, saya itu diajarkan untuk merendahkan diri seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Anda memang harus rendah karena membaca kitab saya saja nggak bisa. Gimana sih? Anda bukannya pintar, Anda memang rendah dalam pemahaman Al-Quran itu. Ini poinnya memang rendah, membaca saja tidak bisa, tapi poinnya sebelum Anda selesai Pak Richard, ya tolong Anda beri kesimpulan bahwa Anda lebih menguasai Al-Quran daripada Bang Joma. Silakan. Kesimpulannya, saya tidak memahami bahasa Arab, tetapi saya bisa memecahkan makna-makna yang tersimpan selama ini yang tidak pernah diketahui oleh dunia. Secara biarkan. Mantap. Ya itu aja kesimpulannya. Saya minta apa? Saya tidak pernah menyombongkan diri dan saya juga selalu meminta walaupun ada. Itu Anda sudah sombong itu. Biarkan dulu, biar dia kelarin dulu. Biar dia kelarin dulu. Astagfirullahaladzim. Biar dia kelarin dulu. Gak sadar Anda ini. Anda itu sudah lebih dari sombong malah. Anda nggak bisa baca Al-Quran, tapi Anda bisa memecahkan katanya. Saya mau ngomong sedikit ini. Karena gini Bang, saya tidak menguasai bahasa Bugis. Tapi saya pinter bahasa Bugis dan orang-orang Bugis itu akan saya ajarin. Kira-kira orang Bugis marah apa? Enggak Bang, ya, kita orang Bugis mah sabar, tapi yang begitu ya sombong kalau namanya. Saya Bang, udah saya katakan dari tadi. Sombong ya kan? Itu Pak Jul. Suatu kebenaran tidak pernah takut untuk dikritiki. Ya, oke, udah simpulkan aja dulu Pak Jabat. Pak Jabat jangan dipotong sebentar. Ini waktu. Oke, disimpulkan aja. Ini waktu, tolong jangan dipotong kesimpulan Pak Richard. Anda lebih menguasai Al-Quran daripada Bang Juma. Simpulkan alasannya, jangan dipotong. Silakan. Saya simpulkan ya. Saya tidak menguasai bahasa Arab, tetapi saya bisa membongkar rahasia-rahasia yang tersembunyi selama ini yang tidak pernah diketahui oleh dunia. Supaya ini membuka mata hati kita mengetahui apa makna-makna yang tersimpan di balik dari kata-kata tersebut. Karena apa? Rahasia-rahasia kebenaran tidak pernah takut dikritisi dan dipertanyakan oleh siapapun. Sebab kebenaran itu akan dapat menjelaskan kebenaran itu sendiri. Terima kasih saudaraku. Salam damai. Oke. Salam damai. Silakan saudaraku. Oke, sampai jumpa ya. Ini giliran Bang Juma yang saya tanya. Anda standby. Yang lain diam dulu biar nggak beralih ke topik ya. Saya tanya ke Bang Juma, bisa nggak kita membongkar Al-Quran dengan hanya terjemahan bahasa Indonesia saja? Apakah orang demikian mau membongkar dengan terjemahan adalah sombong? Kalau di dalam ajaran agama Islam Bang, di umat Islam ada orang yang mampu membongkar ayat-ayat suci Al-Quran yang kemudian hanya berdasar terhadap terjemah, itu orang sinting, orang gila, orang sarap, bahlul. Kenapa bahlul? Karena dia tidak menyadari apa yang dia katakan. Bagaimana mungkin kemudian orang itu mampu mengajarkan ikan berenang sementara dia tahu bahwa dia adalah seekor kucing? Tidak mungkin. Nah, Al-Quran menerangkan wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Al-Quran ini datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kemudian Allah mengatakan wa isqulna, di situ dia tidak mengatakan bahwa kami beberapa pribadi menyatakan diri kepada para malaikat. Tapi ini yang saya katakan tadi. Tolong di noise dulu, sahabat saya. Yang lain di mute dulu ya. Ya. Jadi di dalam ilmu saraf, nahu saraf, itu yang saya terangkan tadi, bahwa di dalam kaidah-kaidah ilmu, ketika orang yang sama seperti tadi ini dihadirkan di persidangan, ditanya, apakah Anda memahami ilmu nahu saraf sehingga Anda bisa membongkar rahasia-rahasia? Tidak. Terus apa yang Anda maksud? Anda mampu membongkar rahasia-rahasia. Pemaknaan kata kami itu aja.
dan pemahaman kata kami yang Allah katakan di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Baqarah itu. Nah sekarang ditanyai, kamu tahu nggak apa itu al-mutakallim al-mu'azzim li nafsi? Ngerti nggak? Tidak. Oh berarti Anda hanya mengetahui kata-kata kami. Iya. Lalu kemudian Anda mengkonvert dengan kata nahnu, ya, kata kami di dalam terjemahan Al-Quran. Iya. Oh, berarti Anda cuma memahami terjemahan. Iya. Terus rahasia apa yang Anda bongkar di situ? Rahasianya bahwa Tuhan itu memang 3. Apa buktinya? Di situ dikatakan kami. Yang mengatakan kami siapa? Terjemahan atau original teksnya? Terjemahan. Nah, apakah level bahasa Indonesia itu setara dengan bahasa Quran? Selevel. Buktinya apakah Al-Quran yang menyadur kata Indonesia atau orang bahasa Indonesia yang menyadur kata-kata Al-Quran? Bahasa Indonesia banyak menyadur bahasa Quran. Nah, berarti bahasa Indonesia itu pincang, cacat dia tidak bisa selevel dengan bahasa Quran. Sehingga ketika diterangkan di sini harusnya adalah aku, tetapi menggunakan wa izqulna, ada huruf nun di sana sebelum alif lam, ya sebelum alif. Maka di situ sangat jelas dikatakan sebagai penghormatan. Itulah yang dimaksud di dalam ilmu nahwu al-mutakallim al-mu'azzin li nafsi. Anda paham? Tidak. Kenapa nggak paham? Mau gimana mau paham? Loh, kitab saya cuma terjemahan. Tak. Gimana mau paham kitabnya umat Islam? Bahasa Yunani yang original teks kitabku saja saya nggak paham. Tapi kalau saya mengatakan, saya lebih tahu, saya akan membongkar rahasia-rahasia yang ada di dalam kitab suci Al-Quran yang disembunyikan oleh dunia. Kenapa Anda tahu? Karena pada diri saya ada Roh Kudus. Oh gitu. Kalau kau ditanya, Zuma sekarang pakai baju warna apa? Tahu nggak? Enggak. Coba tanya, Roh Kudusmu ada nggak? Oh, berarti yang Anda maksud itu cuma halusinasi. Nggak ngerti apa-apa. Karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan kepada umat Islam, saya harus mengurai ini, diterangkan inna sarrad dawabi indallah ladzina kafaru wa fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk, yang paling hina, yang paling nista, yang paling bahlul dalam pandangan Allah adalah orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Kemudian di dalam Al-Quran menjelaskan, ya, wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzina yang iqu bima la yasmau illa du'a wa nida summum bukmun fahum la ya'qilun. Seumpama dan perumpamaan bagi orang Islam Bang Suma dan terhadap orang-orang kafir itu seperti penggembala. Bang Suma itu penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengarkan selain panggilan yang teriakan. Bang Suma sudah berapi-api, sudah berair, sudah liurnya kemana-mana menjelaskan tentang Al-Quran, tapi mereka hanya mendengar tapi tidak bisa memahami, mendengar suara tapi tidak menangkap apa yang dipahami. Kenapa? Karena dikatakan summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, maka mereka tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Karena untuk membedakan antara garpu dan sendok aja mereka nggak bisa, membedakan antara utusan dan sang pengutus nggak bisa, membedakan antara manusia dengan pencipta manusia juga tidak bisa. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan dulu ke Amir. Silakan Amir, ada yang mau disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya melihat diskusi hari ini ya, sepertinya itu babi mengajari paus berenang di lautan ini. Ya nggak pantas, nggak level lah ya. Seperti misal itu, saya itu paham itu Bible berbahasa Batak, tapi saya orang Jawa. Saya akan bongkar dengan bahasa Jawa bahwa Bible yang berbahasa Batak itu rahasia-rahasia yang terpendam akan saya bongkar. Karena saya penuh dengan Roh Kudus. Itu aja komentar saya, Mas Andi. Silakan dilanjut. Terima kasih gitu ya. Karena tadi kan Pak Richard udah closing statement, Bang Juma juga udah closing statement. Kalau ada jamaah mau bertanya, apakah Pak Richard masih mau menjawab pertanyaan jamaah? Sudah tidak ada, saya beri kesempatan kepada jamaah bertanya khusus ke Bang Juma. Silakan. Kenapa di unmute saya dari tadi? Masih ada, Bang. Bro, apa Anda masih mau bicara? Maksud saya gini, Bang. Biarlah sebentar. Anda kan tadi udah mau pamit. Yang menyaksikan ini, Bang. Untuk closing statement. Artinya Anda udah nggak mau bicara. Biarlah penonton yang menyaksikan ini, Bang. Yang menentukan secara rasional, akal sehat, logika, secara manusia, siapa yang asumsi, siapa yang mengatakan kebenaran, Bang.
Saya tidak pernah mengatakan saya yang paling benar, tetapi silakanlah mereka menentukan siapa yang bisa menjelaskan kebenaran itu. Tadi katanya bisa membongkar rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh dunia. Kok jadi merendah, Bang? Itu kesombongan yang dibungkus dengan Roh Kudus itu. Kok jadi merendah, Bang? Kok merendah sekarang? Tadi kan gini Pak Jabat, Anda tadi udah menyimpulkan loh. Kesimpulan Anda yang kami tangkap di sini adalah Artinya, bahwa Anda mau rahasia, membongkar betul. Al-Quran dengan cara terjemahan, kan gitu Bang? Gini. Yang lain diam dulu, nggak usah gini. Pak Jabat, kan tadi Anda mau membongkar Al-Quran dengan cara terjemahan, kan begitu Bang ya? Ya kami tunggu itu, nggak apa-apa Bang. Silahkan memegang argumentasi Anda, pemahaman Anda. Semoga ini berguna buat Anda, itu aja. Jangan sampai jadi bahan tertawaan oleh audiens di luar sana Bang. Karena Bang Juma udah menerangkan nggak begitu cara memahami Al-Quran. Tapi Anda lebih sombong, lebih angku, lebih tahu. Biarlah penonton Bang yang menyaksikan Bang, siapa yang asumsi, siapa yang Iya, penonton saya baca semua yang mengatakan 99,9% mengatakan kamu bahlul kok. Secara rasional, logika. Penonton sudah mengatakan 99% kamu yang bahlul, kamu yang penuh asumsi, sombong. Udah. Begitu Bang. Oke, Iya, baik. begitu. Lihat aja di channel Zulfikar Official, di channel Zulkifli M. Abbas, dan di channel Handi Selebes. Coba dilihat tuh, 99% tuh mengatakan kamu bahlul. Oke Bang. Oke Bang, Terima kasih. Sejagat saya terakhir Bang, saya habis ini jangan ada dendam, jangan ada emosi, kita hanya diskusi di sini. Enggak ada masalah. Kita ini semua bersaudara. Kita Oke, betul. diciptakan oleh Tuhan yang sama, hidup di bumi yang sama. Enggak sama. Tuhan kamu nggak bisa menciptakan saya kok. Dari mana? Saya nggak mau menyamakan Tuhanku dengan Tuhanmu. Tuhan kamu manusia. Saya nggak mau mengatakan Tuhan kita itu sama. Jelas. Muslim di sini mau nggak mengatakan Tuhan kita dengan Tuhannya Kristen sama? Tidak, beda. Wah, jangan sembarangan kamu mau bikin statement, ngawur aja ini anak. Berarti Tuhannya Muslim sama Arab apa? Dengan Kristen, dengan Tuhan kamu, karena kamu Tuhan kamu ada 3 loh itu. Berbeda. Nggak mau kami disama-samakan Tuhan kami dengan Tuhan kamu itu, nggak mau. Berbeda nggak? Oke, baik, berbeda. Yang disembah oleh Ibrahim. Udah selesai. Udah ada. Kamu tadi menyebutkan Tuhan kami, Tuhan kamu. Beda dengan kami, Tuhan Muslim. Orang aku nanya. Tuhan kamu, ya sudah saya jawab. Saya nggak setuju. Muslim di sini saya katakan tidak setuju semua menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan kamu, nggak ada yang mau itu. Dari mana? Jawaban dari anak kecil bagaimana? Kamu itu sok-sok aja, sok-sok mengatakan kami itu sama. Ya dari mana kamu bungkus dengan Roh Kudus itu dari mana? Tuhan kamu itu manusia, bro. Tuhan kamu yang dilahirkan dari rahimnya Maria itu jelas. Kok menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan kamu dari mana? Urusan Tuhan kami, dia bilang Richard ini najis Jul, sebentar. Kamu tuh najis, kami bertuhan manusia. Oke, dilanjut. Baik. Comos sana comos ini untuk membenarkan keimanannya. Baik, saya ambil alih. Oke, saya ambil alih dulu ya. Sebentar, Pak Richard. Aduh. Udah selesai. Saya ambil Tuhan kami alih. tidak sama lah. Enak aja menyamakan Tuhannya dia dengan Tuhan kita. Baik, saya ke Bang Juma untuk menyimpulkan apakah Tuhan Kristen dan Tuhan Islam itu sama. Silakan Bang Juma dijelaskan, monggo. Mohon yang lain di mute dulu ya. Bang Juma masih mendengarkan? Ke-mute. Ke-mute Bang Juma, ke-mute. Iya Bang. Silakan. Jadi jelas tidak sama lah Tuhan kita dengan Tuhan mereka. Tapi kalau berbicara mengenai Sang Khalik, ya sama, karena kita adalah sama-sama ciptaan daripada Sang Khalik. Siapa Sang Khalik itu? Apakah Yesus atau Allah? Jelas adalah Allah. Nah, siapa yang disembah oleh Kristen? Apakah Allah atau Yesus? Yang disembah adalah Yesus. Berarti sembahan kita tidak sama, beda. Tuhan itu memang satu, tapi sembahan kita yang berbeda. Anda nyembahnya manusia, kami menyembahnya kepada Tuhannya manusia yang sahabatku sembah, gitu. Yesus menyembah kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Jadi bukan kemudian Tuhan yang diciptakan, Tuhan yang dilahirkan, Tuhan yang dipukul, yang dibunuh, yang disalib, itu bukan Tuhan itu. Menurut konsep ajaran Yesus dan menurut konsep ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak sama antara Tuhan kita
yang kita sembah dengan Tuhan yang Kristen sembah. Tapi kalau berbicara mengenai esensi daripada Allah, Tuhan itu cuma satu, bukan dua, bukan dua setengah, apalagi sampai 3 ataupun lebih sedikit. Itu nggak bisa, karena Tuhan itu absolut, dia hanya berdiri sendiri. Adapun kata kami, seperti yang saya terangkan, itu hanya penghargaan, penghormatan, layaknya kemudian ketika kita berbicara kami. Lain cerita kalau Allah menggunakan kata kita. Kalau kita di situ sudah pasti jamak. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu tidak diterangkan bahwa wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dia tidak dikatakan begini, dan ingatlah ketika kita berfirman kepada malaikat. Itu tidak begitu. Ya, jadi lain kata kita, lain kata kami. Kalau kita itu otomatis jamak, tidak bisa tunggal di situ. Itu pun dalam satu daerah di Indonesia kita ini ada juga yang menggunakan kata kita tapi merujuk kepada tunggal. Nah, tapi Al-Quran khususnya itu tidak mengatakan kata kita, tapi menggunakan kata kami. Kenapa? Karena kata kami itu rasa bahasanya juga merujuk kepada esensi yang tunggal. Seperti misalnya kami mengundang Anda datang ke rumah. Artinya saya yang mengundang, tapi menggunakan kata kami itu penghormatan. Seperti yang diterangkan oleh Allah di dalam kata Al-Quran, ayat Al-Quran ini, wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Contoh. Ada seorang guru masuk ke dalam kelas. Lalu kemudian mengatakan kepada murid-murid di hadapan kelas, murid-muridku, besok kami akan ke Surabaya. Ya, tolong supaya tugas yang diberikan kepada kalian itu selesaikan sebelum kami pulang. Nah, kemudian di waktu yang sama, di waktu yang lain, guru juga masuk ke dalam sebuah kelas dan berkata begini, anak-anakku, besok kita akan berangkat ke Surabaya. Tolong tugas-tugasnya diselesaikan semua. Maka yang ada kemudian dalam rasa kalimat ini adalah murid-murid ketika guru menggunakan kata kami adalah murid-murid harus menyelesaikan tugasnya karena mereka mau berangkat bersama gurunya ke Surabaya. Kalau menggunakan kata kami, maka murid-murid harus menyelesaikan tugas-tugasnya karena kelak gurunya setelah pulang dari Surabaya akan memeriksa tugas mereka. Tidak ada satupun murid yang merasa bahwa dia ikut serta ke Surabaya. Lalu guru yang mengatakan kata kita itu sudah pasti bermaksud mengajak semua murid untuk ke Surabaya. Dan guru yang mengatakan kata kami itu bisa jadi dia sendiri, bisa jadi bersama dengan guru lain. Berarti indikasi dia sendiri ada. Nah, sekarang apa bahasa Indonesianya yang waktu bersamaan indikasinya bisa sendiri, bisa juga jamak? Apa bahasa Indonesianya? Kami saya nggak bisa. Atau ada di antara teman-teman di sini yang bisa memberikan satu kata kepada saya di waktu yang bersamaan bisa jamak, bisa tunggal? Ada nggak? Saya ingin dengar. Ada nggak di antara sahabat di sini yang bisa memberikan kepada saya satu kata di mana kata itu di waktu bersamaan bisa bermakna saya sendiri, bisa bermakna tunggal, jamak? Ada nggak? Kayaknya sulit tuh. Nggak ada memang. Makanya bahasa Indonesia hanya menggunakan kata kami untuk merujuk kepada esensi daripada rasa bahasa itu sendiri. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Itu merujuk kepada esensi Allah sebagai yang memberikan perintah, kemudian adanya unsur nantinya yang diperintahkan kelak menyampaikan berita. Itulah yang dikatakan rasa bahasa. Itu. Lalu kemudian yang terakhir terkait dengan ke sisi kemanusiaan Yesus. Kita kehilangan arah. Kita kehilangan konsentrasi. Dan kita tidak bisa memetik sebuah hikmah keilmuan. Secara ilmiah, secara akal sehat, secara logika manusia. Ketika kita mendengarkan seorang Kristen menelaah, menjelaskan tentang anak Maria bernama Yesus. Apakah Tuhan dilahirkan oleh manusia? Tidak. Yang dilahirkan sisi kemanusiaannya. Oke. Yang netek, sisi kemanusiaannya. Yang lapar, sisi kemanusiaannya. Yang mati, sisi kemanusiaannya. Oke. Pertanyaannya kemudian adalah, kemana sisi kemanusiaan ini?
Apa yang terjadi? Kita mencari. Apa yang terjadi? Kita diperhadapkan dengan apa? Ilmu akal-akalan. Ilmu imani saja. Yang disebut doktrin dan imani saja. Apa itu? Tubuh manusianya yang adalah manusia berubah menjadi tubuh kemuliaan. Mantap. Berarti tadi yang manusia nete, yang tadi manusia diceboin, yang tadi manusia dibunuh itu mereka jadikan menjadi Tuhan. Ayo, benar nggak? Iya, karena berubah. Karena berubah menjadi tubuh Tuhan. kemuliaan. Dengan cara apa? Dengan cara bangkit, makan ikan goreng, melayang ke langit, kemudian dibungkus dengan kata surga di situ, baru kemudian disembah. Salah siapa? Ayo, salah siapa? Bukan salah kita. Jadi kalau misalnya umat Islam itu susah untuk dimurtadkan, tetapi mereka mudah untuk dimualafkan, itu karena dua hal. Yang pertama, karena kelak bulan Desember ada hari mualaf sedunia. Dan yang kedua, karena manusia diberi oleh Allah dengan akal sehat. Itu dua hal yang menyebabkan umat Islam itu mudah diterima. Ajaran Islam itu mudah diterima. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya minta maaf sekali lagi ketika ada kata-kata, ada kalimat yang kurang berkenan. Kalaupun ada ilmu yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah. Kemudian saya minta kepada netizen, khususnya yang ada di channel Zulkifli Bas, supaya mensubscribe channel daripada sahabat kita, guru saya, Adinda Tahta, ya, Cak Tahta channel. Ya, dengan betul. Tolong saya ingin lihat kalau antum cinta kepada Bang Suma, antum sayang kepada saya, antum sayang kepada Islam, sayang kepada ZZC, sayang kepada MMCI, sayang terhadap pergerakan daripada para Kristen Muslim di negara kita ini, silakan Anda subscribe semua channel-channel yang berafiliasi dengan ZZC. Bang Zulkifli, Zulfikar Official, Bang Handi, terus Tahta Channel, kemudian siapa lagi, Bang Ian Channel, kemudian siapa lagi yang ada channelnya? Roni Pejuang Tauhid. Roni Pejuang Tauhid, kemudian Denova. Sia, Rina Denova, terus siapa lagi? Bang Betalum Channel. Bang Iwan. Bang Iwan. Ya, siapa banyak lagi? Masih banyak yang intinya selalu muncul di layar Zoom kita. Saya mohon dengan sangat, buktikan kecintaan Anda terhadap kami. Kalau Anda hanya mengatakan cinta tanpa subscribe, itu namanya cinta palsu. Jangan sampai nanti lari ke Tuhan palsu. Demikian. Makasih. Saya akhiri. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelum ditutup, saya minta tadi Pak Yan JCC, Dewan Suruh kita mau berbicara. Silakan Pak Yan. Iya, Bang. Pak Yan dulu. Pak Yan JCC, Dewan Suruh dulu. Silakan. Oke Bang Andi, terima kasih Bang Andi. Tadi kan masalahnya tentang tafsir. Di dalam pasal 1 nomor 1 PNPS 1965 di situ tidak boleh menafsirkan pokok-pokok ajaran. Ini untuk si sejagat ya. Kalau Anda bicara tentang Alkitabiah, monggo. Alkitabiah, Al-Quran dengan Al-Qurannya. Tidak boleh menafsirkan seenaknya. Itu aja Bang Andi, dan alhamdulillah kita lanjut terus. Terima kasih. Terima kasih Bang Yan JCC. Yang JCC Channel jangan lupa dikunjungi channel beliau ya. Beliau adalah di sini adalah Dewan Suruh. Jion, silakan Jion, ada yang mau disampaikan? Ya, makasih Bang Andi. Saya cuma menyampaikan Suaranya hilang. Suaranya hilang. Ya. Ya, halo Bang. Ya. Halo Bang. Iya. Dipercepat. Ya. Jadi gini Bang, jika kita mau menjadi pendebat, kita harus menguasai kitab-kitab lawan kita dulu, baru kita bisa melawan dia gitu. Kalau kita nggak bisa menguasai kitab lawan kita, bagaimana kita bisa gimana kita bisa menjelaskannya? Sedangkan kita nggak bisa gitu, nggak memahami, nggak mengerti arti bacaan kitab lawan kita gitu. Nah begitu aja buat Bang Jabat, satu ingatan itu aja buat Pak Jabat yang saya Terima kasih Pak Jabat menguasai dengan cara berbahasa Indonesia. Itu ilmunya dia kan udah dijelaskan tadi. Ya cukup ilmunya di sana. Tapi berisiko juga kalau hanya berpendapat demikian ingin membongkar semua yang ada di Al-Quran. Itu naib dan sombong kata Ben Juma. Yang lain silakan sebelum ditutup. Izin Bang Ade. Silakan Tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya cuma pengen tadi menambahkan apa yang dibahas oleh Bang Suma yang di awal ya. Kemudian yang disanggah oleh si Jabat itu. Di situ dia mengatakan kata dan itu dan bunuhlah dirimu. Kan di situ kan masih ada tambahannya supaya diterima tobatmu. Nah, kalau dia mau mencoba menganalisa dengan bahasa, itu bagaimana orang mau diterima tobatnya kalau dia bunuh diri? Itu satu. Kemudian yang kedua, di dalam ayat Al-Quran juga kan ada yang mengatakan membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Kan sudah bertentangan. Itulah kelebihan daripada Al-Quran. Satu sama lain tidak ada yang bertentangan. Nah, itulah kata tambahan tadi di situ. Supaya kamu diterima taubatmu. Nah, gimana dia mau terima taubatnya kalau dia mati? Kalau dia berpikir secara logika dan akal sehat, dia harusnya bisa memahami itu. Jangan cuma berhenti bunuh diri, tapi dia tidak lanjut kepada ayat berikutnya. Nah, kalau mau kita pahami dalam ilmu bahasa. Jadi itu saja Bang Adi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mohon maaf karena waktunya sudah panjang, terpaksa mohon maaf saya batasi berbicara. Terakhir nih, saya promosi channel baru Handi Slebes Official. Jangan lupa dikunjungi di sana, terserah mau di-subscribe mau di apa. Yang penting datang aja nongol sebentar. Kurang lebih 10 menit lah. Mohon doanya supaya Handi Slebes Official juga bisa bersama dengan channel-channel lain. Yang paling penting di sini adalah channel Ustadz kami. Kenapa Ustadz kami yang mengunjunginya kurang? Ini dia udah diberi semangat kepada Bang Juma bahwa channel Ustadz kami adalah Cak Tahta Channel. Beliau adalah guru kami di sini, guru ngaji kami, guru ikro kami yang sering memberi tausiah mau subuh, mau siang, mau malam, tidak henti-hentinya. Hidupnya hanya untuk dakwah. Tapi kenapa sampai berkurang, tidak ada yang mengunjungi di sana? Baiklah, kita saling beri tidak ada yang diminta kecuali dikunjungi saja channel itu supaya lebih berkembang, supaya dakwahnya bisa hadir ke pelosok dunia. Itu kira-kira dari saya. Untuk beri penghormatan saya beri kepada Ustadz kita Cak Tata Channel, Ustadz kita, untuk menutup majelis ini. Silakan Ustadz. Masih ada beliau nggak? Ada. Masih ada Bang Andi. Silakan Ustadz Tata ditutup. Ustadz Tata. Ustadz, kalau nggak ada diwakili oleh pejuang tauhid untuk menutup sekaligus promosi channelnya. Silakan pejuang tauhid. Pejuang tauhid ada? Oke. Ya, baik. silakan. Makasih Bang Andi. Ya, demikian tadi ya, Ikhwan Fillah sekalian, diskusi lintas agama yang sudah kita saksikan bersama. Semoga apa yang disampaikan oleh gurunda kita Bang Zuma dapat kita petik segala hikmahnya ya. Dan yang paling penting tetap kita jaga ukhuwah Islamiyah ini dengan tetap dan terus mendukung channel-channel Islam terkhusus yang berafiliasi dengan JCC pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikian Ikhwan Fillah diskusi kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditutup semua.